kan? Ini Bang Zuma asli apa palsu? Kita Asli tes. itu berteman. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam abangku. Iya, Masya Allah. Gedein bu. Sehat-sehat semua kita kan ya? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya beresin lagi dulu sebentar, 10 menit, 15 menit. Acara nikahan. Ada laki-laki menikahi suaminya. Sabar. Hah? Nanti. Laki-laki menikahi suaminya. Ya. Wahyu dong. Wah ini mantap beda. nih bahasanya. Beda datanya. Ini di Dayanatan ini ya? Bisa geni Gurunda. Yes. Benar. Iya. Buat nyamar seperti Paulus, saya pakai pisang geni. Habis nggak pernah dinaikin sama room oten. Amir. Halo Amir. Assalamualaikum semuanya. Gurunda, Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebentar aja kok. Habis ini saya nanti turun. Saya mau cuma nanya, kalau mau beli kaos ini harus kemana yang bisa saya akses? Saya pengen sekali beli kaosnya, Bu. Akan Kian Santang langsung. Jam tantang. Akan santang. DM apa lewat WA? Bang Juma. Biasanya si WA beliau tidak monitor ya, Kang? Lagi ganti baju. Oh, Di WA ada yang saja. tahu nomornya Kang Santan? Tolong diketik di bawah dong. Ada. Ada tuh itu lagi itu sudah monitor beliau. Cek. Ya, baru ganti baju Gurunda. Mohon maaf. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Tadi pulang. video rekaman dengan fotonya saudara kita sudah diambil ya? Ada di HP ini, nanti saya pindahin dulu. Ke HP satunya Gurunda. Oke, baik, cek monitor di copy. Ya, saya sedikit lagi isin ya teman-teman. Sebentar aja ya, 10 menit ya. Siap. Mantap. Ya. Abang Iya. Zuma bilang 10 menit, 15 menit. Rupanya nggak balik-balik. Enggak serius. Kali ini serius. Mau nikahin laki-laki sama suaminya. Bukan, berarti Iya. tadi nggak serius ya Bang ya? Banyak kali ceritamu. Nikahin laki-laki sama suaminya. Tadi Kayak dia kita nggak Wahyu ini. Ya dah dulu. Langsung narasi aja dulu. Narasi apa? Tidak ada tema. Ya, ini mau pesan kaos Bang Amir. Coba Iya, kita ke kosong. betul. Ntar saya ambil anu dulu ya. Saya ambil pena dulu. Nanti kalau sudah ambil pena nanti saya minta WA-nya ntar. Suaranya kenceng banget. Dia beli songkatnya kayak kores. Ayo teman-teman di tap-tap layar di gaspol ya teman-teman ya, buat teman-teman Alite. Bagi yang mau beli kaosnya yang di Pampang, itu silakan hubungi Akang Santang. Di DM pun gak apa-apa. Beliau suka kali buka DM dan suka Mana kali ada? DM. Cek. Halo? Ya, Bunda? Ya, Ya, dicatat ini- nomornya, catat. nih di bawah tuh di bawah Bang. Gak ada. Ya ntar ya. Ada tuh. Anu dulu nih. Ada nih. Kosong. 0852. Yang gak boleh disebut. Oh ya. Oke, dalam hati aja. Ya, dibelokkan 1 tambah. Ini aktif ya, Bang Santang? Aktif lah, dikasih masa nggak aktif. Ya siapa tahu kayak Bang Nandar, nanti kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak. Bang, kecilin sedikit Bang, volumenya Bang. Kecil banget suaranya Bang yang Santang. Enggak ya, suara antum yang gede. Ya sakit kayak kores kan. Nah ini apa rupanya banyak juga nih netizen yang mau beli ya dengan nomor ini. Iya. Oke gitu aja ya Bunda Nora. Gurunda udah turun, masih di atas ya. Makasih banget ini. Saya udah naik, saya minta informasi masalah ini. Mudah-mudahan gak lama nanti saya WA, saya akan pesen kaos Gurunda. Terima kasih. Saya langsung turun untuk Oten yang mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita Bang Wisang sudah ada. Apanya yang sudah ada? Bang Wisang, Bang Sungsang. Enggak, apa yang adanya? Ini Sudah ada apa? Itu kaosnya udah ada. Oh, mau saya dibeliin? Itu mau saya tanya, udah ada. Mari. Aku belum ada, aku belum punya. Kok sama dibeliin kita nggak? ya Bang? Kok sama Iya, ya? gimana sih? Rame-rame. Itu teman-teman nomor Akang tuh 0852 15 21 20 Rangkaian. tuh Harusnya di bajunya itu ada tuh. apa? Di dekat harganya tuh WhatsApp. Ada Nomor itu di WhatsApp, bawah. nomor WhatsApp. Oh, nomor WhatsApp-nya ada di bawah itu. Bagi saudara-saudara yang mau memesan kaos. Noise. Aduh. Akang. Bagi yang mau mesan kaosnya Bang Zuma, silakan hubungi Akang. Tadi sudah ada. Bagi saudara-saudara juga yang berbaik hati, ya, yang mau berbagi, membelikan saya dengan Bang Nandar, ya silakan ya hubungi Akang Santang. Ukuran saya XXL, ukurannya Nathan. Bang Nathan berapa? XL? L? Bang Nathan? Oh, aku di mute XL. XL. Bukan Bang Nathannya yang noise, dirimu Akang. XL. Iya, aku Saya melihat tadi aman. XL. Kalau 3 harga berapa Bang? Itu konfirmasinya di jalur hijau ya, jalur hijau aja. Ya. Gambar kaosnya gambar Bang Zuma. Kalau mau kalian pakai gambarnya bom-bom silakan. Ya. Bang Wisangnya diperbesar lah. Bang Zuma kan lagi belum monitor. Ya, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam semuanya ya, ada Moy, Lindasari, Yusar KNK, Cimot, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati perdebatan. Lanjut Bang Nindir. Ini si Saridon gak ada ilmu, ngapain minta naik Saridon? Mau pansos dia, Bang. Ke Aceh gimana Bun? Hubungi Akang Santang. Sekalian yang mau pesan skincare juga silahkan ya ke Akang ya. Skincare produk Bang Zuma. Ridon, selamat malam Ridon. Bagi yang mau beliin aku nggak apa-apa. Ini Ridon yang apa ini ya? Yang agak seklek itu ya? Ya, saya koleksi Amsal ini mah. Semuanya. Yo malam. Domba sehat Muslim Kristen. Sinyalnya Domba jelek. sehat. Islam bang. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, Islam bang, Islam. Iya. Apa ada yang mau disampaikan atau kita mau tahlilan di sini Bang? Tahlilan, yasinan atau apa Bang? Al-Fatihah Bang? Oke, silakan Saridoton. Kenapa dia diam aja nih? Entah. Ridon. Ya, halo Nora. Gimana? Satu pertanyaan yang simpel aja tapi tidak usah diperpanjang. Ya. Anaknya Allah itu apakah Allah? Anaknya Allah, apakah itu Allah? Ya, anak Allah. Apakah itu Allah? Ya, anak Allah. Anaknya Allah, apakah itu Allah? Anak ya Allah, ya anak Allah. Kan pertanyaan saya simpel ya kan? Tadi Bang Nathan saya bilang tapi Iya nggak kan usah simpel diperpanjang. juga aku. Simpel juga aku Anaknya jawab. Allah, Kan? apakah itu adalah Allah? Anaknya Allah, ya anak Allah. Anaknya manusia adalah manusia.
Nah, pertanyaannya, anaknya Allah apakah Allah? Ya anak Allah. Apakah dia Allah? Anak Allah. Mau apa lagi ini, Tenen, Kang? silakan turun. Anda tidak lulus kualifikasinya. Simpson, Ya halo, ya, selamat siang. ini malam. Oh, sama saya siang, karena matahari baru terbit. Saya di Indonesia. Oh, saya di Burundi. Ya, Kristen Katolik, Protestan, atau Ortodok, atau Totoran? Saya Kristen Protestan. Suka kali kau memprotes-protes. Oke, saya pertanyaan simpel saja. Apakah anak Allah itu adalah Allah? Ya Allah. Berarti anak Allah adalah Allah. Dia kan Tritunggal. Saya nggak tanya Tri. Anak Allah berarti Allah ya? Ya kan dia Tritunggal. Allah itu sendiri. Saya tidak tanya Tri. Anak Allah berarti Allah ya? Allah. Ya, betul. Oke, lanjut Bang Nathan. Loh, Bunda Nora lanjut Aku lanjut aja. Lanjut aja, enggak, aku udah selesai. Kita kan lagi nunggu Bang Juma. Allah Ya, itu Bang kan Juma. punya kuasa. Setahu saya yang mengaku anak Allah itu bukan Yesus saja. Bahkan orang Israel itu mengakui Kami mereka itu adalah anak-anak anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu saya juga manusia. Oh, berarti kamu adalah Allah. Bukan. Oh, Cuman kami orang Kristen yang paham itu, Bu. boh. Oh, cuma orang Kristen. Istilah anak-anak Allah berasal dari mana? Dari Bapa. Bapa Dari itu Bapa? yang Maha Kuasa, dia menurunkan Isa, tapi Isa itu Tuhan juga. Kalau orang Muslim bilang Isa, kami bilang Yesus. Silakan Bang Nathan. Oh, ya. Yesus adalah Allah. Iya, Yesus adalah Allah. Di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Allah? di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab mana? Coba di Injil mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah? Saya tidak terlalu pintar dengan Alkitab. Tidak terlalu pintar. Hanya orang Kristen yang tahu. Hanya orang Kristen yang tahu. Hanya. Kalau Tuhan Yahudi, brother, Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai ilah, Keluaran 20 ayat kedua. Kalau Tuhan Yahudi itu minta disembah, Keluaran 24 ayat 1. Jadi kenapa orang Yahudi tidak pernah berantem, tidak pernah berselisih pendapat tentang siapa Tuhan mereka? Karena Tuhan mereka dengan terang mengatakan dirinya adalah God. Ya, Tuhan Yahudi menyatakan dirinya adalah Allah. Kalau Tuhan Kristen yaitu Yesus, Yesus di mana menyatakan diri sebagai Allah? Dan di mana Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya sebagai Allah. Makanya kisah Bunda Maria di dalam keempat gospel itu sangat-sangat minim informasi. Tidak pernah Bunda Maria menyembah Yesus. Tidak pernah Santo Yosef menyembah Yesus, nggak pernah ada. Bahkan 17 tahun kisah Yesus menghilang hanya dari 1 sampai 12 tahun. Setelah itu hilang, Kok jadi nyanyi kita? tiba-tiba muncul usia 30 tahun dibaptis di Sungai Yordan. Kenapa dihilangkan 17 tahun? Karena Yesus kawin di usia 18 tahun, namanya Lahupah. Yesus punya istri 3, poligami, namanya Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Itu istri-istri Yesus. Yesus poligami. Mana dalilnya? Orang itu nggak pakai dalil. Orang itu bebas. Satu-satu. Loh, satu-satu, keroyokan. Keroyokan. Satu-satu. Abang, begini bang. Iya, ditunjukkan, tapi diam, ditunjukkan, diam. Kaum apa lah orang ini? Udah diam aja, kau aja nanti ditanya tentang Bible-mu nggak tahu kau. Di mute, silakan lah, Bang Nathan.
Udah ada Bang Juma belum nih? Gurunda? Itu pasti mute-nya dibuka. Oke. Saya nggak enak kalau dituntaskan ada. aja dulu itu. Iya, dituntaskan. Iya, Yesus kawin. Yesus kawin, Wahyu 19 nomor 7. Coba dibaca. Yesus kawin. Marilah kita bersuka cita. Marilah kita bersorak-sorai, marilah kita bersuka cita karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin Yesus? Umat Kristen. Apa sih, sekarang saya tanya kepada Bunda Nora deh. Bunda, kalau kawin itu apa di dalam KBBI? Kawin itu percampuran antara laki-laki dan perempuan. Kawin itu memasukkan alat vital laki-laki kepada alat vital perempuan. Itu kawin. Sensor Itu makanya saya tidak berani ngomong itu, makanya saya bilang percampuran. Aku kan pakai sensor, aku nggak menyebutkan itu, nggak menyebutkan itunya. Alat vital laki-laki memasuki alat vital perempuan, itu namanya kawin. Abang, gini bang, abang kan bilang Yesus punya istri ya, 3 katanya bang ya. 3, nih saya tunjukkan. Mau nyamakan kayak Muhammad yang banyak istri ya bang? Loh, saya tunjukkan kalau Yesus itu istrinya 3, brother. Saya Begini, tunjukkan Bang. ya, ntar. Ya, begini mau saya tunjukkan kok begini. Oh ya monggo Saya tunjukkan Bang. dulu, saya tunjukkan dulu, ya. Monggo pak. Kayak Sabar. lagu Madu 3. Menurut Bisanya kawinin anak bocil. Alah, Simpson. Kau makanya baca juga kitabnya orang Yahudi. Itu enaknya mayoritas ya. Bocil dikawinin. Papain kamu masuk itu. apa sih malah kejang-kejang sih, gimana sih? Mau gak di Mana datanya bang? Saya minta data. Sabar saja. sabar dulu. Oh, tanya bang Suma paling yang tahu bang. ibu mau Ya, Bang Juma lebih hebat dari saya. Sabar Iya. ya. Namanya kita, maaf ya bang, kita cuma belajar. Sebentar dulu, Petrus, kalau mau dicarikan diam dulu. Saya moderator sini. Saya berhak dan berkuasa di sini. Kau tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Awas digeruduk. Kau tenang aja kau. Tuhan kamu aja digeruduk langsung sama tentara diblokir ya. Romawi aja. Nggak kau tolong. Malah kabur muridnya. Kasihan ya. itu kan Bang Andi, itu video yang dikirim Gurunda ke grup WA dikirim dong. Gak ada di saya, kok kehapus. Ini mau geruduk kayaknya ini. Bang Andi, Kok diamlah dulu tanggang. Kok si Bang Andi. tanggang kok panggang aja lah dulu lapet. Oke, Lukas 7 ayat ini, sebentar ya. Orang pakai data Mana nih? kalau kalian Oh. pakai congor. Tenang aja dulu. Data mayoritas. Apa sih kok tanggang? Kau buktinya mayoritas di sana LG Tungkik aja dihalalkan. Cemana ya ajaran kalian? Ini data nih ya. Mana cara- Oknum deh. Udahlah, nanti kau lindungi aja burit kau tuh. Ya, Rasul Orson Haide dari Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir mengajarkan bahwa Yesus apa Bun? Yesus apa? Menikah dan memiliki anak-anak. Ia Ia percaya juga- bahwa Yesus memiliki 3 istri, Maria Siapa? Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Selain itu, Ceder, istrinya 3. Poligami, saudara. Sungguh sangat berat. Itu pengajaran. Aduh. Yesus poligami menurut Rasul orang suci dari gereja, bukan dari masjid. Yesus istrinya 3. Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Itu data. Wah, keroyokan, tegang. Mana Anda bilang kata itu menurut Alkitab? Oh, Gimana, ini Bang? satu-satu dong. Ini yang mana yang ngomong nih? Bukan Saya Nora? yang bicara bang. Petrus yang Waduh, bicara. Petrus. Begini bang, yang abang sampaikan itu ajaran bidah bang. Emang Bukan- kamu Protestan bukan atau ajaran Katolik? Bible itu bang. Mana Bunda Bukan Nora nih? ajaran Bible. Nggak ada di Bible itu bang. Jadi data yang Anda sampaikan ini omong kosong abang. Emang Protestan ada di dalam Bible? Emang Protestan bukan bidat? Protestan itu bidat. Protestan itu bidat di anatema oleh Katolik. Ingat, Protestan itu baru ada tahun
abad ke-15 oleh Martin Luther. Abang ngerti nggak kata Protestan diambil dari Udah kata jangan ke mana? Protestan dulu ya. Kalau kita berbicara Protestan tentang itu bidat, diambil dari Protestan kata juga Protestanu, bidat, Bang. Protestan di Bahasa anatema. Protestan itu artinya back to the Bible. Ada nggak Begitu, Protestan Abang. dalam Bible? Nggak ada. Sama Protestan Yesus itu poligami tidak. juga ada di dalam sejarah Protestan dunia itu ini. Artinya bahwa Nih, dari kata ya Protestan. jangan kok lari bahas Protestan. Yesus poligami kok jadi bahas Protestan, gimana sih? Ayat mana? Protestan itu bang di anatema oleh Katolik. Tahu nggak anatema? Jangan-jangan nggak ngerti anatema. Gak tahu dia. Dia nggak ngerti anatema ternyata. Ada nggak Protestan dalam Bible? Nggak ada. Ada nggak Katolik dalam Bible? Nggak ada. Jadi kalau kau mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Bible adalah kesalahan, maka Katolik dan Protestan juga adalah sebuah kesalahan karena tidak tertulis dalam Bible-mu. Kalau Yesus poligami tidak ada tertulis dalam Bible tapi tertulis dalam sejarah, kenapa kau malah? Sejarah yang mana? Lo tadi sudah saya baca. Omong kosong. Lo kok omong kosong? Sekarang Anda buka Lukas 7 ayat 38. Coba. Lukas 7 ayat 38. Itu aja dia tuh, jeda. Jeda semuanya lagi mencari dia. Bang Handi, asli nggak nih Bang Handi? Bang Handi, assalamualaikum. Akang kirim foto apa, Akang? Ntar dulu, gue baru nyampe. Waalaikumsalam, nanya dulu. Ya. Ya kita di sini narasumbernya Guru Najma ya teman-teman ya. Bang Handi, sama Bunda Nora. Video-video yang dikirim Gurunda ke grup WA dikirim ya. Bang, kalau mau debat namanya Nanti ditampilkan Bang Bunda Sumala. Nora itu. Kayak abang kayaknya masih belum lah ini. Belum masuk apa sih? Videonya nggak ada, itu foto. Ya nanti videonya dikirim. Bang Handi kirim ya Bang Handi. Jangan kirim ke nomor yang Salam buat ini, Bang jangan kirim ke Suma. nomor. Sebentar dulu Petrus. Jangan kirim ke nomor yang ini ya, Kang. Aku pakai live. Bagaimana aku menunjukkan? Makanya tadi aku rungkat jatuh karena menengok foto tuh. Kirim ke ini, ke nomor yang ini. Gini, Kalau Petrus. Muhammad ya oke. Ngomong apa sih lu Petrus? Enggak, kau larikan ke Nabi Muhammad. Itu Yesus itu keturunan sampai ke Daud, itu kira-kira istri Daud yang keberapa? Yang langsung lahir, yang langsung nasabnya sampai kepada Bunda Maria. Kamu tahu istri yang keberapa? Kira-kira ibunya Bunda Maria ini istri keberapanya Daud, gitu loh. Salah sejarah itu. Kan? Dia cari, kan? Macet. Pada kesimpulannya ini loh, kalau boleh ngomong, kalau Nabi itu ya wajar-wajar istrinya melebihi dari satu. Ya Nabi, tapi kalau Tuhan beristri gimana? Kan nggak wajar kalau Tuhan punya istri. Itu masalahnya. Gitu. Ya, terus Yesus, menurut kamu Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Oh. Boleh nggak Tuhan punya istri? Nggak boleh. Yesus punya istri nggak? Nggak ada. Itu dia kawin di surga. Wahyu 19 nomor 7. Itu nanti Bang, artinya perjamuan kawin itu bukan Nanti. Ya udah lanjut, kan kelar, cepat kan kalau gua lanjut. nanti. Bang Ardi, naik dong Bang Ardi. Nanti bantu di share Yang itu lebih video yang pintar lah dikirim kalau di mau grup ajak diskusi. Gurunda Bang Ardi. Apa sih? Jadi Yesus kawin Pak teman-teman. Petrus, menurut Anda itu Yesus itu manusia normal atau tidak normal? Manusia normal. Normal. Normal itu berarti dia suka terhadap perempuan apa tidak? Tidak menjadi satu ukuran dia suka perempuan atau tidak. Buktinya Ya kan saya lagi nanya. istri juga nggak masalah. Saya ini, dengerin dulu ya. Saya ini laki-laki normal. Tetap melihat perempuan pasti ada rasa suka. Itu normal. Kalau Yesus bagaimana nasibnya? Kok dia? Yesus
Yesus itu tidak tertarik maksudnya untuk melakukan hubungan-hubungan duniawi, Bang. Seperti yang Muhammad lakukan, berkelamin apa bernikah. Berarti Yesus nggak normal dong kalau begitu. Saya mau tanya sekarang. Nggak usah nanya, Yesus normal apa enggak? Normal. Oke, kalau normal kenapa dia nggak menikah? Saya mau tanya, apakah syarat untuk normal itu harus menikah? Iya, laki-laki itu wajib menikah, bro. Ini karena di otaknya hanya seks, ya kayak gini hasilnya. Ya kalau nggak ada begituan, kalau nggak ada yang begituan, dengerin. Normalnya surga itu kan harus ada. Kalau nggak ada yang begituan, kamu nggak punya Tuhan, bro. Nabi Daud itu begituan, kemudian dengerin. Nabi Daud itu begituan, terus kemudian ada Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Tuhanmu. Jadi memang harus ada begituan, bro. Gimana? Yesus itu di Al-Quran juga. Yesus di Al-Quran juga bukan hasil suami istri. Nggak ada Yesus di Al-Quran, nggak ada Yesus di Al-Quran. Isa yang kalian Isa itu. Ya memang sama, nggak sama dong. Nggak jelas ini. Petrus. Bisa kapan sih kamu bisa pinter? Gimana terus? Lanjut lagi yang lain, aku baru nyampe nih. Tar dulu, gua ngaso dulu bentar. Inilah mengatakan katanya bilang Yesus punya istri, nggak ada datanya. Yang ditunjukkan bukan Alkitab lagi. Itu sudah bukan Alkitab. Kalau itu. tentang Coba di dalam Maria Magdalena itu dengar dulu saya Lukas jelaskan 7 ayat 38 dibuka, brother. Lukas 7 ayat 38. Benar bisa diubah suaranya masih. Katanya nggak ada dalam Alkitab. Malin dulu Saya suaranya. jelaskan tentang Maria Magdalena. Emang kenapa suaraku? Itu lagi ngerobot. Maria itu. Masa sih ngerobot? Iya. Enggak. Coba. Sekarang masih. Ya udah normal. Halo. Masa suaraku ngerobot sih ah? Gak suka Bang Andi dengernya mungkin. Nah, gimana sekarang? Aman? Mohon maaf ya, sesuai dengan Apa sih? Coba Lukas 7:38. Malah apa? Mereka, aduh. Itu dijelaskan bahwa Maria Magdalena itu baru mengenal Yesus ketika Yesus pelayanan. 30 tahun dia mulai melayani kan. Baru dia ketemu Yesus. Kok bisa ada Tuhan jadi pelayan, Bang? Rendah banget itu Tuhan jadi pelayan. Mestinya Tuhan itu dilayani, Bang. Kok jadi dia melayani? Gimana sih Abang ini? Itulah hebatnya kami punya Tuhan. Jadi saking hebatnya dia jadi pelayan ya. Oke, pertanyaannya Bang, siapa aja kah yang dilayani oleh Yesus? Silakan Bang. Panggilan. Mohon Bang, siapa aja yang dilayani oleh Yesus? Layani bukan berarti layani dalam otak kalian seperti lakukan seks Tadi ya. Anda bilang melayani. Anda sendiri yang ngomong Yesus melayani. Tidak selama identik dengan lakukan seks loh. Saya enggak. Saya nggak kesana. Kenapa sih Anda ngeres terus? Pertanyaannya sederhana adalah Anda tadi mengatakan Yesus itu melayani. Ya, pertanyaannya siapa saja yang dilayani oleh Yesus? Silakan. Melayani apakah konteksnya hubungan seks? Enggak ada, saya nggak ngarah ke sana. Kamu yang ngeres. Dari tadi nggak ada ke situ. Nggak ke situ gitu loh. Kalau begitu, saya tanya, apakah Yesus pernah melayani tentara Romawi? Silakan. Nggak ada tuh. Yesus melayani. Kalau begitu siapa aja yang dilayani oleh Yesus? Silakan. Yesus melayani
5.000 orang memberikan makan, ada di dalam di Alkitab. Jadi Yesus pernah jadi pelayan 5.000 orang ya. Memberikan makan. Oke, baik. Waktu Yesus melayani 5.000 orang, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu dia jadi pelayan. Dia tidak sadar ini kalau Tuhan itu. Jawab. Gak ngerti bahasa Indonesia. Dengerin pertanyaannya. Waktu Yesus melayani 5.000 orang, pertanyaannya adalah, waktu Yesus melayani, apakah dia Tuhan atau dia pelayan? Silakan. Dia adalah macet lah. Lanjut Bang Dengar, macet dia ke Tuhan kok jadi pelayan. Gimana? yang melayani kok. Petrus, gini aja terus. Kamu tahu nggak kalau Yesus itu melakukan somernegia? Kamu tahu nggak somernegia? Saya nggak tahu Bang. Nggak tahu. Teman-teman, kenapa Yesus itu dihilangkan kisahnya sampai 17 tahun dari 12 sampai 30 tahun? Kamu tahu nggak? Petrus, kenapa kisah Yesus dihilangkan oleh bapak-bapak gereja dari usia 12 sampai 30 tahun? Bahkan keempat gospel, baik gospel sinoptik, non-sinoptik, menghilangkan kisah Yesus dari 12 sampai 30 tahun. Kenapa? Kamu tahu nggak alasannya apa? Alasannya adalah kalau semua itu memang ada dalam sejarah gereja ya. Sejarah gereja juga kita tahu bahwa Yesus bersama dengan orang tuanya. Dan dalam hukum Yahudi Bang, hukum Yahudi, seseorang itu dinyatakan dewasa pada umur 30 tahun. Oke, hukum Yahudi. Jadi berarti Yesus melakukan hukum Yahudi. Yesus berarti melakukan hukum Yahudi, betul? Jangan dulu lari ke situ Bang. Ya kok jangan dulu? Tadi katanya Yesus melakukan hukum Yahudi. Kenapa Yesus? Selamat malam. Sabar, Opan. Ini gua lagi ngomong sama si Petrus. Teman-teman, kenapa Yesus dihilangkan sampai usia 30 tahun? Orang Kristen, bahkan Ezra Soru mengatakan Yesus sekolah, Yesus belajar mikra, Yesus belajar misna, midras, ya kan? Kenapa? Karena di usia 18 tahun, seorang Yahudi itu wajib kawin. Kalau nggak kawin, dia nggak dipanggil rabi. Salah satu hukum terkait dengan hukum Yahudi, ini saya tunjukkan datanya. Di dalam hukum Yahudi itu ada namanya, coba tanya si Billy Yahudi ya. Bener nggak dalam hukum Yahudi itu, dalam hukum Torah, ada namanya somernegiah. Menahan diri dari menyentuh lawan jenis. Nih, ya, tidak menyentuh anggota lawan jenis, kedengarannya sangat ekstrim, benarkah? Somernegiah adalah istilah Ibrani yang merujuk pada orang-orang yang menjalankan hukum Yahudi yang melarang semua kontak fisik antara anggota lawan jenis kecuali orang yang Anda nikahi. Tuh, nggak boleh. Coba Anda buka Lukas 7 ayat 38. Lukas 7 Maria 38. Magdalena, sabar, dalam Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena bukan hanya menyentuh tetapi menciumi Yesus Kristus. Muah, itu diciumi. Kenapa? Orang-orang Yahudi berdiam diri terhadap perlakuan Yesus karena Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus Kristus. Bukan hanya Maria Magdalena, ada Marta, ada Maria dari Betania, 3 istri Yesus, ada data dan dalilnya. Makanya saya tanya kepada Anda. Itu, dengar Bang, mencium itu bukan cium mulut ya, tapi mencium kaki Yesus. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya di dalam hukum Torah mana, di dalam hukum Yahudi mana seorang perempuan dewasa dibolehkan menyentuh anggota badan seorang laki-laki, di mana? Kalau larangannya di dalam Torah ada namanya somernegiah. Begini Bang, Maria Magdalena itu baru ketemu Yesus dalam pelayanan Yesus umur 30 tahun ke atas. Baru ketemu. Loh, emang itu datanya di dalam Alkitab. Data yang kamu sampaikan itu juga kan gak benar Bang. Gak ada dalam Alkitab. Nih gua punya Injil Maria Magdalena nih ya. Bahkan Petrus sendiri, saya tunjukkan ya. Di dalam Injil. Mana nih? Saya tunjukkan. Saya pengennya ketemu orang Islam yang bicara data, tapi ini kusirnya nggak karu-karuan nih. Loh, kok nggak karuan? Anda yang nggak karuan? Aduh.
Gimana sih Bang? Menyampaikan informasi malah di luar Alkitab. Bang, nih aku tunjukkan nih. Aku tunjukkan Injil Maria Magdalena. Pendetamu saja belum tentu punya, gua punya, ya. Udah ada Bang Juma belum ya? Teman-teman, sebelum kita nunggu Gurunda Juma, kita lihat nih. Ulasan Injil sabar. Iya, Gurunda Juma ada. Tunggu ada Bang Suma baru saya ikut. Iya, sabar ya. Ulasan Injil Maria Magdalena. Ini saya tunjukkan ya teman-teman, Injil Maria Magdalena ayat 1 sampai 6. Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita yang lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Nah, teman-teman, kalau kita belajar kitab Ulumul Hadis atau Mustalahul Hadis, itu banyak juga sahabat yang bertanya kepada istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Abu Bakar pernah bertanya sama Aisyah, "Wahai Aisyah, beritahukan kepadaku apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan aku belum melakukannya." Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap pagi Rasulullah SAW menyuapi kakek-kakek Yahudi tua renta di pasar. Sama, Petrus juga begitu. "Wahai istri Yesus, wahai Maria Magdalena, beritahukan kami apa yang dikatakan Yesus yang kami belum pernah mendengar sesuatunya dan kamu pasti tahu tentang itu." Ini sama kalau dalam Ulumul Hadis atau Mustalah Hadis. Jadi sahabat bertanya kepada istri Rasulullah. Ya. Petrus juga bertanya kepada istri Rasulullah Isa atau Yesus, "Apa yang kau katakan terkait itu?" Makanya Injil Maria Magdalena diapokrifakan. Makanya usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun dihilangkan. Karena pada usia 18 tahun Yesus wajib kawin. Makanya di dalam Somer Negiah Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus kakinya. Itu nggak boleh dalam hukum Yahudi. Makanya di dalam hukum Islam, tanya Pak Ustadz, ada hadis yang mengatakan begini, ditusuknya salah seorang di antara kalian, kepala kalian dengan jarum besi, lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu dalam Islam. Dalam Yahudi juga sama. Menyentuh wanita yang bukan mahram, menyentuh laki-laki yang bukan mahram, itu dihukum dirajam. Kenapa Maria Magdalena tidak dirajam? Kenapa Yesus tidak dirajam? Karena itu suami istri, jeder. Udah. Bingung, Otan. Udah ada Gurunda Juma belum? Gitu. Mana si Petrus? Loh, kabur si Petrus. Tangkian, monitor. Ya, siap monitor. Ini ada Roma sama Opan sama Napi. Napi Muslim apa Kristen? Napi. Ya. Muslim apa Kristen, Bro? Kristen Protestan. Oh, baik. Ini Roma juga Kristen. Ini 1, 2, 3, 4 nih Kristennya nih. Satu lagi naik Kristen. Yang mana Gurunda Juma nih? Assalamualaikum. Waalaikum, ya ahli neraka dan setanah air. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Itu edis TV palsu itu. Oh, pansos doang, di bawah aja ya. Jadi syarat menjadi rabi ya Bang Nandar ya, itu harus menikah ya. Iya, makanya Yesus dihilangkan usia. Coba dilihat nanti aku tunjukkan kalau mau ya. Rita Wahyu aja mengakui itu. Mau aku tunjukkan? Nih, gua tunjukkan nih. Catat ya Tan.
Itu syarat orang Farisi, Bang. Orang Farisi. Sekarang gua tanya, kenapa Yesus dihilangkan kenapa kisah Yesus dihilangkan dari 12 sampai 30 tahun? Nggak penting. Kok enggak penting? Ya penting lah. Itu usia yang sangat produktif loh. Usia yang sangat produktif, dia berbicara, berkata, bahkan dia mengajar. 17 tahun dibilang nggak penting. Sungguh sangat nekat. Yesus kan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Ya. Dia besar di tengah-tengah bangsa Yahudi yang memiliki tradisi, yang memiliki agama. Dan orang tuanya juga taat agama. Ya kan? Jadi ya dia mengikuti tradisi Yahudi. Nah, mengikuti tradisi Yahudi, betul. Terus Pada umur 30 tahun baru dia tampil menjadi guru. itu mengikuti hukum Yahudi. Sekarang saya tanya, hukum Yahudi bagi laki-laki dewasa yang sudah berumur 18 tahun hukumnya bagaimana? Nggak ada. Kita tunjukkan teman-teman ya. Dia tadi mengatakan bahwa Yesus mengikuti hukum Yahudi sehingga baru muncul usia 30 tahun karena hanya umur 30 tahun lah orang boleh pelayanan. Kita tunjukkan sekarang. Ya, kita lihat nih, usia 18 tahun Yesus kawin. Nah, saya tunjukkan. Ntar dulu ya. Sambil nunggu Gurunda Juma. Losing years. Nih, aku tunjukkan. Mana? Gurunda Juma belum ada juga ya? Loh, kok nggak ada? Kang Kian. Kepental kayaknya, kepental. Ntar naik lagi. Siap ya. Nih teman-teman ya. Aku cuma nge-backup ini ya. Maksudnya kita sebelum nunggu Gurunda Juma ya. Nih. Ini dari Sarapan Pagi Biblika, salah satu website Kristen. The Lost Years of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ya, ini Rita Wahyu teman-teman ya. Oke, saya tunjukkan datanya sebar. Ntar dulu ya, pegel saya. Nih teman-teman nih ya. Baru tunjukin dari Ini kitab sabar brother. Ini dalam Pirkei Avot loh, Torah ini. Nah, ini kan yang Anda katakan tadi, dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Tuh, Anda sudah mengikuti hukum Torah, hukum Yahudi. Kita lihat nih sekarang. Bandingkan dengan Pirkei Avot. Hu hayah Omer, dan dia berkata, Ben Hamesanim Lamikra. Pada Yesus usia 5 tahun dia belajar Lamikra. Kalau Islam itu belajar Iqra ya, makanya sama ini kata-katanya dari Qoro'a. Kemudian Ben Eser Lamisnah, pada usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Selos Esreh Lamispot. Lamispot itu kalau dalam Islam akil balik ya. Lamispot itu anak hukum. Ben Hamesh Esreh La Talmud, pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esre Lahufah. Apa itu Lahufah? Kawin. Kita coba lihat terjemahannya. Pada usia 5 tahun mempelajari kitab suci atau Lamikra. Pada usia 10 tahun belajar Misnah. Pada usia 13 tunduk pada perintah-perintah atau Lamispot. Pada usia 15 mempelajari Talmud. Pada usia 18 kanopi pengantin atau lahupah, Yesus kawin. Makanya kenapa di dalam gospel Anda, di dalam Bible Anda, kisah Yesus itu dihilangkan karena Yesus kawin di usia 18 tahun. Kawin sama siapa? Poligami. Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Ceder. Halo Bang.
Halo, ganti lagi. Terlalu nekat kamu memfitnah Bang Nanda. Loh, kok terlalu nekat? Ini datanya dari Rita Wahyu kok aku dibilang memfitnah. malam, Bang. Sungguh sangat nekat. Selamat malam Bang Nandar. Dari Rita Wahyu aku dibilang memfitnah. Itu buka sendiri aja kalau nggak percaya. Kok aku yang memfitnah? Itu kan Rita Wahyu gimana? Itu memang website Sarapan Pagi punya Rita Wahyu yang sebagai seorang dosen Bibika. Tapi nggak semua apa yang ada di website itu merupakan suatu suatu uraian yang memang bersesuaian dengan kitab suci. Bisa saja itu penyusup-penyusup yang memberikan tulisan-tulisannya di situ gitu loh. Sekarang jadi, gini, sekarang gua tanya satu hal lagi. Gua tanya satu hal saja. Gua tanya satu hal saja. Ya makanya gua tanya satu hal saja. Anda mengatakan Yesus Yesus boleh melayani itu pada usia 30 tahun, sumber dari Alkitabnya di mana? Coba. Yesus baru keluar 30 tahun baru boleh melayani itu usia 30 tahun. Di mana coba? Bahwa seseorang. Enggak, di mana itu ayatnya? Baca. Saya lupa. Lupa, saudara. Itu kan satu hukum Musa. Lupa. Ya tapi itu ada, saya bisa cari. Di mana itu? Di mana coba? Enggak ada itu tertulis, itu enggak ada. Enggak ada, saudara. Yang ada 12 tahun ke sinagog ada. Udah Bang Handi di backup dulu lah. Otot-ototnya Barhlul. Diperbolehkan untuk tampil di muka umum pengajar itu. Bang Roma, jadi habis 12 tahun public figure. Dengerin dulu Bang Roma. Bang Roma tahun. Ya, habis 12 tahun. Mereka yang dipanggil untuk pergi berperang juga 30 tahun. Dengerin dulu. 12 tahun itu ada, 13 sampai 29 itu enggak ada. Ya, kalau 30 tahun itu mulai mengajar, di mana tertulis usia 30 tahun mengajar? Karena enggak ada juga. Kan gitu bro. Roma, syarat untuk menjadi rabi itu harus menikah atau tidak perlu menikah? Tidak perlu menikah, yang penting dia umur 30 tahun. Di mana itu tertulis? Itu di hukum Musa dibilangan ada itu. Tradisi Yudaisme itu bro, sampai detik ini masih berlaku. Yesus kan takluk tuh terhadap aturan-aturan Yahudi, ya, bahwa syarat menjadi rabi atau guru itu harus menikah. Sampai detik ini masih berlaku gitu. Mungkin itu sesuatu yang idealnya, tetapi itu nggak absolut. Dalam artian, menurut kamu Yesus itu taat nggak terhadap hukum Yahudi? Iya, taat, Yahudi. Baik. Enggak. Dia taat pada hukum Taurat. Kalau sunat itu hukum Taurat atau tradisi itu Yahudi? Hukum Taurat. Kenapa? Itu hukum Taurat. Hukum Taurat. Berarti Yesus taat terhadap hukum Taurat, betul? Iya, betul. Betul. Berarti kalau Yesus taat terhadap hukum Taurat, di hukum Taurat itu Tuhan itu berapa? 1 atau 2? Hukum Taurat itu panggilnya Bang Handi berapa? Ya saya tanya kamu dulu dong, Bang. Saya ulang ya. Hukum Taurat itu menyembah Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Aku adalah aku. Itu bukan nama. Hukum Taurat itu taat menyembah satu Tuhan, betul? Betul. Shema Israel. Ya, oke, Shema Israel. Yesus itu taat terhadap hukum Taurat nggak? Iya.
Berarti Yesus itu menyembah satu Tuhan, betul? Enggak, ngapain dia menyembah dia sendiri? Ngaco. Berarti Yesus kalau nggak menyembah satu Tuhan, berarti Yesus nggak taat dong. Itu kan berlaku untuk manusia yang bukan Tuhan. Yesus itu manusia atau bukan? Itu nggak berlaku. Saya tanya, Yesus itu di muka bumi ini, dengerin dulu. Yesus itu di muka bumi ini manusia atau bukan? Dia manusia. Manusia. Iya. Oke, manusianya Yesus ini taat nggak terhadap hukum Taurat? Taat. Iyalah. Taat. Oke, kalau taat hukum Taurat, manusianya Yesus ini menyembah Tuhan atau tidak? Bagaimana? Dia tetap Tuhan. Saya ulang nih ya, manusianya Yesus ini taat terhadap hukum Taurat. Pertanyaannya adalah, apakah manusianya Yesus menyembah Tuhan? Silakan. Dia itu Tuhan, jadi dia nggak perlu melakukan menyembah. Yesus itu dengerin dulu, Yesus ini manusia nggak? Tetapi di dalam pengertian. Kamu Roma, kamu kok mulai nggak nyambung? Saya ulang ya. Kamu nggak nyambung. Yesus ini manusia atau bukan? Iya. Manusia. Tetapi Udah cukup, kamu udah jawab, jangan panjang. Iya. Kalau Yesus manusia, apakah manusianya Yesus taat terhadap hukum Taurat? Ya, dia taat. Taat. Apakah manusianya Yesus ini taat menyembah Tuhan? Manusianya Yesus dengan natur ilahinya itu nggak boleh. Saya nggak nanya yang lain, saya nanya manusianya dulu. Apakah manusianya Yesus taat terhadap hukum Taurat? Dia nggak menyembah Tuhan. Jadi manusianya Yesus tidak bertuhan. Dia nggak menyembah Tuhan. Berarti manusianya Yesus ateis, tidak bertuhan ya? Iya, karena dia sendiri Tuhan. Oke. Oh, jadi manusianya Yesus Tuhan? Iya, itu kan sudah melekat. Oke. Yakin ya manusianya Yesus Tuhan ya? Iya dong. Oke. Mulai di usia berapa itu? Manusia dengan ilahinya itu di usia mulai di usia berapa? Dengarin dulu Roma. Di usia satu berapa? kesatuan di dalam diri Yesus. Dengarin dulu. Di usia berapa Yesus mulai jadi Tuhan? Dia sudah dari sononya. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu itu? Iya, Tuhan. Tuhannya Maria siapa? Tuhan, kalau bahasa itunya Elohim. Elohim. Tuhan kamu siapa? Tuhan Abraham, Ishak dan Tuhan kamu siapa Roma? Ya, Elohim juga. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia Yesus Elohim itu Yesus itu adalah bagian dari Elohim itu sendiri. Bagian. Jadi Elohim membagi diri. Iya, dia ada berapa Tuhan itu kalau sudah membagi? Ada 3 pribadinya kan. Kalau ada Tuhan kamu ada berapa sih? Ini aja kita bahas-bahas terus. Aku udah jelaskan berkali-kali. Karena kamu nggak mau jujur, bro. Saya kasih lagi contoh nih. Oke. Halo. Yesus, taruh dulu Opan dulu. Halo. Saya mau Rongga dulu bentar. Sebentar ya sayang ya, Opan ya. Yesus itu waktu dia berdoa kepada siapa Roma? Berdoa kepada Bapaknya di surga. Berarti Yesus waktu berdoa dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan. Oke, jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oke, ada berapa Tuhan itu? 1. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Makanya. Kok makanya? Jangan dulu ini saya tanggapi dulu. Jangan ditanggapi, tinggal dijawab berapa Tuhan? Enggak. Jangan kamu giring opini orang. Silakan diputar. Ya, jadi berdoa, apa arti berdoa? Kenapa Yesus seringkali diterangkan dalam Injil dia pergi berdoa. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Banyuwa sudah on ya Banyuwa? Silakan. Lanjut terusin Roma. Lanjut. Pagi-pagi benar dia berdoa gitu kan. Mungkin dulu apa pengertian Anda tentang berdoa? Kalau menurut pengertian kami orang Kristen, berdoa itu adalah arti sederhananya adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Oke. Bercakap-cakap apapun itu yang kamu sampaikan ke Tuhan, apakah permohonan, apakah keluhan, apakah sesuatu unek-unek Anda,
Itu bagian dari doa. Kalau Anda sedang menyampaikannya kepada Tuhan. Nah, demikian juga Yesus ketika dia bercakap-cakap dengan Bapaknya, itu juga disebut sebagai berdoa. Jadi berdoa yang dijelaskan dalam kitab Injil, berdoa Yesus yang berdoa di kitab Injil itu menjelaskan bagaimana Yesus selalu menyediakan waktu untuk bercakap-cakap. Udah cukup gantian, kamu udah 3 kali mengulang. Gantian ya, Banyuma silakan. Iya, Bang Hadi, suaraku bagus nggak? Agak mendem dikit sih, bisa dideketin dikit. Mendem ya? Iya. Masih, tapi nggak apa-apa lah, nanti juga baik sendiri. Kalau gini masih mendem. Kenapa berubah ya? Setelannya ya? Suaranya kecil. Bentar Bang. Coba. Jackson Banyuma. Sabar dulu ya yang lainnya. Tes. Nah, udah mulai itu. Bagus. Udah cukup, mantap. Ya, Masya Allah. Ya, jadi menarik memang ya kalau orang di dalam gereja membahas materi ini, ya artinya orang Kristen ini diajarkan untuk menyatukan dua Kristus yang berbeda. Kristus yang datang sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, dan Kristus yang keluar yang menerima kuasa dari Sang Pemberi kuasa dunia. Ini ada dua Kristus yang berbeda. Itu pasti itu. Sehingga ketika Kristen menjelaskan tentang Yesus, pasti agak rancu. Kenapa rancu? Karena Kristen sedang memproklamirkan ketuhanan Kristus yang datang kepada Paulus, sedangkan Yesus sendiri ketika datang di atas muka bumi, dia memproklamirkan ketuhanan daripada Tuhannya Musa, yaitu yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-He, dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal bagi Bani Israel adalah mengenal Yesus Kristus ini sebagai utusan Tuhan. Nah, Kristen ini kelompok luar. Halo Bang Juma, selamat malam. Iya, malam. Ini Bang Juma, saya kemarin ada nonton itu debatnya Bang Juma dengan siapa itu Bang RK. Iya. Di situ saya waktu saya nonton itu kan belum ketemu itu jawabannya Bang Juma itu. Nama Nabi Muhammad itu ada di kitab Taurat dan katanya ada di kitab Taurat. Iya, benar pasti itu tidak ada namanya Muhammad. Pasti ada namanya di dalam kitab Taurat. Nah, itu yang masih kami bingung ini Bang Juma. Soalnya kami ini yang awam ini kan tidak tahu apa betul namanya Nabi Muhammad itu ada tidak di kitab Tauratnya Musa gitu. Iya. Masalahnya Anda mencari ikan itu bukan di laut. Anda mencari ikan di atas pohon, jadi nggak nyambung. Yang diterangkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, tertulis namanya di dalam kitabnya Nabi Musa. Sementara Anda mencari di kitabnya Kerajaan Romawi, kan nggak nyambung, saudara. Nyambungnya di mana coba? Al-Quran saya mengatakan Taurat. Anda mencarinya di kitab Belanda. Ya, pasti Anda tidak temukan. Gimana Anda mencari nama Nabi Muhammad di dalam kitabnya orang Belanda? Ya nggak mungkin lah ada di situ. Sedangkan yang dimaksud Al-Quran, namanya Nabiku tertuang di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah sekarang, ada nggak kitabnya Nabi Musa? Nah disitulah Bang Juma. Nah, kalau Anda mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa, saya mampu kemudian menunjukkan nama nabiku di dalamnya. Tapi sayangnya kalian tidak mampu menunjukkan kitab itu.
Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwasanya ahli kitab itu menyembunyikan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, ya, yang disebut di sini bukan Kristen, ahli kitab yang disebut. Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Al-Quran langsung menuduh ahli kitab menyembunyikan sebuah kitab. Nah, kalau Al-Quran keliru, berarti ahli kitab tidak menyembunyikan. Dengan demikian kitabnya Nabi Musa pasti bisa kita temukan. Nah, sekarang mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada yang bisa menunjukkan? Gak ada. Seperti itu, saudara. Maaf ya Mbak Juma ya. Iya, lanjut. Ya, soalnya kami ini kan orang awam. Ya, kebetulan kami juga tidak tahu isi Al-Quran, Alkitab, Bible juga kami juga tidak tahu semuanya. Kami hanya ini kan hanya sebatas nonton saja. Itu tidak tahu kebenarannya, Mbak, siapa yang benar dan siapa yang tidak benar begitu. Tapi sekarang begini, Bung. Saya ingin bertanya kepada saudara, Anda pernah baca Kisah Para Rasul 3 nomor 2223? Tidak pernah, Bang. Nah, saatnya sekarang Anda baca itu. Di situ diterangkan dengan jelas siapakah nabi yang sama seperti Musa tersebut yang diceritakan di sana, di mana kisah ini menceritakan adanya nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Nabi itu sama seperti Nabi Musa. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya nabi itu kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, mungkin itu bukan Nabi Muhammad. Mungkin bukan. Tapi tolong tunjukkan siapa nabi yang membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang dihantarkan oleh beliau. Nabi mana itu yang kelakuannya sama seperti Musa? Kalau Yesus tidak mungkin. Daud, Salomo nggak mungkin. Terus menurut Al-Qurannya siapa itu nabi itu, Bang? Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud. Ya? Dalilnya mana? Tadi yang Anda bawa apa? Yang Anda bawa apa tadi? Maaf ya Mbak Juma ya. Kita ini orang awam. Kita tidak tahu nih soal itu. Kan Anda yang membawa bahwa nama Nabi Muhammad tertulis katanya di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Nah, Tauratnya kita nggak temukan, Injilnya pun kita tidak temukan, tetapi kita menemukan berita-berita para pewarta yang menceritakan hal yang terkait dengan kehidupan orang-orang Yahudi dan kehidupan orang Nasrani. Kitab saudara itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Sekarang hasil penyelidikan para wartawan ini menjelaskan bahwasanya ada catatan penting yang harus orang Kristen pahami di dalam Bible-nya sendiri, bahwa akan Tuhan kirimkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka akan dibasmi, dilenyapkan. Ketika Al-Quran mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Torah dan juga Injil mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad. Apa buktinya? Tengok yang tadi, Kisah Para Rasul 3:22-23. Assalamualaikum. Selamat pagi. Akan ada seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi.
Yesus datang sebagai nabi terakhir bagi Bani Israel. Apakah dia pembasmi? Tidak. Berarti harus ada nabi yang sama seperti Musa. Ulangan 18 nomor 18, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Musa. Aku akan berhadapan muka dengan dirinya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dan aku akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan nabi tersebut. Ulangan 18 nomor 18 nomor 19. Halo, sekarang ya halo silakan. Iya. Tadi saya ikuti tuh Bang Zuma bilang kitab itu dihilangkan ya. Ya. Dalam Al-Quran ya. Nah, terus kenapa Bang Zuma angkat-angkat lagi kitab bilangan, terus kitab kisah para rasul? Kan tadi Al-Quran saya sudah mengatakan, Bung. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya kan sudah jelas tuh. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Artinya apa? Disembunyikan, ada yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan. Nah, pewarta kitab saudara mencatat berita itu, bahwa Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Sebagian kan sudah dikatakan oleh Al-Quran, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Berarti sebagian. Ada yang dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan. Makanya Al-Quran mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan dan karangan manusia? Itu dalil Quran mengatakan itu. Dan Anda pun pasti akan mengakui firman Tuhan tidak mungkin diedit, firman Tuhan tidak mungkin direvisi, firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi. Sedangkan kitab saudara direvisi, dikoreksi. Berarti kitab saudara bukan firman Tuhan, tetapi mengandung informasi-informasi yang dibawa oleh para pewarta terkait dengan firman Tuhan. Itu yang betul. Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Ada suara noise ya. Halo. Oke, saya tanggapi dulu ya Bang Juma ya. Iya, ini silakan. Ini Bang Juma. Narasinya terlalu mengada-ngada aku pikir. Kenapa? Karena menuduh begini begitu terhadap orang Yahudi, terhadap orang Kristen yang lebih dulu daripada agama Anda, ya kan? Tetapi menuduh ini dan itu, lalu apa namanya? Ketika orang Yahudi, orang Kristen lah, kami lah orang Kristen yang lebih dulu dari orang Islam, menanyakan mana yang kami pelesetkan, mana yang kami telah sembunyikan. Lalu Anda bilang, bukan Kristen yang dituduh di situ, ahli kita. Oke, ahli kita. Anda bukan ahli orang kita. Yahudi. Orang Yahudi. Ya, tapi anehnya begini, Anda menuduh, tetapi kemudian Anda menuntut kembali supaya orang ahli kitab itu membuktikan bahwa mereka tidak memalsukan gitu. Gimana ceritanya? Begini aja saudara. Bisakah Anda menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Nah itu dulu. Lah, kitab
Nabi Musa udah jelas-jelas itu mulai kejadian sampai keluar sampai ulangan. Nah itu dia. Nah itu rusak. itu tuduhannya tidak berdasar. Ayu minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Yang kedua, apa yang dipesankan wa hum ya'lamun. Jangan bicara sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri. Iya, Bang Juma. Jadi kalau orang-orang Kristen ini mengaku memegang kitabnya Nabi Musa, itu siapa yang mau ditipu sama Kristen di sini? Kamu itu hanya memegang terjemahan dari kitab yang tadinya berbahasa Belanda. Yang bahasa Belanda ini dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini dari bahasa Aramaik. Aramaik, Ibrani, dan seterusnya. Nah, mana kitabnya Nabi Musa, mana? Oke, adapun yang dinubuatkan bahwasanya Musa memang bernubuat bahwasanya kelak akan ada seorang nabi yang datang dari tengah-tengahmu. Artinya apa? Dari orang Yahudi, bukan dari bangsa lain. Nggak bisa dari orang Yahudi. Nabi bukan dari Arab. Bagaimana? Gak bisa dari orang Yahudi. Itu kamu klaim sebagai Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Ada nggak ada? Nggak ada, Bung, nggak ada. Itu dalil. Itu dalil. Nah sekarang siapa nabi? Nggak usah terlalu jauh deh. Jangan nabiku. Dari tengah-tengahmu, bukan dari padang gurun Arab. Ngerti nggak itu? Lah, dari tengah-tengahmu itu apa? Bani Israel, Bani Ismail itu satu rumpun, satu wilayah, satu tempat mereka, satu tanah. Gak ada kita mau memilah-milah mereka. Mereka adalah satu rumpun. Mereka keluarga yang tidak bisa kita obok keluarga mereka. Kita ini siapa? Kita penumpang dari luar. Kita nggak ada hak untuk mengatur ke rumah tangganya orang. Kristen hanya penumpang gelap akibat dari mengambil kitabnya orang dalam bentuk terjemahan Septuaginta. Anda bukan siapa-siapanya Yahudi. Kalian bukan bagian daripada Yahudi, bukan. Kalian hanya mendompleng agama Romawi, agama Vatikan, supaya laris Anda mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Sekarang permasalahannya jangan sebut nama Nabi Muhammad. Toh dia tetaplah Nabi. Meskipun tak ada tertulis dalam kitab saudara. Tapi yang jadi permasalahan ini coba Anda renungkan. Di Kisah Para Rasul 3:22-23 itu siapa di situ? Apabila Nabi itu datang dan tidak didengarkan apa yang diucapkan, maka akan terjadi siapapun dari bangsa kita yang menolaknya akan dibasmi. Nah, Nabi mana itu? Bukan Nabi Muhammad, oke. Sekarang yang mengusir Roma dari Yerusalem itu siapa? Yang membasmi penganut-penganut pagan dan membersihkan Masjidil Aqsa dari penguasaan tentara Romawi, kekaisaran Romawi, Imperium Romawi itu siapa? Murid Yesus? Mustahil. Siapa sahabat Nabi Muhammad yang membersihkan Palestina dari Romawi? Yang mengusir orang-orang yang kemudian tidak percaya kepada ajaran tauhid. Siapa? Kaumnya Yesus atau kaumnya Nabi Muhammad? Sahabatnya Yesus atau sahabatnya Nabi Muhammad? Muridnya Yesus atau muridnya Nabi Muhammad? Itu dulu Anda pahami. Ketika dia datang Nabi ini, siapapun yang tidak mendengarkan ucapannya, maka dia akan dibasmi. Ayo, siapa yang membasmi orang-orang Roma dari Palestina? Ajaran Nabi Muhammad kah? Atau ajaran Yesus? Kalau ajaran Yesus, justru ajaran Yesus yang dikebiri. Justru ajaran Yesus yang kemudian dikucilkan. Justru ajaran Yesus kemudian yang dipaksakan untuk disalibkan. Bagaimana mungkin Yesus? Gak mungkin. Lalu siapa yang membersihkan mereka? Orang-orang Roma, orang-orang Katolik. Usir dari tanah Palestina. Itu siapa yang membersihkan dan siapa yang mengusir? Paulus kali Pak Man. Enggak mungkin. Paulus dipenggal. Itu yang Anda harus sadari. Saya tidak ingin mengatakan nabiku. Enggak perlu. Toh Nabi Muhammad tetaplah nabi. Sekarang yang jadi permasalahan itu di Anda, saudara.
Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa yang siapapun yang tidak mendengarkan ucapannya akan dibasmi. Itu siapa? Sebutkan satu nama. Kalau bukan Nabi Muhammad, nggak usah. Kami pun tidak mau pengakuan dari saudara. Tapi tolong sebutkan nama itu siapa? Sebutkan satu nama yang bisa didudukkan di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23 itu. Kau lah. Jangan saya, itu lebay kali. Di semua kitab suci, mulai Kejadian sampai Wahyu, nggak ada sesuatu pun yang nggak nyambung. Kalau ditanya apa nggak nyambung, kalau orang nggak diam. Saya nggak mau menyebut nabi saya, nggak perlu. Tapi saya minta dari saudara-saudara Kristen, siapa nabi yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23 ini? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Ya kau cuma. Jangan lebay kali. Enggak, kan terlalu lebay. Kau anggap kau lantik juga aku jadi nabi kayak Paulus gitu. Jangan emosi, ini edukasi, ini pembelajaran untuk kita renungkan. Ayo tunjukkan kebenaranmu. Siapa nabi di situ yang duduk sama seperti Nabi Musa? Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Itu siapa? Dijelaskan pun miskin kali kamu, nabimu cuma cari-cari legitimasi nabi. Saya tidak menyebutkan nabiku, kuculuk anak ayam. Nah, diturunkan si Roma. Jangan kau menghina. Saya tidak sedang mengatakan itu nabiku. Saya justru minta kalau bukan nabiku, oke. Sekarang tunjukkan, malah kau tunjuk aku pula yang jadi nabi di situ. Kan aneh. Saya minta Anda menunjukkan satu nama nabi yang bukan nabiku, yang duduk di situ, yang kerjanya adalah menegakkan hukum Tuhan. Barang siapa yang tidak menerima hukum Tuhan tersebut akan dibasmi dari umatnya. Sebut siapa nabinya. Ayo. Jangan garuk pantat. Alamak, gimana sih teman-teman ini? Silakan Anda tunjukkan. Ya, nabi siapa? Kau jangan celote aja kayak nenek-nenek. Nabi siapa? Sebut. Sebut. Ada yang menyebutkan pun kau turunkan. Lah, kamu sendiri kenapa kau sebut aku yang nabi di situ? Kan sakit ente. Ya, karena kau yang punya tahu. Loh, itu kitabmu Cahayu. Saya cuman bertanya, bukan nabiku. Tidak perlu juga nabiku duduk di situ. Kenapa? Meskipun ditolak oleh dunia sekalipun, toh faktanya beliau nabi, toh faktanya dia mampu menundukkan hukum-hukum yang ada di depannya dengan kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belanda di Indonesia 350 tahun dibasmi. Yerusalem dikuasai oleh Vatikan Roma. Begitu pasukan nabiku datang dibasmi. Nabimu yang mana? Coba. Sekarang kalau bukan nabi buku, lalu siapa? Mulutmu beku, nggak bisa menyebut satu nama karena memang tak ada lain. Ayo sebutkan siapa nabi yang duduk di situ. Sama seperti Musa, dan akan terjadi. Akan terjadi, berarti harus. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Nah, itu pertanyaan saya jelas kok. Nah, siapa nabi tersebut? Percuma dijelaskan kalau sama. Ya udah jelasin aja, aku mau dengar, silakan. Aku diam, silakan. Apa diam? Tadi Roma mau jelaskan, kau turunkan. Ayo. Bang Zuma. Ayo, tadi Roma mau jelaskan, kamu turunkan. Ya udah, belum sudah disebut Bang Andi, sudah disebut belum? Sudah disebut namanya? Belum. Nabinya? Dia mau menjelaskan. Enggak, aku tidak butuh penjelasan. Aku butuh disebutkan. Aku butuh nama itu disebutkan. Sebut aja, jangan malu-malu. Namanya adalah? Lihat yang nyata. Namanya adalah? Percuma dijelaskan. Saya nggak butuh penjelasan.
Saya butuh Anda menyebutkan nama. Namanya adalah? Kamu mempertanyakan sekalian memperjelaskan pertanyaanmu. Orang menjawab sekalian penjelasannya kamu turunkan. Saya hanya minta nama. Seorang nabi akan diutus sama seperti Nabi Musa. Dan akan terjadi, siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan terjadi. Berarti pada saat kitab itu diturunkan, pada saat kitab Anda itu diwahyukan, atau pada saat kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi itu diberikan kepada Nabi Musa, kejadian itu belum terjadi. Dan pada saat Lukas menceritakan tentang kisah para rasul tersebut, nabi itu juga belum datang. Berarti bukan Yesus. Lalu siapa? Si Juma. Mama rusak otak. Sampai segitunya. Nggak bisa, nggak ada jawaban. Ayo, pikirkan saudara-saudaraku Kristen. Apa betul yang disampaikan Bang Suma ini? Ya mungkin bukan betul, mungkin tidak betul. Tapi tolong tunjukkan nabi itu siapa, nabi itu siapa. Enggak, saudara merupanya Kristen. Mati Mia. Saya bertanya loh. Juma. Mati Mia. Saya bertanya loh. Siapa nabi yang datang setelah Yesus yang sama seperti Nabi Musa? Ya udah, si Tigor kalau nggak bisa menjawab, terpaksa saya turunkan. Turun. Sekarang kamu kembali ke alammu karena kamu nggak bisa menjawab. Ya, Bang Suma, yang tadi kisah Rasul 3, 22 23 itu kan merujuk ke Yesus. Bagaimana mungkin ke Yesus? Yesus datang justru dia yang dibasmi. Sedangkan nabi ini adalah nabi pembasmi. Yesus yang dibasmi kok. Kok dia pula yang membasmi? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Akan. Berarti belum terjadi pada zaman Yesus. Setelah Yesus baru terjadi. Nah itu siapa nabi itu? Paulus dibasmi, Lukas dibasmi, Matius dibasmi, Markus dibasmi, Petrus dibasmi. Lalu siapa nabi itu? Yang sama seperti Musa. Berarti kejadiannya belum terjadi pada zaman itu. Kenapa informasi ini muncul? Ya karena ini catatan wartawan. Wartawan yang menuai dari hasil pembelajaran terhadap apa yang muncul di antara Bani Israel pada zaman itu. Dia menuliskan, ada ucapan-ucapan yang muncul di tengah-tengah Bani Israel. Ucapannya di antaranya adalah tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Jadi disuruh ke kawin. Taruh yang lain dulu ya. Ini Bu Meriati ini tadi WA saya minta naik, kayaknya bisa menjawab. Meriati silakan. Di surga kawin nggak? Diam dulu. Bang Suma, Ibu, iya. teman-teman yang lain, Bang Andi. Iya, silakan. Ya Bang, apa ini Bang? Saya belum connect ini Bang. Saya cuma fokus lihat temanya Yesus kawin. Mungkin stikernya dihilangkan aja Kang, ganti. Beliau ini mau belajar Bang Juma, beliau Kristen. Silakan Bang Juma diedukasi tuh Meriati. Ya, apakah di Komal ini membicarakan sesuai dengan tema Bang Andi? Tema Yesus kami udah berlalu. Sekarang ini temanya siapa yang memberantas tentara Romawi. Selesaikan dulu yang kawin-kawin ini, Pak Ustaz. Diam kau, saya lagi moderator, diam. Udah ganti topik ya. Itu sudah. Posnya telat. Ya silakan. Siapa yang membasmi siapa Bang Andi? Coba diulang Bang Juma, silakan. Apa temanya Bang Andi?
Bang Juma bisa diulang tadi? Aduh, Bang Suma. Nggak keluar suaranya Bang Juma. Sorry. Ya. Gimana? Saya tidak dengar tadi. Dia minta tema baru katanya. Kalau itu sulit itu kayaknya, itu siapa yang membahas Roma itu. Ya, apa itu? Ini ada suara berdengung ini dari saya ya. Tuh. Iya, coba saya mute semua yang lainnya. Saya minta dinaikkan Bang Andi karena saya masih melihat tema yang ada tertulis Yesus kawin. Makanya saya minta, saya penasaran dengan tema ini. Iya, mohon maaf tadi tema ini Gurunda, Bang Nandar yang ngangkat. Saya belum lupa. Mana beliau? Hilangin. Beliaunya kayak katanya ada kesibukan. Ini ada suara itu dari mana ya? Tapi nggak apa-apa kan Bang Andi kalau tema itu dibahas-bahas sedikit. Kayaknya Bang Suma juga handal bisa menjelaskan tentang tema Yesus kawin. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Mati meja. Gimana Bang Suma? Lanjut. Ya, oke. Saya pernah sedikit belajar tentang surat Maryam yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Tapi sebelumnya itu Bang Suma, saya mau bertanya dulu, apakah dalam konsep teologi Muslim itu dia menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus? Enggak. Al-Islam itu tidak mengenal kitabnya Kristen. Nanti kami belajar Kristen setelah gencar pemurtadan terjadi secara terang-terangan. Baru kami belajar apa sih Kristen ini kok usil kali mau memurtadkan orang. Oh ternyata. Artinya secara umum teologi Muslim tidak menyamakan sosok seorang Isa Al-Masih yang ada dalam kitab Maryam dan Yesus Kristus yang ada di justru Injil. Kristen yang menyamakan, bukan kami. Oh enggak, kalau saya sendiri Bang Suma secara pribadi Nasrani saya enggak menyamakan karena Faktanya terjemahan pertama masuk ke Indonesia itu bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Bahkan gereja bertaburan namanya gereja Isa Al-Masih. Dan tidak ada masjid bernama Masjid Yesus. ada kalau di Makassar di Jalan Andalas ada gereja Yesus Kristus. Bang Suma pasti tahu kan orang Ya, Makassar. Masjid Yesus ada enggak? Oke Bang Suma, intermezzo. Itu mungkin pemahaman yang Bang Suma tahu dari beberapa teman-teman Nasrani sebagian. Tetapi kalau saya secara pribadi, karena saya yang bertanya, berarti saya mewakili saya sendiri Bang Suma ya. Saya tidak mewakili teman-teman pemahaman teman-teman yang lain. Kalau saya sendiri memang melihatnya itu tidak sama karena yang saya baca dari beberapa sejarah ya, ketika saya belajar Injil, Yesus sendiri itu anak Maria dari keturunan Yehuda, suku Yehuda, 12 suku Israel, dan melalui ibu yang bernama Maria. Sedangkan kalau dalam kitab Al-Quran yang saya sempat baca, diluruskan kalau salah, dia adalah anak dari Maryam, saudara Harun, sedangkan Harun sendiri kan berasal dari suku Lewi. Dari latar belakang garis silsilah keturunan saja sudah beda kalau saya. Tapi kalau Bang Suma punya pendapat yang berbeda ya mungkin bisa memberikan informasi. Itu yang saya lihat yang pertama. Jadi memang kalender-kalender kita juga di Indonesia pada umumnya dulunya mengatakan kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, kan begitu kan Bang Suma. Tapi sekarang sudah berbeda lagi, langsung menyebutkan kematian Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar itu, tetapi mungkin sudah banyak yang jauh lebih sadar bahwa dua sosok ini yang kemarin-kemarinnya itu biasa disamakan, itu ternyata jauh berbeda. Oke Bang Suma, tentang Yesus kawin, ini menarik Bang Suma karena saya tidak tahu apakah ini ada dalam teologi Islam sehingga diangkat tema ini Yesus kawin, karena dalam kitab Injil sendiri yang saya pelajari memang Yesus itu kan muncul di masa umur 0 sampai 12 tahun, lalu 12 tahun
sampai 30 tahun itu tidak diceritakan di kitab Injil, nanti diceritakan setelah 30 tahun ke atas. Nah, pertanyaan saya yang juga pernah saya pertanyakan dalam keyakinan saya, kemana usia Yesus 12 sampai 30 tahun? Apakah dia mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya? Tetapi itu juga saya belum dapat jawabannya, Bang Suma. Memang sih ada kitab Barabas yang pernah beberapa para teolog mengkaji itu tentang kehidupan Yesus, yang juga ada mengatakan bahwa dia kawin, berkeluarga dan sebagainya. Tapi saya tidak bisa sampaikan itu karena memang saya belum pernah pelajari. Nah, pertanyaannya Bang Suma, apa yang menjadi dasar teman-teman Muslim mengangkat tema ini di Qomal ini, Yesus kawin? Pasti punya dasar, punya landasan. Karena kalau saya lihat dalam kitab Maryam juga yang menceritakan tentang Isa Al-Masih itu enggak ada sama sekali menyentuh tentang itu. Oke Bang Suma, silakan. Baik, ada suara kresek nggak? Suara mendesis gitu, ada nggak? Ada Bang Suma. Iya ya, kencang kali ya. Oke, baik. Jadi gini, Yesus kawin itu bukan masalah besar. Kalau saya sebagai orang Kristen, Yesus kawin itu bukan masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen mengatakan Yesus itu 100% manusia. 100% manusia, wajar dia kawin. Oh, dia laki-laki normal kok, kecuali dia sakit. Oke, saya kembali kepada, supaya tidak terlalu panjang, saya konsisten pada pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar teman-teman Muslim mengangkat tema ini? Adakah landasan datanya sehingga mengangkat bahwa Yesus itu kawin gitu? Kalau di dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya nabi-nabi itu tadinya juga nikah, rasul-rasul juga itu memiliki istri dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Bible, Yesus ini kan orang suci. Tidaklah mungkin kemudian seorang yang suci mau melakukan persinahan. Sedangkan di dalam kitab saudara jelas sekali dituliskan bagaimana Yesus di Markus 14 misalnya diceritakan datanglah seorang membawa buli-buli, lalu kemudian setelah dipecahkan leher buli-buli itu dia mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus, dan yang melakukan itu adalah seorang wanita. Di mana proses yang dilakukan oleh seorang wanita ini terhadap seorang laki-laki itu cerminan bahwa pada bangsawan Yahudi pada masa itu adalah peristiwa pernikahan. Itu peristiwa pernikahan. Tunggu dulu Bang Suma, Markus berapa? Markus 14 nomor 3, Lukas 7. Markus 14 ayat 3, kalau tidak salah itu memang bagian proses ketika yang saya tahu dalam tradisi orang Yahudi meminyaki kepala seorang pria itu adalah bagian tanda penghargaan. Dan minyak yang diberikan itu bukan minyak sembarang, Bang Suma, itu minyak pilihan bagi orang-orang khusus yang dianggap sebagai orang yang dihormati dalam konteks kehidupan Yahudi. Tidak ada sangkut pautnya tentang pernikahan. Tapi saya lihat dulu teksnya, Markus berapa, Bang Suma? Yang tadi itu yang saya katakan Markus 14 nomor 3, Lukas 7 37 38. Markus 14 ayat 3. Yesus diurapi ketika berada di Betania. Memang kenapa kalau Yesus menikah, Mbak? Apakah ada hukum yang dilanggar? Jikalau memang itu ada data sejarah mengatakan bahwa Yesus itu menikah dalam konsep Yesus manusia seutuhnya dan saudara-saudara Kristen, ya itu tidak masalah. Hanya yang saya mempertanyakan mengapa konsep ini diangkat oleh Pak Nandar yang tadi yang dikatakan Bang Andi
Pak Nandar yang mengangkat ini, apakah memang ada landasan kuat dari saudara-saudara Muslim atau teologi Muslim sehingga dengan cepat mengatakan bahwa Yesus itu memang kawin? Itu yang saya mau tahu. Banyak Jadi hal. jangan balik arah ke Kristen dulu, Bang Suma, maksud saya begitu. Banyak hal. Yang pertama, hilangnya kisah matangnya seorang laki-laki, Yesus. Usia 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tahun usianya. Yesus itu hilang di Bible. Kenapa hilang? Kenapa itu nggak ada? Kenapa diumpetin masa-masa itu? Ada apa? Itu satu. Yang kedua terkait dengan Bible. Bible itu kan banyak. Ada Bible Filipus, Injil Filipus. Sedangkan yang dipanggil oleh Yesus untuk melakukan misi dakwah bersamanya itu adalah Filipus. Kenapa kemudian Injil Filipus yang dilenyapkan? Kenapa Injil Filipus ini dikatakan Injil apokripa? Injil yang disembunyikan. Injil yang tidak dipakai. Siapa yang menjadi otoritas untuk membedakan bahwa ini Injil yang asli, ini Injil yang palsu? Ketika Injil Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus dengan istrinya, kenapa nggak dipakai data itu? Bukankah Filipus ini murid Yesus? Bukankah Filipus ini yang dipanggil kemudian oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Bukan Paulus. Nggak pernah Paulus itu dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil, nggak pernah. Oke, secara Silakan. pribadi, apakah Bang Suma pernah membaca secara langsung Injil Filipus dari Injil Barabas itu sendiri? Kalau saya, dulu ada teman saya dari Arab, namanya Ustadz Ahmad. Tapi beliau sudah pulang ke Jawa. Saya pernah membaca Filipus itu. Injil Filipus itu pernah saya baca. Bahwa memang Yesus itu menikah di situ. Nah, setelah saya belajar tentang Bible hari ini, di data Yohanes 1:43, Filipus itu dipanggil oleh Yesus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Ini masa penginjilan. Dia pergi kemana? Ke Galilea. Sedangkan kalau kita membaca di dalam Markus 14, di sana jelas sekali bahwasanya Yesus bersama dengan murid-muridnya di Markus 1, dia pergi ke sana untuk mengajarkan Injil pada saat kemudian Yohanes ini ditangkap. Paulusnya kemudian, Yesus ini kemudian membawa Filipus bersamanya mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Coba Anda baca di dalam di dalam Markus 1 nomor 14. Sudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Siapa yang para Rasul 8 diceritakan Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Jadi nyata betul kalau Filipus ini lebih berkompetensi ya untuk mengajarkan tentang Injil daripada yang lain. Karena Filipus ini yang dipanggil, bukan yang lain yang dipanggil. Di Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Coba kita runut ya. Di dalam Yohanes 1:43. Yesus memanggil Filipus. Di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah di Galilea bersama dengan Filipus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Jelas di sana Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Berarti Filipus ini punya hak veto untuk mengajarkan tentang Injil Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang ajaran Yesus. Karena Yesus memanggil Filipus sebagai soko guru untuk bersama-sama melakukan penginjilan. Berarti yang tahu tentang Yesus, tentang pribadi Yesus, ya Filipus. Nah, apakah ada Injil Filipus? Ada. Kenapa Kristen tidak pakai? Nah, itu pertanyaannya.
Itu pertanyaannya. Kenapa orang Kristen tidak memakai Injil Filipus? Injil Filipus itu Injil apokrif, Pak, Bang Suma. Ya iya, apokrif itu kan artinya disembunyikan. Kenapa disembunyikan Injil Filipus ini? Itu belum tentu kebenarannya. Jadi bagaimana Anda mengatakan itu belum tentu? Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini benar, ini salah? Hadis kan ada hadis yang juga masih dipertanyakan apakah seperti dalam diterimanya suatu hadis itu kan ada urutan-urutannya begitu, Bang Sumaya. Ada kualitas-kualitasnya seperti itu. Mungkin ada yang terlalu dekat dengan Nabi pada saat itu. Saudari. Kalau hadits itu ada sanad. Sanad itu apa? Mata rantai. Mata rantai apa? Pemberitaan. Lah ini nggak butuh mata rantai. Kenapa? Filipus Yesus sama-sama. Bagaimana butuh mata rantai? Setelah Yesus ya langsung ke telinganya Filipus. Nggak ada mata rantai. Tidak ada penghubung antara Yesus dengan Filipus. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang memanggil Filipus ini. Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang bernama Filipus. Dan Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Valid kan? Sahih kan itu? Cuma berarti yang ditanya si Meriati ini kau jawab. Jangan lari mutar-mutar ke sana. Lu Anda nggak ngerti hadits. Saya sudah menjelaskan. Hadits itu adalah yang ditanya mana histori, mana bukti sejarah Yesus kawin. Oke. Saya sudah bisa menyimak Bang Suma bahwa Bang Suma mau mengatakan bahwa Filipus merupakan saksi mata gitu. Bukan hanya sekedar saksi mata, dia pelaku. Dia pelaku bersama dengan Yesus. Dikatakan begini, Filipus ikutlah denganku. Saya katakan kepada saudara, itu tertulis dalam Yohanes 1:43. Lalu kemudian di Markus 1:14, dia kemana? Dia mengajak Filipus ini kemana? Dia mengajak ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil. Di mana tertulis? Markus 1 nomor 14. Nah, bagaimana dengan Filipus setelah itu? Berhentikah dia? Enggak. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Sementara yang sampai di hari ini adalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes lah. Mana Injil Yesus? Yang memberitakan Injil Yesus siapa? Filipus. Oh, ternyata dijadikan itu sebagai Injil apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang didiamkan, nggak dipakai. Siapa yang memiliki kemudian otoritas untuk ini dipakai, ini tidak? Bapak-bapak gereja, bukan Yesus. Kesalahannya itu di situ. Kenapa bapak-bapak gereja punya otoritas untuk membedakan ini yang apokripa, ini di kanon, ini yang tidak? Apa haknya gereja untuk mengatakan itu? Bukankah Yesus ini utusan Tuhan untuk penginjilan kepada Bani Israel? Lalu hubungannya dengan pendeta apa? Hubungannya dengan pendeta karena itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka Romawi kuno, maka pengajaran tentang Yesus menikah itu jangan dipakai, tidak dipakai. Oke, Bang Suma, lanjut pertanyaannya ya. Iya. Seperti yang Bang Suma tadi katakan bahwa seperti pertanyaan saya tadi saya sampaikan bahwa apakah Bang Suma secara pribadi membedakan antara Isa Al-Masih dan Yesus itu sendiri? Bang Suma mengatakan bahwa beda karena kami baru mau belajar tentang Injil atau belajar tentang kekristenan itu setelah terjadi banyak pemurtadan ya. Itu kan pernyataan Bang Suma tadi ya di awal. Nah, sedangkan yang saya lihat dalam surat Maryam sendiri Bang Suma, bisa diluruskan kalau salah. Surat Maryam ayat 30, di sana dikatakan, saya baca saja langsung tafsirannya karena saya tidak tahu Arabnya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, dalam pemahaman Bang Suma sendiri, Injil itu apa Bang Suma? Injil itu ketetapan yang Tuhan berikan. Hikmat. Penjelasan penjelasan Nabi Isa alaihi salam tentang isi kitab Torah
itulah Injil. Jadi kalau di tunggu dulu, penjelasan penjelasan Nabi Isa, uraian Nabi Isa tentang Taurat, tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, itulah Injil. Oke, jadi intinya bahwa di surat Maryam itu dalam pemahaman saudara-saudara Muslim, Injil itu adalah penegasan kembali, diuraikan kembali tentang apa yang tertulis dalam Taurat yang sudah dibawa oleh Musa dan ditegaskan oleh Nabi Isa Al-Masih, begitu? Iya, benar. Oke, terus lanjut pada ayat yang ke-33 surat Maryam. Dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini tafsirannya dari surat Maryam ayat 33. Sedangkan dalam teologi, saudara-saudara Muslim, dia melihat bahwa Nabi Isa Al-Masih itu tidak wafat, tetapi yang wafat adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih. Tetapi dia langsung terangkat ke sorga karena pada saat itu banyak orang yang menentang, mau membunuh Nabi Isa Al-Masih. Sehingga Allah mengangkat Nabi Isa Al-Masih ke sorga. Sedangkan dalam tafsiran ayat 33 surat Maryam mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada hari kelahiranku, hari wafatku, hari aku dibangkitkan hidup kembali. Secara awam, Bang Suma, saya menafsirkan lepas ini. Saya mengatakan bahwa berarti Isa Al-Masih dalam Al-Quran juga memang disaksikan dia wafat. Bagaimana Bang Suma menjelaskan ini? Iya. Jadi kalau saudara membaca di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam, bukan pendekatan terjemah, tetapi pendekatan original teks, Anda tidak akan melarikan kepada apa yang Anda imani. Di dalam Al-Quran itu diterangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi di situ tidak ada kata wafat, di situ adalah kata maut. Sedangkan kalau kata wafat itu artinya adalah boleh ditidurkan. Wafa ya fi aufa artinya memelihara, ketika aku dipelihara. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat untuk dipelihara, diistirahatkan, ditidurkan. Sedangkan kalau surah Maryam ayat 33 yang ada di situ adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Nah, sementara Nabi Isa belum mati, masih hidup. Maka yang terjadi pada surah Maryam ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Ini berbicara sama seperti ayat 15-nya. Bagaimana Yahya di situ diceritakan sama. Lahir, mati, bangkit kembali. Seluruh manusia hidup dengan 3 fase ini. Dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan. Nabi Isa juga mengalami hal yang sama. Sekarang apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, sudah mengalami maut? Tidak. Tapi apakah dia sudah wafat? Ya. Kok bisa kayak gitu? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-An'am ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Ternyata artinya apa? Tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Berarti wafat ya tidur. Nabi Muhammad sekarang wafat, ditidurkan, diistirahatkan, tapi tidak mengalami kematian. Berarti yang ada di surah Maryam 33 ini itu menjelaskan tentang akhir zaman ketika ia datang kedua kalinya, barulah dia diwafatkan, barulah dia dimatikan. Dalam KBBI sendiri kata wafat itu ya berarti sudah tidak. Sayangnya kitab kami bukan KBBI, kitab kami Al-Quran. Maafkan saya karena kitab saya Al-Quran bukan KBBI. Iya Bang Suma, tidak ada maksud seperti itu. Maksudnya ini kan terjemahnya begitu. Jadi saya lihat wafat berarti artinya sebagaimana manusia biasa yang wafat, tidak lagi bernyawa seperti itu. Nah, inilah kalau memang tafsirannya itu ditidurkan artinya bukan tafsiran. Itu terjemahan Al-Quran, bukan tafsiran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu. Amutu, maut.
Kematian sama seperti kullu nafsin zaikatul maut. Jadi orang Islam tidak bingung ketika bertemu dengan dalil kayak gitu. Kenapa? Mereka baca original teks. Jadi yang dimaksud di situ, coba Anda baca di dalam kitabnya surah Maryam ayat 15. Ini berbicara tentang Nabi Yahya. Kalau di Anda itu Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Sama. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ya sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari ia dilahirkan, pada lahir ia diwafatkan, pada saat dia bangkit dihidupkan kembali. Ya sama. Berarti apakah kemudian Yohanes Pembaptis juga terangkat dari kematian, naik ke langit? Ya enggak. Ini berbicara di ayat 15-nya itu berbicara tentang Nabi Yahya. Di ayat 33 itu berbicara tentang Nabi Isa. Tapi narasi yang dibangun 3 fase. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ternyata di situ ceritanya adalah maut, bercerita tentang maut, bukan bercerita tentang tidur. Kalau tidur itu jelas. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Itu berbicara maut, itu ayat wafat. Wafat ternyata bisa diartikan tidur. Wafat bisa diartikan istirahat, dipelihara atau memelihara. Jadi ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit, kenapa kemudian diterjemahkan wafat? Ya karena memang dia sedang diistirahatkan. Tapi dia tidak dimatikan, dia tidak mengalami kematian. Itu Al-Quran. Tetapi ketika dia datang nanti pada akhir zaman, dia datang Nabi untuk Isa itu membenarkan tidak mengalami sama sekali yang namanya kematian. Ya, nah di situ baru dia mengalami kematian. Kenapa dia mengalami kematian pada zaman itu? Karena saat itulah dia datang untuk menyatakan hari kiamat. Bayangkan saja, ketika kemudian hari kiamat Nabi Isa alaihissalam itu datang, gempa bumi terjadi di mana-mana, matahari kemudian cahayanya tembus ke bumi, bintang-bintang tabrak bulan. Bintang semuanya, galaksi-galaksi tabrakan, gunung-gunung berteburan dan seterusnya. Apa enggak mati Nabi Isa? Mati. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarun nabiha wattabi'un. Nabi Isa mati pasti. Tidak ada kehidupan di dunia, enggak ada, semuanya mati. Sama seperti yang diceritakan oleh Yesus di Matius 24, nomor 27, 29 sampai nomor 30, 31 dan seterusnya. Yesus menceritakan itu. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan meratap, dan seterusnya. Yesus sendiri yang menceritakan itu. Berarti dia datang kedua kalinya untuk meninggoy. Jangan disama-samakan Bang Suma, karena kan kita sudah sepakat tadi Isa masih beda dengan Yesus. Lah, bukan saya sama-samakan. Saya katakan Yesus mengatakan di dalam Matius 27, Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31. Coba Anda bayangkan di tombak lambungnya atau data nomor Yohanes 19:30 cuman mencicipi sedikit saja anggur asam, mati Yesus. Bagaimana kalau bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, kemudian matahari nggak bercahaya, bulan menjadi gelap dan seterusnya? Bagaimana mau hidup Yesus? Oh, di tombak lambungnya aja mati, apalagi kalau bintang yang jatuh. Gitu poinnya. Oke Bang Suma. Jadi, ya silakan. Ya, silakan dulu yang lain. Siapa tahu mau bertanya Bang Suma, nanti saya terlalu banyak bertanya. Ya nggak apa-apa. Kalau enggak ada yang lain saya bertanya terus ini Bang Suma. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat kita. Silakan. Wah enggak lah Bang Suma. Saya sudah berapa kali ikuti diskusi ini Bang Suma, saya tidak pernah menghujat. Alhamdulillah. Bu Meriade ini Kristen apa Nasrani? Ateis Bang Handi. Buset dah. Tumben aja ada orang di Pasau jadi Kristen banyak Mak. Perasaan ini bukan pertama kali saya masuk di komalnya Bang Handi. Bertanya terus. Ateis Bang, ateis. Oh, Anda sekarang menjadi ateis? Enggak lah Bang. Maksudnya Kristen apa Nasrani? Beda loh.
Saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Ya Bang Suma, kan ini ada beberapa bulan terakhir banyak sekali beredaran di beranda-beranda TikTok tentang konsep-konsep surga nih Bang Suma. Iya. Baik yang disampaikan oleh para ulama sendiri dan para rohaniawan dari beberapa agama-agama secara khusus di negara kita. Nah, ada yang beberapa menarik Bang Suma, tapi saya baru sempat pertanyakan ini. Konsep surga dalam teologi saudara-saudara Muslim. Itu ada beberapa ulama yang berkhotbah. Kalau udah Muslim berdakwah ya, begitu ya, berdakwah. Iya. Disampaikan bahwa konsep surga dalam teologi Muslim itu sangat menyenangkan. Salah satunya ialah bagi para lelaki disediakan bidadari-bidadari dan bagi para perempuan disediakan pangeran-pangeran. Itu bagaimana itu Bang Suma? Tidak ada itu bagi seorang. Karena ini banyak sekali yang berkeliaran di beranda-beranda ini. Iya. Apa ini Kalau bidadari, pangeran-pangeran? Nah, perempuan itu bagaimana? Perempuan itu tidak pernah diceritakan akan mendapatkan pangeran-pangeran. Nggak ada. Al-Quran menceritakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan yang terhadap apa yang pernah dikerjakan ketika hidup di dunia. Jadi tentang surga itu masih rahasia. Lalu bagaimana dengan bidadari-bidadari? Ya itu untuk mengajak orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk berhenti berzina, untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ya menganggap wanita itu setara dengan hewan. Suka-suka mereka. Islam datang kemudian menghentikan itu. Berhenti. Kalau kau tidak melakukan itu, kelak Tuhan akan berikan kamu bidadari-bidadari yang cantik. Itu adalah asupan kepada mereka supaya mereka menghentikan persinahan-persinahan yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah pada zaman itu. Yang menyampaikan langsung Nabi sendiri. Iya, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan melalui Al-Quranul Karim. Allah menyampaikan itu, mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun." Mereka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan, kenikmatan apa yang akan diberikan oleh Allah di dalam surga. Cuman supaya mereka itu seibarat anak-anak kecil, kamu kalau berhenti main, ayah akan membelikan kamu ayam, satu mobil, ayah akan memberikan kamu ini dan seterusnya. Itu adalah janji Allah kepada mereka untuk menyenangkan hati mereka dan meninggalkan kemaksiatan. Sama seperti contoh nih, Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka hari ini juga aku akan bersama engkau di Firdaus. Terbukti enggak? Enggak. Tapi supaya orang itu tidak melakukan kejahatan, Yesus memberikan janji. Nah sama seperti itu. Tentang surga itu masih rahasia. Kita tidak bisa kemudian menelaah seperti apa kebahagiaan bagaimana nanti yang ada dalam surga itu. Karena itu alam gaib. Seperti itu. Silakan. Ya, kalau penjelasan begini saya masuk akal Bang Suma, artinya bahwa itu adalah trik Nabi pada zamannya untuk menobatkan orang. Jadi sama saja seperti kita seorang ibu, pasti kita akan gunakan berbagai macam cara supaya anak kita nurut sama kita seperti itu. Tapi kan yang bertebaran di sana para ulama banyak sekali itu Bang Sumaya yang mempleset-plesetkan bahwa dia seakan-akan mengatakan bahwa ya surga itu sudah begitu, seakan-akan kayak dia sudah pulang dari sana dan dia akan tahu segalanya. Dan saya rasa ini kayak khotbahnya akhirnya menjadi bahan tertawaan seperti itu, karena khotbahnya juga mungkin cara penyampaiannya, kalimatnya salah, seakan-akan bahwa memang konsep itu seperti itu di sana, benar-benar akan terjadi suasana seperti itu. Padahal sebenarnya dari penjelasan Bang Suma, kata-kata itu digunakan, trik-trik itu digunakan dalam konteks zaman Nabi untuk menobatkan orang. Seperti itu. Iya,
Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal janna wa la yazlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, laki dan perempuan, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu kata Quran. Jadi laki perempuan tidak dizalimi. Tidak ada yang dizalimi di sana. Laki tidak dizalimi, istri tidak dizalimi, suami tidak dizalimi. Ini kata Quran. Makanya kalau berbicara mengenai yang diterangkan oleh para da'i, yaitu hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kemudian lebih suka kepada kemaksiatan. Tapi orang yang mendengarkan itu menilainya dengan perspektif masing-masing. Kalau saya mengatakan bahwa itu masih rahasia. Orang-orang dulu disampaikan bagi yang suka minum khamar, yang suka mabuk-mabukan, berhenti. Di surga nanti ada sungai yang terbuat dari arak yang tidak memabukkan. Berhenti mereka. Oh, kalau begitu kita kejar kebenaran hidup kekal. Makanya mereka tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Jazirah Arab yang tadinya itu adalah jahiliyah, meninggalkan kejahiliaan mereka dan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, saudara. Oke Bang Suma. Nah sekarang permasalahannya ketika kita diperhadapkan dengan agama Kristen, ada dua mata rantai yang menarik. Mata rantai yang menarik yang kumaksud ini adalah ketika umat Islam dijanjikan kebahagiaan. Wanita di surga Islam dijanjikan dengan perhiasan, berlian, emas, permadani, bertaburan, intan, mutiara dan seterusnya. Itu perempuan. Karena kecenderungan perempuan memang kepada perhiasan, bukan kepada laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, mencari harta. Tapi dia tidak memenuhi tangannya dengan emas, berlian, intan, mutiara, anting-anting, kalung, gelang. Enggak. Tetapi apa yang mereka inginkan? Wanita. Kalau perempuan cari harta, bukan kemudian penuh berlian lantas dia mencari laki-laki, enggak. Itu bukan kodrat wanita itu. Kodrat wanita itu adalah harta, mutiara, berlian, keindahan. Sedangkan perempuan disuruh memilih harta atau wanita. Munafik kalau dia mengatakan dia milih harta, dikasih emas 1 karung. Lalu dikasih perempuan 10. Munafik kalau dia pilih harta itu. Munafik. Kalaupun dia pilih, ujung-ujungnya apa? Dia ambil dulu, habis itu dipilih juga perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan beda. Dikasih harta berlian, pilih laki-laki ganteng 10. Dia lebih pilih, Pak, berliannya. Pertama, rasa malu wanita itu lebih tinggi. Maka dia pilih berlian. Kalaupun harus memilih seorang laki-laki, maka dia milihnya 1. Kalau ada yang milih 2, berarti dia sudah kerasukan setan. Tapi kalau laki-laki, memang sudah kodratnya. Dikasih fisik oleh Tuhan untuk menembak, bukan ditembak. Itu. Jadi ketika wanita dijanji surga dalam Islam, berlian, perhiasan, mutiara, intan, permadani. Tapi kalau laki-laki, wanita bidadari. Supaya mereka menghentikan kemaksiatan. Nah sedangkan kalau di Kristen, apa yang kita harap di surganya Kristen? Waduh, kalau dibahas itu, hancur bina. Nah itulah kemudian keindahan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami orang-orang yang beriman ini. Tapi ingat, misalnya nih Bang Suma dijanji, Bang Suma kamu masuk surga, aku siapkan bidadari. Kalau muncul sedikit hati untuk bermaksiat misalnya, wah nanti di sana saya akan mencabul, nanti di sana saya akan tidur dengan sekaligus 4 bidadari. Itu sudah tidak masuk surga.
Karena surga itu tempatnya orang yang hatinya bersih, jasadnya bersih, pikirannya bersih, semua niatnya bersih. Itu yang masuk surga itu. Maka ketika hati bersih masuk surga, mau 1000 bidadari, 2000 bidadari, pasti dia akan lebih mencintai istrinya yang sama-sama di dunia dibandingkan bidadari. Kalaupun dikasih itu penghalalan dari Allah, itu adalah reward dari Allah atas perjuangannya ridha ikhlas menjalankan syariat Allah tanpa pamrih, tanpa mengejar bidadari. Itu yang salah. Kalau misalnya ada yang bunuh diri untuk bidadari, itu keliru, itu nggak ada konsep itu di Islam. Itu konsep aneh yang dibuat-buat sendiri. Di Islam itu nggak boleh, nggak ada itu. Nah, sekarang kalau saya dikasih pilihan nih, Bang Juma. Iya. Ya, mohon pamit Bang Juma ya. Oke, saudara, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya kalau dikasih pilihan nih, saya masuk ke dalam kehidupan yang kekal tanpa kematian, bersama bidadari, atau bersama dengan sesuatu yang aneh. Misalnya dalam 2 Samuel 2:29, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara api menyala keluar daripadanya. Sementara aku terus melihat dari tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Lalu dikatakan di kitab Mazmur, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Saya kalau disuruh milih, mending saya dengan bidadari daripada bersama dengan makhluk besar, matanya merah, ketika dia bernapas keluar asap dari hidungnya, dia keluar api dari mulutnya, terus kita mau sama-sama dalam kehidupan kekal. Aduh, sorry lah, nggak mau jasa saya, Gang. Biarkan kamu saya bersama dengan bidadariku daripada saya bersama dengan idende aja nak kede malaka nak cini. Bayangkan misalnya itu, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya. Siapa yang mau dibakar? Tolwa. Mending saya sama bidadari dalam kehidupan yang kekal nih. Dalam kehidupan yang kekal kita ditemani dengan bidadari yang indah. Siapa yang nggak mau? Kalau orang munafik, aku nggak mau. Surganya Islam itu apa sih? Mending di surganya Kristen. Ngapain di surganya Kristen? Memuji-muji nenekmu kiper. Cobalah kau lakukan dulu 1 hari memuji-muji. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lama-lama jam kedua tidak bisa bilang haleluya lagi. Halu. Kan yang di sana tubuh rohani Bang Suma. Pas jam ketiga nggak bilang lagi halu. Ya sama aja kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal mau kayak gitu, mau kayak mana hidup kekal? Kayak gitu gayanya, itu bukan surga, itu neraka siksaan. Jangan ke surga deh. Di dunia ini saja, saya mau lihat pendeta. Coba pendeta memuji-muji dalam 1 hari saja. Memuji, tangkis itu. Apa kalau memuji di Kristen? Anggaplah amin. Itu lidah bisa sampai di lantai kalau sudah 1 bulan, Pak. Baru 1 bulan ini. Belum 2 bulan. Dan itu tidak ada akhirnya. Kekal selama-lamanya. Mending saya di surga. Surganya umat Islam. Wah, nyaman no. Yang perempuan bermandikan perhiasan, mereka punya kemudian pangeran. Yang laki-laki mereka punya permaisuri. Apa yang mereka punya, apa yang mereka inginkan, mereka punya. Mereka masing-masing punya istana kerajaan. Wah, mantap kali. Dalam kehidupan yang kekal ini, di dunia saja ini kita punya uang 1 miliar, punya mobil, punya rumah mewah. Kita mami laki-laki, kita mami manusia di dunia.
Apalagi di surga, di kehidupan yang kekal, tidak ada tua, usia kemudian tidak pernah bertambah. Kita selama-lamanya dalam posisi yang sama, kuat. Kenapa kita nggak mau ke sana? Tidak ada rumah sakit ya Bang, tidak ada yang sakit. Nggak ada rumah sakit. Apa yang kita cari coba? Allah menyiapkan alam yang begitu indah, semuanya serba lengkap. Kita dibahagiakan oleh Allah, kita diberi kesenangan, kita diberi kenikmatan. Kenapa kita nggak mau? Kenapa justru yang kita kejar itu surga yang ada makhluk yang aneh-aneh? Apalagi kalau pangerannya semua seperti Bang Suma. Oh Mama Emma. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh. Jadi itulah proses yang paling benar Islam Kristen ini adalah mari kita mundur selangkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Apa itu? Mari kita menjadi Kristen dengan proses berpikir. Mari juga kita menjadi Islam dengan proses berpikir. Kita akan sampai kepada garis final. Apa yang akan terjadi setelah kita menggunakan akal dalam menapaki Quran, dalam menapaki Bible. Serahkan semuanya. Jangan sebut Tuhan yang umat Islam. Jangan sebut Allah. Jangan sebut Yesus. Tapi renungkan, teriakkan dalam hati. Wahai dikau pencipta langit dan bumi, beri aku petunjuk. Jika jalanku ini sudah benar, berikan aku pemikiran yang sehat. Wahai dikau yang menciptakanku, pemilik aku, yang memiliki aku, yang telah memberikan hidup padaku. Jangan dulu sebut Tuhan Allah atau Yesus. Jangan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan Islam, yang menciptakan Kristen, itu adalah Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Pasti itu. Karena pencipta langit dan bumi pasti maha kuasa, pasti maha mengetahui. Maka panggil aja dia. Jangan ke masjid, jangan ke gereja. Duduk. Berpikir, renungkan, bangun tengah malam. Pada saat kita ke kantor, pada saat kita lagi duduk, renungkan. Apakah ini sudah benar? Kalau di Islam kan jelas tuh. Mereka ibadah, Allahu Akbar. Wahai dikau yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kita tidak mau taklid buta, karena kita tidak mau mengada-ngada, karena kita tidak mau asal-asalan, kita tidak mau doktrin dan dogma, maka harus ada wakil untuk dari langit ke bumi untuk mengajarkan manusia pedoman. Maka aku bersaksi bahwa yang menjadi pembawa pedomanku adalah Nabi Muhammad SAW. Hayya 'alas salat. Mari kita tunduk sujud menyembah kepada Dia yang menciptakan kita. Hayya 'alal falah. Menuju kepada kemenangan. Itu. Nah, kita Islam, kami Islam tidak merujuk kepada satu objek. Tidak ada foto, tidak ada gambar, tidak ada patung, tidak ada wujud. Semata-mata kalbu, pikiran, hati. Tembus kepada Sang Pemilik Maha Mengetahui. Lihatlah wahai Tuhanku, aku datang kepadamu menyatakan engkau adalah Tuhan semesta alam. Kami tidak kemudian membayangkan ya Allahu Akbar, yang kami bayangkan matanya satu, hidungnya satu, ada perutnya, ada kakinya. Kami enggak membayangkan itu. Kenapa? Karena kami yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu maha melihat. Pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Maka cukuplah kami niatkan, lalu kami ucapkan, lalu kami praktekkan dengan perbuatan. Tapi kalau di luar seperti Kristen, maaf nih, dia ke gereja, di situ ada patungnya, di rumahnya ada patungnya. Enggak semua Bang Suma. Iya enggak semua, tapi ya ayo, hampir seluruhnya menggunakan data itu. Kalaupun mereka tidak mengatakan ada patung, ada foto, tapi kan manusia, wujudnya manusia, anak orang, sama aja pun. Sedangkan pencipta langit dan bumi mustahil punya keterbatasan. Makanya Al-Quran mengatakan Annallahu sami'un alim. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Karena dia mengetahui, ngapain dia turun ke bumi? Karena dia maha mendengar, ngapain dia turun ke bumi? Cukup dia mengetahui, cukup dia mendengar. Bahkan dalam Al-Quran, sanurihim. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah
menjadikan dirinya diketahui oleh hamba ciptaannya dengan menitipkan apa yang dititipkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada kita manusia untuk kita tahu tentang dirinya. Akal dan juga hati, ruh. Itu sekarang kalau kita lihat nih, kita lihat tangan, coba kita lihat tangan kita. Oh, ini daging. Ini daging nih, ini daging, ini tulang, ini kuku. Apalagi ini urat, ini bulu-bulu, ini lengan nih. Kita tahu. Tapi adakah yang tahu tentang roh? Gak ada. Padahal kita ini adalah roh itu sendiri. Roh itu sendiri. Tapi kita tidak tahu. Itulah yang dititipkan oleh Allah. Wahai manusia, kalau ingin engkau mengenali aku, maka kenallah dirimu. Nah, ini kita salahnya kita cari Tuhan itu. Mana Tuhan itu ya? Yang mana ya? Enggak bisa. Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam diri kita. Apa itu roh? Manusia, roh kau kenali itu. Itulah serpihan cahaya dariku. Akalmu, itulah serpihan cahaya dariku. Bukan kau yang membuat akal itu. Aku yang membuatnya. Itulah bukti bahwa aku ada. Maka engkau akan sampai kepada aku jika engkau menggunakan dua alat ini untuk mencariku. Apa itu? Rohmu dan juga akalmu. Pakai dua serpihan cahaya itu. Maka engkau akan sampai. Makanya itu tadi, saudari. Kalau saudara ke gereja misalnya nih ya. Tuhan Yesus dimuliakanlah namamu. Yesus dengar kagak? Enggak. Tapi kalau kami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha mendengar, yang maha besar. Dengar. Karena dia memang kan maha kalau besar. teman-teman muslim juga salawatan itu kan Bang Suma kan dia juga menyebut-nyebut Nabi Muhammad, Muhammadku kan kayak gitu, kayak memuji juga. Salawat itu memuji Nabiullah. Bayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita seperti anak yatim piatu di atas muka bumi ini, seperti seekor kera, tak ada petunjuk. Nabi Muhammad datang memberi petunjuk, maka kita bersyukur Tuhan datang melalui nabinya mengajarkan cara kita untuk menghadap kepada dirinya. Bayangkan tuh. Manusia adalah makhluk yang diberi kecerdasan, intelijensi yang mantap. Diberikan kemampuan untuk memilih baik dan buruk. Dan manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Kemudian manusia itu diuji. Sakit, lapar, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masyarakat, di pekerjaan, diuji kita. Lalu setelah kita diuji, kita diberi pilihan. Kamu mau menjadi jahat atau kau menjadi buruk? Atau kau menjadi baik? Kalau menjadi baik, pakai tingkat intelijensimu. Mau menjadi jahat, pakai tingkat intelijensimu. Nah sekarang itu pilihan. Manusia, coba bayangkan. Lihat itu pesawat, beribu ton beratnya, baja. Tapi manusia saking hebatnya, mampu melayangkan kemudian besi baja yang begitu berat antara negara satu dengan negara. Begitu hebatnya manusia itu. Jadi manusia ini adalah makhluk super yang bisa melakukan apapun sesuai dengan kemampuan logika akal yang dia punya. Akan tetapi celakanya kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sama nih, ada seorang profesor ketika dia SD tekun belajar. Kerjanya cuma menghitung matematika, kimia, fisika, habis waktu. SMP begitu lagi, SMA begitu lagi. S1 begitu lagi, S2 begitu lagi, S3 begitu lagi, S4 supervisor dia kemudian tak bisa lagi dia berjalan. Tinggal otaknya yang berpikir. Ketika orang datang bertanya, dia hanya bisa memberikan teori, tidak bisa lagi berpikir. Ilmu bermanfaat, tapi ketika dia mati, kemana dia pergi? Kenapa? Karena tidak ada berhubungan dengan Tuhan. Kenapa nggak ada yang bawa petunjuk? Tapi ketika Nabi Muhammad itu datang memberikan petunjuk kepada kita, ini yang harus kita lakukan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Ini yang harus kita lakukan terhadap alam semesta, hablum minan nas. Jelas itu. Maka berbahagialah kita umat Islam ini. Kenapa berbahagia? Karena ketika kita mengejar dunia, perintahnya ada.
Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus-menerus. Untuk apa? Untuk membantu yang lain, untuk bersedekah, untuk menafkahi dan seterusnya. Tapi ingat, kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Lengkap Islam itu. Kami sholat ada perintah, kami puasa ada perintah, kami begini ada perintah, kami begitu ada perintah. Nah kalau saudara Kristen, ke gereja ada perintah nggak? Nyembah Yesus ada perintah nggak? Ibadah minggu ada perintah nggak? Nggak ada perintahnya. Jadi serba dibuat-buat. Kenapa? Karena sejatinya utusan pencipta langit dan bumi turun ke bumi ditolak. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Musa datang hanya untuk Bani Israel. Daud hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Sementara kalian, kita ini bukan Bani Israel. Maka siapa penolong kita? Datanglah kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk itu. Jadi sejatinya beliau diutus untuk seluruh umat manusia setelah dia datang dan sampai hari kiamat. Saudara-saudara menolaknya, malah mengikuti oknum yang tidak diajarkan untuk diikutin. Sekarang kalau saya tanya nih, wahai saudaraku Kristen, adakah Yesus mengajarkan untuk diikuti? Oh, kami pengikutnya. Pengikut siapa? Coba tunjukkan kepada kita, silakan. Mana dalilnya? Tunggu dulu Bang Sumaya. Hal mengikuti Yesus. Iya. Dalam Matius 28. Matius. Ya, di sini kan banyak dijelaskan bahwa Yesus sendiri mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, berarti dia percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Bagus. Nah, di sini saya melihat bahwa teks ini mengatakan bahwa Yesus dan Bapa yang mengutus Yesus itu sendiri adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Seperti itu. Misalnya gelas tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada air yang kita masukkan ke dalam gelas, ya. Jadi saya melihatnya seperti itu Bang Suma. Terus soal hal mengikuti Yesus, ya jelas di dalam beberapa teks Alkitab bahwa ikutlah aku, ya barang siapa yang mengikut aku dia harus memikul salibnya dan seterusnya. Itu kalau dalam tulisan yang ada di Bible, Bang Suma. Jadi ada dalilnya. Tapi kalau teman-teman Muslim mengatakan Yesus sendiri tidak mengatakan ikutlah aku, percayalah kepada aku, ya saya tidak tahu itu Bang Suma. Tapi kalau dalam Bible sendiri itu ada. Oke. Ikutlah aku. Baik. Jadi gini, kita ini orang Sulawesi, ya orang Indonesia lah pada umumnya, memiliki tingkat kecerdasan rata-rata kan ya. Ketika berbicara mengenai konsep kepercayaan, keyakinan, sejatinya kita harus mendudukkan perkara demi perkara pada tempatnya. Maksudnya gimana? Yesus datang sebagai guru. Di mana dia mengajar? Di kampusnya. Dia dosen bagi mahasiswa yang ada di kampusnya. Dia bukan dosen bagi mahasiswa yang ada di kampus lain. Apalagi menjadi murid orang-orang yang menjadi guru dari orang-orang yang datang 2000 tahun setelah dia pergi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sekarang apakah kita Bani Israel? Bukan. Loh, ucapan siapa yang mengatakan kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel? Ucapan Yesus tertulis di mana? Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Katanya tadi barang siapa yang percaya. Ucapan Yesus ketika dia berbicara, ucapannya itu hanya untuk Bani Israel. Orang yang nyamar-nyamar jadi pengikut akan percaya diri. SKSD. SKSD apa itu? Sok dekat, sok akrab. Padahal Yesusnya hanya berkata kepada Bani Israel. Aku diutus. Ketika dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Bukan berkata kepada di luar Bani Israel. Aku akan pergi ke rumah Bapak karena di rumah Bapak banyak tempat untuk menyediakan untukmu. Untukmu, kamu. Bukan kepada yang di luar kamu.
Makanya ketika ada seorang wanita Kanaan, wanita Samaria yang datang kepada Yesus, minta anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak dari tadi. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata Yesus dengan orang yang non-Yahudi yang bertemu dengannya. Orang yang hidup dengannya aja disebut anjing, bukan disebut domba. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, benar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang dibenarkan oleh Yesus di situ? Pengakuan wanita tadi kalau dia adalah anjing yang makan sampah dari meja tuannya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi pengikut nggak wanita itu? Tidak. Apatah lagi kita yang hidup di hari ini. Tapi bagaimana Kristen itu bisa bertahan? Karena Kristen menganggap bahwa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Itu kekeliruan, itu kekonyolan yang sangat luar biasa. Yesus Kalau saya mengatakan, melihatnya begini Bang Suma, silakan. Ketika Yesus hadir dalam konteks Bani Israel, dia kan menegaskan tentang hukum-hukum Taurat yang sebelumnya dibawa oleh para nabi terdahulu. Dia menegaskan itu. Makanya Yesus sering dikatakan firman Allah itu sendiri, penyambung lidah Allah itu sendiri. Nah, ketika dia menyampaikan tentang hal kerajaan surga, bagaimana berbuat terhadap sesama di dalam konteks bangsa Yahudi, nah semua cerminan hidupnya, apa yang dia lakukan, itulah yang menjadi patokan dasar bagi para murid-muridnya untuk menceritakan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Sehingga ketika itu dikerjakan oleh para rasul, maka dalam kisah para rasul itu sendiri, banyak orang yang memberi diri untuk mau mendengar tentang Injil itu sendiri, tentang kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Dan pada saat itu, dari orang yang mau mendengar, dari orang yang mau menerima cerita tentang Injil yang disampaikan oleh Yesus sendiri, itulah yang membuat orang datang dalam kisah para rasul di Antioquia sendiri, dan banyak orang dibaptis, sehingga disitulah pertama kali disebut sebagai Kristen. Memang Yesus sendiri tidak pernah mengeluarkan dari mulutnya bahwa ada kata Kristen atau mengatakan bahwa kamu Kristen. Kata-kata Kristen itu sendiri memang tidak ada dari mulut Tuhan Yesus sendiri, karena Yesus mati itu wafat masih dalam agama Yahudi, Bang Suma, itu yang saya tahu. Tetapi karena teladan hidupnya, berita yang dia bawa, cerminan hidupnya, ya seperti kalau dalam Muslim ya, kalau tidak salah bisa diluruskan kalau salah, teladan-teladan Nabi itu, ya itulah yang dijadikan patokan beberapa cara hidup beragama orang Muslim, karena Nabi melakukan hal-hal yang bisa diteladani. Begitu juga dengan Yesus. Nah, apa yang dilakukan Yesus, apa yang disampaikan, itulah yang dilihat sebagai kabar baik Injil. Diteruskanlah oleh murid-murid untuk semua bangsa. Dan di Antioquia terjadilah Kristen pertama atau gereja mula-mula pada saat itu. Dan memang dalam amanat agung juga dalam Matius 28, Yesus sendiri mengatakan pergilah sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Jadi memang kalau sejarah memang Yesus datang bagi Bani Israel. Tetapi ketika murid-murid yang hidup sesama Yesus, Yohanes sendiri yang melihat bahwa oh memang Yesus ini orang yang suci, mengadakan mujizat, teladan, itulah yang diteruskan kepada orang di luar bangsa Israel. Sehingga saya secara pribadi memahami bahwa keselamatan itu tidak boleh hanya untuk orang Israel saja, tetapi kepada semua bangsa. Iya. Begitu Bang Suma. Baik, jadi gini. Ketika Yesus itu datang, dia tidak pernah mencederai firman Tuhan yang diterimanya. Kalau kedudukannya hanya rasul, dan rasul. Dia hanya utusan Tuhan. Kesaksiannya pun sebagai kesaksian seorang rasul. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting.
dari kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan dari mulutnya. Nah, sebelum hadirnya Kristen, adakah pesan-pesan atau wasiat-wasiat yang kemudian menjadi pamungkas pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya? Ada. Di antaranya, Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat. Ini Kristen belum datang nih. Paulus belum muncul. Paulus nanti muncul di tahun 50-an. Apa kata Yesus di antara tahun 30 sampai tahun 33? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus sebagai dosen kepada mahasiswa di dalam kampusnya. Kristen ada gak di situ? Enggak. Antioquia itu Paulus. Lalu kemudian murid-muridnya diberi petuah, diberi kemudian nasihat. Waspada. Loh kok waspada kepada siapa guru? Waspada kepada penyesat. Penyesat ini tanda-tandanya apa? Memakai namaku. Di kisah Dan para berkata, rasul sendiri, Bang Sumat, tidak hanya Paulus, ada Petrus, Yohanes, saksi mata sendiri. Iya betul, kan Yesus sudah mengatakan bahwa sebab Mesias palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat. Yesus membuka nih. Dan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ini belum ada Kristen, belum ada Kristen. Jadi kalau Kristen bertemu dengan murid Yesus dengan pola pengajaran yang sudah berbeda dengan Yesus, berarti penyesatnya berhasil kemudian menggenapi nubuat Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah sekarang mari kita dudukkan perkaranya. Bagaimana Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana hukum Taurat itu menurut Yesus? Hukum Taurat itu adalah hukum yang tidak boleh dibatalkan meskipun yang paling terkecil. Kalau dibatalkan kata Yesus Matius 5 nomor 19 akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Lalu adakah Yesus kemudian menafikan bagaimana orang-orang bisa selamat dengan menjalankan hukum Taurat? Enggak ada. Bahkan Yesus mengajarkan ketika engkau ingin hidup yang kekal, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 19? Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lalu orang kaya ini mengatakan, itu semua sudah aku lakukan guru. Kurang satu. Kata Yesus, apa itu? Jual hartamu berikan kepada si miskin. Itu rahasia untuk mendapatkan keselamatan. Itu ajaran Yesus. Udah selesai. Penyesatnya muncul. Apa yang terjadi? Hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tinja, hukum Taurat itu bukan kebenaran. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus kamu akan lepas dari kasih karunia Yesus. Sia-sia kematian Yesus kalau engkau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Itu ajarannya. Yang tadinya Sabtu dirubah menjadi Minggu. Yang tadinya Tauhid Ahad dirubah menjadi Trinitas. Yang tadinya sinagoge berubah menjadi gereja. Yang tadinya kemudian jangan makan babi menjadi makan babi. Bersunat menjadi tidak bersunat. Ini habis itu orang-orang yang disesatkan ini mengaku kami pengikut Yesus loh. Padahal yang mereka ikuti bukan Yesus anak Maria. Kalau mereka mengikuti Yesus anak Maria, satu syaratnya. Apa itu? Mereka harus Bani Yakub. Kedua, mereka harus menjadi Yudaism. Itu kalau pengikut Yesus. Yesus anak Maria. Tapi karena mereka Kristen, polanya berbeda dengan Yesus anak Maria. Dan mereka mengatakan kami pengikut Yesus, kami mengikuti Kristus. Maka yang diikutinya adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Nah, mana kita sederhanakan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu itu siapa? Bani Israel, murid-muridnya yang duduk bersamanya di Bukit Zaitun. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan banyak
penyesat yang datang dengan memakai namaku. Banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata, aku ini, Yesus ini adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa di antara dua agama besar ini, Islam atau Kristen, yang membawa nama Yesus dan mengklaim Yesus itu adalah Kristus? Islam kagak. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh umat Islam adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen yang dibawa adalah Yesus Kristus. Dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, siapa nih yang membawa Kristus Yesus? Islamkah atau Kristen? Itu di dalam Matius 24 jelas sekali tuh. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat ini mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa itu yang menyesatkan banyak orang ini? Yang memakai nama Yesus, yang mengatakan Yesus itu adalah Kristus, yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Kristus. Siapa mereka ini? Nah, itu singkatnya. Jadi kalau ada orang mengajarkan menyembah kepada Yesus karena Yesus itu Kristus, nah itulah orang-orang yang menggenapi yang dimaksud oleh Yesus tadi. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada siapa? Bang Handi. Mudah-mudahan beliau masih monitor. Monitor dong. Ditanggapi dulu Bu Mary. Ya. Kian Santa masih monitor? Monitor, Gurunda monitor. Oke, Bang. Kalau di Al-Quran sendiri ini kan ada namanya kayak surat Maryam, surat Gurunda izin dikirim ke WA yang satunya, Gurunda. Soalnya aku yang ini, ya. Oke, sip. Lanjut Mbak, lanjut. Bukan orang Jawa, Bang. Iya. Panggil Mbak. Iya, sorry. Yendi. Lamar rupa. Yendi lamar rupa. Solata doma itu raya. Solata doma itu raya, iya. Anu maki ya, terroko. Terroko kan di Pak Bom. Tak era aku kenalkan deh Pak Bom. Oke, Bang Suma. Bukan yang saya. Sulit balik. Lanjut Maki. Indah tak sakok, Mak. Minum ki dulu air. Minum ki dulu tak sakok kok. Kan dia pernah tuh. Baje. More. More di kana. Anak nape ya? Anak nambe. Anak-anak de pasau. Dan kayak begitu Bang Handi, satu kerbau itu. Kerbau maloton tuh Injo. Jarang bunga. Itu lombong. Nah ini kan pernah saya dengar, saya pernah diskusi dengan Bang Suma bilang begini sama saya. Contoh, surat Injil Lukas ditulis oleh Theophilus. Apakah itu saksi mata langsung melihat tentang karya-karya yang dibawa oleh Yesus? Nah, Theophilus itu anak angkatnya Paulus. Ya, seperti itu. Kalau Injil Yohanes jelas kan, Petrus jelas, tapi kalau Injil yang lain kan pernah Bang Suma sampaikan itu masih dalam pertanyaan tanda tanya besar. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang kitab-kitab yang ada dalam Al-Quran seperti kitab Maryam, kitab Yusuf, yang saya lihat ya kitab Nuh. Nah itu bagaimana Bang Suma? Apakah kan seperti ini Bang Suma, kalau di Bible misalnya kitab Injil Yohanes berarti itu penglihatan Yohanes. Hanya nama surah gitu loh. Nah, kalau Maryam itu surah Maryam, Nuh, Yusuf itu judulnya seperti itu. Apakah ditulis? Ini pikiran kaum awam ya Bang Suma. Apakah juga ditulis misalnya Maryam yang penulisnya langsung, Yusuf penulisnya langsung, atau bagaimana? Atau judulnya itu hanya menceritakan tentang story tentang Maryam, story tentang Yusuf. Iya betul, benar sekali. Jadi itu hanya nama dari apa yang diceritakan dalam surah itu. Oh, seperti itu. Tapi kalau saya lihat
dari keseluruhan kalau hanya cerita tentang nama yang ada ini, Nabi Muhammad ini sedikit sekali, Bang Suma. Kalau dipresentasikan hanya 10% dalam Al-Quran. Iya, justru itu. Andai saja beliau yang mengarang, maka pasti lebih banyak dia ceritakan ibunya, ayahnya, dirinya. Tapi karena beliau menerima wahyu sesuai apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Dia tidak bermegah untuk kemudian mengunggulkan dirinya. Beliau enggak melakukan itu. Tetapi apakah benar ketika dia menyampaikan kepada kaum Quraisy, keluarganya sendiri yang banyak menentang pemberitaannya karena dianggap bahwa Nabi Muhammad ini ngawur, tidak ada saksi mata yang melihat perjumpaannya di dalam goa itu. Pertapaannya di dalam goa itu, malaikat Jibril yang datang kepadanya dalam teologi Muslim, luruskan kalau salah Bang Suma, tidak ada saksi mata yang melihat dan dia bisa menyampaikan seluruh yang ditulis dalam Al-Quran itu, sehingga asumsi teman-teman Kristen ya dari beberapa ayat juga yang didapatkan bahwa ini seakan-akan kitab sebelumnya yang dicuri, dan ini asumsi ya beberapa teman-teman Kristen bersama terjadi pencurian kitab dari tulisan-tulisan sebelumnya, sehingga itu kenapa banyak terjadi kemiripan. Karena kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak ada saksi mata dalam gua itu, dan dilihat juga dari sejarah ketika dia menyampaikan Al-Quran itu sendiri, dia ditentang bukan dari luar tetapi dari kalangan keluarga sendiri yang mengatakan dia berperilaku seperti orang yang tidak waras setelah dari gua itu. Nah itu kira-kira Bang Suma bagaimana Bang Suma? Ya, izin Gurunda, itu pertanyaan terakhir ya Mbak ya, pertanyaan terakhir ya. Oke, baik. Itu juga bisa dikembalikan. Siapa saksi melihat Nabi Muhammad itu menjiplak kitab lain? Gak ada. Gak ada saksi, gak ada satupun narasi, baik itu dari internal Islam atau dari luar Islam. Gak ada. Nabi Muhammad tidak mampu membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Beliau Nabi yang ummi. Tidak bisa kemudian beliau itu membaca kitab Torah, kitab Tanakh, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa apapun. Gak bisa Nabi Muhammad itu. Nah, sehingga kalau Anda bertanya siapa saksi, sejazirah Arab yang menjadi saksi. Makanya kebenaran yang disampaikan itu diterima. Loh kok ini orang ini gak pernah baca kitab sebelumnya, membahas tentang ini, membahas tentang itu. Kemudian mereka tak mampu untuk melawan kehebatan para penyair, kehebatan dari mereka yang orang-orang jahiliyah ini. Tidak mampu kemudian melawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka mereka pasrah. Oh ini gak mungkin dikarang. Ini pasti adalah seorang Nabi. Maka dengan mudahnya ketika Nabi Muhammad melumpuhkan kota Mekah, tidak ada perlawanan sedikit pun. Mereka kemudian menerima Nabi Muhammad sampai hari ini. Sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan kesaksian? Sebuah kebenaran itu tidak butuh saksi. Contoh, terjadi pembunuhan. Pembunuhan jelas terjadi. Bagaimana? Tidak ada yang melihat. Orang ini telah menikam orang tersebut, mati. Tapi tidak ada yang melihat. Apakah kemudian pembunuhan yang benar-benar terjadi ini batal? Karena tidak ada yang menjadi saksi? Enggak. Ada yang menjadi saksi ataupun tidak ada yang menjadi saksi, kebenaran tetaplah kebenaran. Sama seperti ini. Ada seorang wanita digauli seorang laki-laki. Tak ada yang melihat. Berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, perut makin membesar. Maka orang akan mengatakan bahwa wanita ini benar-benar sudah digauli. Meskipun tidak ada yang melihat. Tapi setelahnya ada efek. Setelahnya ada bukti. Maka tanpa melihat ada saksi pada saat berlakunya
laki-laki menggauli wanita tersebut, di USG perutnya ternyata ada janin di dalam. Lama-kelamaan perutnya membesar, akhirnya dia melahirkan. Maka apa yang terjadi? Tanpa saksi, orang semua bisa menyatakan wanita ini pernah didatangi dan digauli oleh seorang laki-laki. Ini buktinya. Begitu juga Nabi Muhammad. Apa buktinya? Apa yang keluar dari Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim. Maka tanpa ada saksi melihat malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada beliau dengan kebenaran Al-Quran yang dia bawa sudah 1400 tahun silam, maka kami bersaksi bahwa tanpa melihat malaikat Jibril datang kepadanya, kami mengatakan dulu pernah Roh Kudus datang kepada beliau mengajarkan Al-Quran. Ini buktinya. Sama ketika kita mengatakan, mana buktinya wanita ini pernah digauli? Ini buktinya. Ini ada anaknya. Periksa DNA-nya. Pasti dia pernah dihamili. Bapak pernah digauli sampai dia hamil. Ini buktinya. Apakah ada bisa yang menolak? Ada yang bisa menolak tentang lahirnya seorang bayi dari seorang rahim wanita? Enggak ada. Kami menolaknya. Dia tidak hamil kok. Dia tidak melahirkan kok. Padahal anak sudah nyata. Orang ini sebelum melahirkan perutnya kembung besar. Tapi karena mereka tidak melihat dia digauli, tetap aja mengatakan, oh enggak. Kami enggak melihatnya dia hamil kok. Kami enggak percaya kalau dia hamil. Sudah melahirkan, oh kami enggak percaya kalau dia melahirkan. Apa yang dilahirkan itu adalah manusia rohani. Ngotot pada kebodohan. Kenapa? Karena mereka ingin ada saksi. Padahal sudah nyata di depan mereka seorang bayi keluar dari seorang rahim. Nyata di hadapan mereka Al-Quran mengurai ilmu pengetahuan. Tapi mengatakan, mana saksinya? Mana? Al-Quran sudah di depan mata. Mana saksinya? Enggak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya wanita ini hamil. Saya tidak percaya wanita yang melahirkan. Anaknya udah besar, enggak saya percaya juga. Itulah yang disebut kufur, kafir. Menutup diri terhadap kebenaran. Seorang profesor yang sekolah belajar di zaman digital, zaman modern hari ini, lengkap dengan komputer, lengkap dengan alat canggih, lengkap dengan mikroskop sekalipun untuk melakukan penelitian, akan terjadi masa di mana catatan ilmiahnya itu akan tertinggal oleh zaman. Apa yang ditemukan oleh profesor ini ada masa di mana akan tertinggal dengan temuan-temuan yang baru oleh profesor-profesor yang baru, dengan tenaga-tenaga yang baru, dengan alat-alat yang lebih canggih, yang lebih modern, yang lebih baru. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? SD kagak, SMP kagak, SMA kagak, apalagi profesor. Dan bukan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300, 1400 tahun yang lalu. Tapi apa yang ditorehkan oleh Al-Quran tidak bisa diganti oleh hukum manapun. Tidak bisa diganti oleh ilmu manapun. Tidak bisa diganti oleh pengetahuan apapun. Tidak bisa dirubah oleh zaman secanggih apapun. Apakah ini karangan? Tidak. Itu dari Sang yang Maha Mengetahui. Kenapa enggak cacat? Karena itu wahyu yang Maha Mengetahui. Kenapa tidak salah? Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak diganti? Kenapa enggak ketinggalan zaman? Karena yang Maha Mengetahui punya perkataan. Bukan Nabi Muhammad. Nabiku hanya penyampai tok. Beliau bukan yang mengarangnya. Ini wahyu Allah yang aku sampaikan. Kalau ada salah silakan Anda nilai. Kalau ada sesuatu yang kurang silakan Anda nilai. Sudah 1400 tahun silam. Apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Al-Quran surah An-Najm ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita tidak butuh saksi, ada saksi nggak perlu. Kemudian penulisan Ya, Al-Quran itu sendiri dari zaman Nabi, ya Nabi Muhammad hidup, ya sampai dikumpulkannya dalam satu kesatuan seperti ini sekarang yang dibaca oleh saudara-saudara Muslim. Al-Quran itu membutuhkan waktu berapa lama? Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima Al-Quran bukan setahun, 2 tahun, enggak. Dan tidak ada proses kemudian, oh ini diganti, ini dirubah, ini begini, enggak. Itu enggak ada. Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah disampaikan Al-Quran itu kepada murid-muridnya, murid-muridnya menghafalkan. Murid-muridnya kemudian menghiasi hidup mereka dengan Al-Quran. Menghiasi dengan lisan mereka dengan Al-Quran. Dan itu terjadi kurang lebih 22 tahun lamanya.
Makanya dalam Al-Quran itu ada yang disebut ijazah. Apa ijazah itu? Legalitas, pengabsahan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, Husu Al-Quran min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az, dan juga dikatakan Ubay bin Ka'af. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku, Abdullah, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Berarti Nabi Muhammad memberikan legitimasi. Nah, makanya ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Apa itu? Ya, metode penyampaian Al-Quran. Misalnya nih, saya seorang guru Al-Quran yang menerima kemudian Al-Quran dari guru saya. Saya sampaikan kepada murid saya. Secara praktik, seorang guru saya membacakan Al-Quran. Dan muridku mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama. Setelah saya sebagai guru menyelesaikan bacaan saya, murid membaca ulang yang apa yang kubacakan tadi. Ketika murid saya ini mendengarkan, menghafalkan, dia harus baca. Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Nah, saya suruh murid saya baca, ulang. Maka dia ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika raj'a, ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Dibaca oleh sahabat. Nabi Muhammad kemudian memberikan ijazah, memberikan kemudian legitimasi. Antum sudah bisa mengajarkan bacaan ini kepada orang yang ada di sekelilingmu. Nah, sahabatnya diberikan ijazah, diberikan kemudian diberikan kemudian legitimasi, diberikan validasi bahwa kamu sudah pantas untuk mengajarkan Al-Quran. Itu terjadi 22 tahun lebih namanya. Itu Quran tuh, jelas itu. Maka disebutlah ijazah dan wasima'at. Jadi ada proses talaki. Nabi Muhammad membacakan, bertemu langsung dengan muridnya, muridnya menerima bacaan itu, muridnya menghafalkan bacaan itu, setelah dihafalkan, diuji oleh Nabi Muhammad. Begitu sudah lulus, maka beliau bisa mengajarkan qiraatul Quran kepada yang lain. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya, sampai kepada hari ini kepada kami umat Islam. Jadi Al-Quran sedunia itu nggak bisa dirubah. Satu titik dirubah, sedunia akan bergemuruh. Nah, itu dia. Itulah bukti. Maka Al-Quran kalau ditanya siapa saksinya? Kami umat Islam yang menjadi saksi. Makanya kami berani mengatakan apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kami bersaksi? Oh, beliau adalah Nabi. Ya sama. Kami bersaksi wanita ini pernah digauli. Mana buktinya? Ini anak keluar dari rahim wanita tersebut. Ini pernah. Jadi apa yang dikeluhkan? Aku pernah digauli sama bom-bom. Ini hasilnya. Aku gak percaya. Aku gak ada lihat kok di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak percaya kalau kita ini adalah hasil buah dari upaya orang tua kita dalam beribadah melahirkan kita? Oh enggak. Pada saat ayahku tidur sama mamaku, aku nggak menjadi saksi, maka aku tidak percaya kalau aku ini adalah anaknya. Kampret, anak durhaka. Jadi kebenaran itu tidak mesti kita saksikan. Tapi kebenaran itu bisa kita tahu itu adalah sebuah kebenaran dengan proses berpikir. Itulah Islam. Saya kira begitu. Ya, kalau mendengar sendiri dari konsep-konsep teologi dari Muslim itu sendiri, Bang Suma, dan juga dari kisah-kisah Nabi, saya melihat betapa damainya ya teori-teorinya itu ya, Bang Suma. Tapi kenapa saya baru-baru melihat videonya Bang Suma, di daerah Maros kalau tidak salah ya.
cek-cek lokasi tempat ibadah teman-teman di sana. Saya tidak tahu apa maksud perkunjungannya di sana, hanya saja ya seperti yang Bang Suma tadi sampaikan ke saya secara pribadi, itu menyentuh sekali bahwa renungkan ya, pikirkan baik-baik, renungkan dengan hati yang tenang ya. Setiap manusia memiliki kebebasan dan bla bla bla. Tetapi mengapa saya melihat ada begitu banyak aktivitas-aktivitas teman-teman apologet ya, yang kalau memang betul-betul menyuarakan seperti Nabi, sebagaimana yang saya dengar dari penjelasan Bang Suma, bagaimana Nabi membawa kebenaran itu, kedamaian dan lain sebagainya, kok kayak sangat berbeda dengan apa yang dilakukan beberapa teman-teman yang ada seperti itu, Bang Suma. Baik, gak apa-apa. Kebetulan saya yang terjun langsung di lapangan. Saya jawab. Kita pelakunya. Iya, saya jawab. Jadi gini, Maros itu dikenal dengan sebuah budaya. Maros, kota Maros ini dikenal sebagai kota orang Bugis. Mereka penduduknya adalah Muslim seluruhnya. Hampir seluruhnya adalah orang Bugis. Dan kita tahu Bugis itu pasti identik dengan Islam. Nah, ada laporan masuk dari Pak Imam desa setempat yang kita datangi. Laporannya itu bahwa terindikasi di sini terjadi gerakan-gerakan kristenisasi. Itu terindikasi. Kami tanya, sebelum kami terjun, kami tanya, maksud Pak Imam itu apa? Dan di sini itu kalau hari Sabtu, hari Minggu mereka datang berbondong-bondong berkumpul di sini. Ya nggak apa-apa. Kalau berkumpul itu tempat ibadahnya mereka. Tapi masa jaraknya sekian ada gereja lagi, sekian ada gereja lagi. Padahal ini kan perkampungan Islam. Ini kan perkampungan Islam. Terus saya katakan, apa kekhawatiran masyarakat di sana? Kekhawatiran masyarakat di sana adalah mereka sering kumpulkan generasi anak-anak muda di sana untuk minum khamar. Mereka menjadikan anak-anak muda di sana kemudian berkumpul untuk minum minuman keras. Kemudian mereka di sana menjadikan pemuda-pemuda di situ sebagai pekerja-pekerja mereka. Dan kecenderungan mereka mengajak orang-orang lain datang untuk kebaktian di tempat tersebut. Ini pengalaman kami sebagai seorang Muslim, di mana-mana itu terjadi. Dan kalau dibiarkan, besok hari itu apa yang terjadi? Mereka dari satu rumah datang satu rumah lagi, akhirnya mereka membentuk satu komunitas di situ. Setelah terbentuk komunitas, apakah berhenti? Enggak. Mereka mencoba untuk menggait laki-laki, perempuan dari penduduk asli, dinikahin, dikawinin, dihamilin, beranak cucu. Akhirnya membelut menjadi perkampungan Kristen. Lama-lama, Maros kalau dibiarkan akan menjadi kampung Kristen. Karena itu sudah program, itu sudah terstruktur, terencana. Ada programnya memang. Bagaimana bisa masuk ke dalam, merangsuk ke dalam untuk mempengaruhi orang-orang agar menjadi pengikut. Ya itu bagus dalam perspektif agama Kristen. Tapi tidak bagus bagi kami yang Islam ini. Lalu bagaimana mempertahankan itu? Ya kami datang. Ini apa sudah ada izinnya? Apa sudah ada kemudian ini dan nggak apa-apa kita pertanyakan itu. Kenapa? Karena di tengah hutan belantara. Ada yayasan besar di dalam, ada asrama besar di dalam. Ini ada apa? Wajar itu dipertanyakan. Tidak masalah dipertanyakan selama kita tidak datang mengganggu. Kita hanya datang silaturahmi, mempertanyakan ini di sini kenapa di sini Pak? Kegiatan apa saja yang dilakukan, apa yang bisa kami bantu. Kalau di sebelah sana itu ada masjid, di situ ada tempat butuh air, ada air di sana, kami bisa tarikkan pipa dari sana. Kalau enggak kita sudah ada pipa. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Kita hanya menghindari adanya gesekan. Justru karena itu kami datang, karena laporan masyarakat yang ada.
Nah itu terjadi sama seperti negara-negara yang sudah dikuasai itu. Yang tadinya Islam, tapi karena Islamnya sibuk, tidak memperhatikan keadaan, tiba-tiba anak-anak menjadi pada murtad. Kawin mawin menjadi berumah tangga, tiba-tiba berumah tangga, tiba-tiba sudah pindah agama dan seterusnya. Itu yang terjadi. Dan kami tidak menginginkan itu terjadi di situ. Tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama seperti wilayah Sopeng, sama seperti wilayah Malino. Itu terjadi itu. Karena kenapa? Umat Islam lengah, umat Islam tak peduli. Umat Islam itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak peduli. Tiba-tiba di sana muncul gereja yang tadinya cuma rumah-rumah kecil, kemudian berbentuk gedung, habis itu tertulis rumah kebaktian, lama-lama berubah menjadi gereja besar dan seterusnya. Siapa yang disalahkan? Tidak bisa disalahkan lagi. Nah, sebelum hal itu terjadi, adanya pemurtadan secara masif dan seterusnya, kan tidak apa-apa tuh kita silaturahmi. Kami datang baik-baik di sana, kami kenalan, Bapak udah berapa tahun di sini, berapa warga di sini yang Kristen, gerejanya besar sekali. Dan pas saya datang waktu itu, yang datang itu deretan mobil-mobil mewah semuanya yang masuk ke hutan itu, masuk ke dalam hutan, benar-benar hutan. Begitu sampai di dalam, ada gereja besar, berdekatan semua gerejanya. Padahal rumah pemukiman ya mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling banyak 20, itu pun kalau ada. Tapi gereja-gereja besar, ternyata yang datang beribadah itu orang dari jauh, datang ke situ pakai mobil-mobil mewah. Kenapa enggak di kota aja gerejanya yang sudah ada besar? Kenapa harus di tengah hutan? Di mana hutan di situ perkampungan Bugis semuanya. Tapi kami enggak memaksakan, kami enggak mengatakan jangan bangun, enggak. Kami cuma datang silaturahmi saja, ya, supaya mereka juga tahu, oh ternyata kegiatan kita dipantau, oh ternyata kita di sini, masyarakat di sini sudah memahami kedatangan kita di tengah-tengah mereka. Itu maksudnya. Bukan datang untuk mengganggu, enggak. Kita ngobrol sama-sama. Mbak Sulayam be, oh Sule nak Toraja, oh doh. Sama-sama berarti sulit, sama-sama sulit kalau begitu. Begitu. Jadi bukan niatan untuk ini. Kita hanya Bang Suma. Supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan kemudian, kan begitu. Ya baik, izin Gurunda, Mbak Mary mungkin dicukupkan ya, kita ganti dengan Kristen yang lain. Kebetulan kita ada acara sedikit ya, berita duka buat teman-teman Muslim. Kita akan sepil dulu ya Bunda Mary ya. Teman moderator jangan naikin dulu Kristen yang lain. Ini 20 lebih nih teman-teman Kristen yang minta naik, saya cek. Oke, masih banyak kosong. Oke, siap. Ya. Terima kasih Bang Suma, Bang Handi. Iya, sama-sama. Ya, Oke, siap. kure semua. Ini Bu Mary terakhir ya. Terakhir Bu Mary. Ya. Sekiranya Bu Mary nih menghilangkan semua istilah Islam yang ada di terjemahan Bible itu, masihkah Anda mau menjadi Kristen? Saya kunci pertanyaannya dulu Bang Handi. Coba dikunci. Oke, Bang Handi, cukup Bang Handi. Ya. Nanti saya jawab di WA ya Bang Handi ya. Iya. Main belakang nih. Waduh. Main belakang. Kita kan sekampung. Karena sering kalau saya diskusi di Komalnya Bang Suma, biasa direkam suara aku baru di share lagi. Berapa kali saya dapat. Iya, sama saya juga kode suaraku banyak sekali. Kan kita memang Bang Suma artis dan saya kamu dong. Mbak Mary, lihat bagus nggak kaosnya? Tahu nggak? Keren. Tapi lebih keren kalau itu maskernya Bang Suma dibuka. Penasaran deh. Kadang. Iya. Besok kita ketemu di ini, di Petarani. Oke, Bang Handi, aman. Yeah. Dekat di rumahku Antang. Ya, makasih ya. Banyuma kemarin dakwah di sana di Antang. Iya.
Ya, Oke, Kak Mary, Bang Andi. makasih banyak Kak Mary ya. Oke, host. Thank you, Oke. Kak. Siap. Ya. Yuk. Kalau semua Kristen sama seperti saudari kita ini damai kita diskusi, betul lah. Iya, betul Bunda. Ini datang-datang, bikin emosi kan ya. Kalau kayak gini semua saudara Kristen tanya Al-Quran, ya silakan bertanya. Yang penting sopan, ya mengedepankan persaudaraan. Nah itu bagus. Contoh itu teman-teman Kristenku ya. Contoh saudara Mary itu ya. Kita bisa berdialog dengan baik, dengan cara damai. Gitu saudara. Silakan Kang. Ya, siap. Ntar ini host baca komen apa ini? Ya, Bang Handi, mungkin ada sedikit yang harus disepil, Bang Handi. Berhubung tadi Mbak Mary terlalu monoton juga ya. Bang Kores naik, Bang Kores. Izin teman-teman, waktunya 5 menit aja ya. Ada berita duka buat saudara kita yang mu'alaf itu mengalami kecelakaan, Bang Putu Dewa. Coba Bang Handi, dilanjut dulu Bang Handi. Nanti saya sepil videonya. Jadi begini teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kejadian beberapa bulan yang lalu, saudara kita Putu Dewa. Beliau adalah seorang mualaf yang aktif di bidang dakwah. Tapi bidang dakwah beliau itu cenderung ke face to face, menemui langsung ke lokasi. Jadi dalam perjalanan beliau sudah sepakat dengan KC untuk mensyahadatkan beliau mengalami musibah dalam perjalanan. Hari itu juga saya sama tim, Akang, saya sama Bang Aang atas perintah daripada pembina API terutama dari Banjuma dan lain, saya berangkat. Alhamdulillah bisa kita evakuasi dari Jawa Tengah, Jawa Barat ya, dari Jawa Barat ke Jakarta. Kemudian beberapa bulan dalam proses penyembuhan, sampai saat ini belum bisa sembuh secara total, bahkan mau dioperasi kembali. Membutuhkan bantuan uluran tangan kita semua. Nah, untuk itu malam ini atas kesepakatan kita semua dari pengurus API membuka untuk uluran tangan antum-antum semua untuk meringankan beban beliau. Itu sih sebelum kita lanjut. Silakan Kang. Ya, ini izin saya sepil ininya ya. Bukti ininya. Ini surat kontrolnya teman-teman. Ini surat kontrolnya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Bekasi ya teman-teman. Ini surat kontrolnya. Terus kita lanjut ke ini hasil rongsen. Ini hasil rongsennya teman-teman. Ini hasil rongsennya. Ini di kepalanya ya ada mungkin pecah ini ya rupanya ya. Tengkoraknya ya ada. Iya, masih ada ini darah yang harus dikeluarkan dari kepala. Ya, betul. Nah ini kondisi mobilnya teman-teman nih. Ini waktu dia mau berangkat ke Ciamis mau syahadatkan si KC, dia mengalami kecelakaan. Ini kondisi mobilnya. Dia itu seorang mualaf teman. Gitaris juga kan beliau? Ya, Geisa. Gitaris, mantan gitaris Geisa. Iya, ini teman-teman saya yang dihubungi beliau, kan kami memang sering komunikasi ya, sering jumpa juga. Sangat menyedihkan karena beliau penggiat dakwah. Sudah gitu beliau termasuk orang yang dijauhkan ya dari keluarga beliau. Ya boleh dibilang setelah beliau mu'alaf ini keluarganya nggak terlalu harmonis dengan beliau, boleh dikatakan seperti itu. Nah sekarang beliau setelah beberapa bulan ya beliau kehabisan tabungan teman-teman, beliau curhat sama Bang Zuma. Sekiranya mungkin beliau menangis karena beliau masih ingin berdakwah dengan kita. Beliau butuh dana
kurang lebih 30 juta. Atau kita genapkan 30 juta teman-teman. Saya rasa kita bisa. Nah, saya ingin mengajak netizen untuk beramal jariah untuk beliau. Kita bantu, ada juga video kan dikirim sama beliau ya. Ini Gurunda videonya ini waktu dievakuasi ya. Waktu dievakuasi, ini saya masih di perjalanan sama Bang Handi nih. Tuh, kondisinya kejepit kayak gitu. Jadi malam itu juga Bang Juma kami koordinasi dengan Kohani, dengan teman-teman yang datang untuk membawa ambulan dari Bogor ke TKP. Gitu. Jadi ini ambulan dari Kohani, langsung dibawa pindahin ke Bekasi biar lebih dekat sama keluarga gitu. Nah, nanti yang menyerahkan ini teman-teman API perwakilan juga nanti kita akan videokan untuk dananya. Ini dekat rumah saya Gurunda, rumah sakitnya. Insya Allah nanti saya ke sana. Iya, jadi di spill aja nomor rekening API-nya teman-teman. Ayo mari kita bahu-membahu, jangan kemudian berat langkah kita untuk membantu saudara kita. Tidak banyak kemudian saudara-saudara itu yang berani untuk curhat gitu kan ya. Bang Suma, saya lagi susah, saya bingung mau kemana, tabungan saya udah habis dan saya butuh dana untuk, harusnya tanggal 25 Mei kemarin udah dioperasi lagi buka ininya, tapi karena kehabisan biaya jadi dia tahan kesakitannya itu, dia tahan teman-teman, karena beliau masih mau hidup, semangat dakwanya masih tinggi. Dia ingat Bang Suma, mungkin Bang Suma bisa bantu gitu. Nah, bukan hanya dana itu sebenarnya teman-teman, tapi saya lemparkan kepada saudara-saudara kita, ya cukup 30 juta aja dari netizen, nanti yang dibutuhkan yang lainnya dari kami gitu loh, dari pengurus. Nah, silakan ke nomor rekening API-nya, nanti tinggal disebut namanya, bantuan untuk siapa? Saudara Putu Dewa. Dewa Putu atau Putu Dewa? Putu Dewa. Putu Dewa gitu. Silakan teman-teman sekalian. Saya sebutkan nomornya ya Bang Juma ya. Iya silakan. Karena nomor nggak bisa disematkan soalnya. Nomor rekeningnya itu API ya, 75 kali ditambah 51 ditambah 770. 75 kali 51 770. 75 kali 51 770. Atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia. Nah ini dia nih nomornya nih. Di layar teman-teman nih, lihat di layar. Bisa di screenshot aja. Kalian screenshot aja ini. Ini kenapa saya tampilkan kayak gini, nggak dipasang disematkan, ini bisa rungkad. Makanya saya pakai teknik ini biar aman kemalnya ya. Ini teman-teman. Ya nanti tinggal bukti ininya, bukti transfernya dikirim ke Bang Handi. Nanti dijumlah, kalau sudah sampai di nominal yang kita inginkan, yang kita ajak teman-teman, nanti kita stopkan. Ya, bukti resinya bisa dikirim ke nomor saya. Semua pada tahu tapi saya ulang, 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. 0813 0813-9233-7800. Itu resinya dikirim ke saya, nanti saya administrasikan. Begitu kira-kira. Iya, kalau di channel YouTube Zulkifli M. Abbas ada 2000 penonton lebih. Ya, kalau angka itu kecil bagi kita, kalau kita bagi 2000 orang, wah keren kali. Di TikTok ada 6000, nyaris 7000. Kalau angka itu kita bagi, insya Allah bisa selesai malam ini juga. Begitu juga di channel-channel yang lain, channel Lensa News TV, kemudian Men-TP, insya Allah bisa cepat selesai. Itu teman-teman. Ya, betul. Ayo digaspol teman-teman, Ahlul Sodakoh. Ayo. Nomor telepon saya ulang ya, nomor telepon saya 0813 9233 7800. Oke, ayo mari berlomba-lomba.
sharing bersama saudara-saudara kita. Karena menurut Bang Juma ya memang keadaannya begitu, bahwa kita lah saudara barunya. Pada mualaf itu kita saudara barunya. Artinya apa? Siapapun merasakan sakit ya kita ikut supaya meringankan beban beliau. Gurunda izin saya minta bantuan Gurunda. Siap. Channel baru saya baru 700 subscribernya, minta dibantu Akang Santang Kreator Gurunda. Oh iya teman-teman, ini channel baru ya, Akang Santang Kreator. Silakan teman-teman di follow juga akun ini sebagai media dakwah kita ya, supaya menara siar terkait materi-materi perbandingan agama ini bisa merambah sampai ke pelosok. Semakin banyak YouTube yang sah berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, itu semakin bagus. Tinggalkan channel-channel yang tidak berafiliasi, beralih kepada channel yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Ini API saudara-saudara dalam proses pengembangan ya, dari yayasan menjadi organisasi. Insya Allah organisasi API ini akan menjadi besar dan menjadi salah satu tonggak penjaga keutuhan negara Republik Indonesia, dan juga menjadi pilar ya sebagai pelopor terjadinya toleransi antar beragama dengan baik di negara yang kita cintai ini. Oke teman-teman, silakan di follow akun yang tadi, YouTube yang tadi ya, dan juga jangan lupa dibantu saudara-saudara kita. Insya Allah kita akan umumkan selalu sampai target kita tercapai. Amin. Nomor HP-nya Bang Handi disebutkan lagi Bang Handi. Udah ditulis tadi, tulis lagi di bawah 0813 9233 7800. Iya. Kalau puluhan ribu aja, kalau kita sudah ribuan gini, puluhan ribu, 10.000, 10.000, 20.000, 30.000, kita bahu membahu, insya Allah akan sampai teman-teman. Amin. Ya, di TikTok 6.000 orang, di Bang Suma 2.000, 10.000 aja itu bisa tercapai angka tersebut, masya Allah. Silakan saudara-saudara sekalian. Nanti kalau misalnya sudah ada Bang Handi, disebutkan aja Bang Handi, nggak apa-apa, disebut aja namanya, diumumkan. Yang terus saya administrasiin dulu. Banyak banget ini, waduh. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya kerja juga Bang Handi guys. Bang Jadi yang Niko, sudah Herlambang, syukran Bang. Jadi yang sudah mohon maaf ya, nanti saya sebutkan, saya administrasikan dulu ya. Saya store ke grup bendahara baju Pak. Saya standby panjang dulu. Assalamualaikum. Ustadz Alif kemana ya teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif suruh ke sini teman-teman. Ustadz Alif live beliau. Ya. Ini kok ada musik? Saudara Wih, Abi. Bang Blen. AB. Bukan, musik Bang Blen. AB. Oke ya teman-teman, lanjut teman-teman, silakan dibantu saudara kita ya. Kalau bukan kita lalu siapa yang akan membantu beliau? Beliau seorang mu'alaf ya. Saya sedih juga sih mendengar dan membaca chatting beliau. Saya katakan ya, antum gak mungkin kami tinggalkan seorang diri gitu ya. Aku siap, masya Allah. Aku siap 200.000 rupiah. Masya Allah. Masya Allah. Aku siap, ini Ahlul Sodako Gurunda di channel YouTube manapun beliau, masya Allah, keren. Allah Akbar. Lanjutkan teman-teman. Silakan yang mau bantu. Ya, kalau bukan kita lantas siapa lagi? Beliau penggiat dakwah. Beliau bukan kaleng-kaleng ya dalam menjalankan Islam ini. Tidak seperti orang yang pansos aja, nggak ditahu mualaf atau C6 atau apa, kayak kampret aja masuk Islam bikin sampah. Aku tahu siapa itu.
Ya siapa lagi kalau bukan si Valen. Tiap hari ngegibahin Gurunda aja. Nggak ada urusannya. Nggak ada balas terima kasihnya dia itu. Kayak iblis, kelakuannya itu lebih-lebih dari iblis itu. Bapak moyangnya iblis itu. Tapi Itu teman-teman gak usah makanya ditonton. jangan diikuti ya, orang seperti itu jangan diikuti. Itu apa namanya, fitnah berjalan itu. Ketika kalian tonton apa yang dia sampaikan dan sampaikan ke orang lain, belum tentu kebenarannya. Itu fitnah tuh. Nggak ada Tapi manfaatnya. penontonnya banyak loh Bang Blen. Penontonnya. Ya itu salah satunya 5 ekor, kita 6 ekor, paling banyak 10 ekor itu penontonnya. salah satunya untuk menghentikannya memang harus blokir mereka, itulah untuk menghentikan harus blokir mereka. Lama-lama kan bosan itu. Mereka memang harus membuat membuat judulnya agak lebih brutal biar ada penonton. Memang harus seperti itu. Tapi kalau nggak ditonton lama-lama bosan. Sebentar dulu, Bang Yuma siapa admin bendahara ya? Bisa nggak dimasukkan nomorku yang 1? Udah, biar Bang saya Andi. nggak capek-capek pindahin 2 kali. Udah Bang Andi. Udah ya? Oke. Iya, beliau kalau Putu Dewa ini ya kita lihat sendiri. Kita di Jakarta kemarin dia jauh-jauh datang, habis itu beliau mau jumpain kita dengan Habib Rizik. Kita sudah janjian waktu itu kan ya, cuman Bang Suma waktu itu ada kegiatan lain. Padahal beliau udah nunggu gitu. Ya, saatnya kita membantu beliau. Beliau bukan orang munafik, beliau bukan setengah-setengah berjuang. Beliau benar-benar berjuang. Dan saat beliau sendiri saat sekarang, dia membutuhkan kita saudara-saudara. Dia butuh saudara-saudara. Kita buktikan bahwa memang kita satu tubuh gitu loh. Angka ini bukan angka besar, kecil bagi umat Islam. Gurunda izin minta foto itu dong. Bang Putu Dewa yang sama Gurunda itu. Ini banyak yang minta di bawah. Minta foto beliau. Tunggu Kan ya. ada tuh yang Gurunda Iya. sama dia. Benar, tapi aku lupa taruh di mana ya. Di TikTok atau di mana itu waktu itu ya? Di WA. WA Gurunda ada ya? kirim ke grup itu. Kang titip ya, Masya Allah, syukron. Bunda G Mu'alaf. Oh, ini Mu'alaf juga donasi. Siap, syukron ya. Masya Allah. Dari YouTube bisa, silakan. Masya Allah, aku sudah spill juga nomor rekening di YouTube. Api. Spill host, iya nanti nunggu dikirim sama Gurunda. Cari aja Putu Dewa kan ya? Benar kan? Di mana itu? Perasaan nyepil ya di TikTok. Sabar. Beliau itu orangnya baik, sopan. Oh, pernah di Zoom juga pernah beliau hadir kan ya? Kita jadikan sebagai narasumber waktu itu kan ya? Benar kan? Iya, betul. Ini saya kirim fotonya ya. Semoga apa yang saudara berikan untuk apologet dan untuk donasi Allah balas dengan berlipat ganda dan menjadi amal jariah buat saudara-saudariku semuanya. Amin. Amin. Oh iya, bagi netizen Ahlus Sodako yang udah ada di grup Humas Api, di sepil nomor rekening, bukti transfernya ke grup aja ya teman-teman, yang udah ada di grup Api. Bagi teman-teman yang lain yang ingin masuk ke grup WA Api, hubungi saya itu mah, ya hubungi ke saya. Tapi jangan masuk ke situ, habis itu bagi-bagi nomor kita gitu loh. Ini paling males sekali. Tiba-tiba mau Bang, aku minta nomor abang di ini. Alamak. Masya Allah. Subhanallah. Ayo teman-teman, kita pasti bisa. Masya Allah. Ada yang kasih sampai 1 juta. Siapa nih? Itu tadi Bang Jack itu banyak Pak, waktu kita video call sama Mak Dani. Oh yang barusan di sana. Ini nih teman-teman nih. Keren. Masya Allah. Nah tuh di beliau tuh.
Kayak kenal yang satu juga itu ya. Sama-sama ganteng. Ini waktu Gurunda ke Jakarta ini di Jakarta Pusat ini. Waktu ada jumpa pens. Oh di belakangnya kayak kenal itu ya, ganteng. Wah Masya Allah. Kok ada sayanya itu. Orang nggak ngelihat ke sana dan diingatkan. Ayo teman-teman, silakan kita bantu saudara kita. Kita pasti bisa. Ayo. Burundi hadir. Aku siap hadir. Masya Allah. Besok diumumkan lagi Bang Andi. Sudah berapa kita dapat malam ini kan ya. Sampai beliau betul-betul bisa sembuh. Keren. Insya Allah besok saya ke sana kalau ada waktu Gurunda. Soalnya dekat sama rumah saya itu. Iya. Dijenguk aja beliau. 15 menit. Kalau bisa hari ini selesai, Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Bang Abdurrahman, syukran. Aku siap ke Panglima Apologet dong. Bang Supri, syukran Bang Supri. Mertua Batak. Apa itu Bang? Hah? Kau nyumbang apa? Hah? Hah? Kau ada duit? Bang Junaidi, Bang doa aja. Kalau kalian donasi apa? Di gereja? Mertua? Numbang apa? Doa aja, doa. Doa. Kalau gereja nyumbang apa kok? Lari kau ke gereja. Jadi gimana? Kau kan Kristen. Jadi aku nanya, kau lucu kok. Iya kan gimana orang itu bro? Iya maksudnya berpuluh. Rusmaini, syukran. Lelang. Si Gunung Batu ini. Kau Bang Blender baru setahun ini ya. Aku sama Bang Juma udah 2 tahun aku. Paus 14 kali dikirim. Debat aja. Udah. Kita tahu lah. Orang gila ini. Baru inilah Bang Juma ini ngasih koin sama aku 1.000. Oke, Bang Juma baik ini. Suaranya kok kayak nggak asing ya. Si Hotang ini. Iya si Hotang. Enggak si Hotang aku. Dia lah punya pelanggan tuang tambal ban. Ini dia. Ini pelanggan gue tuang tambal ban. Berarti pelanggan isi. Kau Bang Blender baru dari Bang Rasis tahu. Masuk aja aku Komal udah ngomong dia 4 jam. Baru tadi dia dapat paus sama kereta api. Masuk aja. Enggak masuk aja. Saudari Sri Mulyaningsi, Masya Allah. Ujang Ridwan, barakallahu fiq. Mbak Selo, syukron jazakallahu khairan kasiron sudah titip buat Bang Putu Dewa. Barakallah. Ada juga yang nggak muncul namanya ya. Bang Taufik, sehat selalu ya Bang ya. Membantu teman kita Aang Gunaifi, barakallahu fikum. Rahmatullah, Masya Allah. Doa terbaik untuk kalian semua. Ahsanuddin, syukran. Misalnya bendahara siapa ya? Mudah-mudahan masih melek. Tolong dong dihitung malam ini biar kita umumkan. Ayo bendahara sama Mbak Cebi. Penny Bulandari, sehat selalu. Sehat Sugiantoro, barakallahu fiq. Wah keren. Mana Bunda Rama ini? Suruh hitung nih. Tidur dia itu. Di bawah dia. Bunda Rama tuh. Naikkan dulu Bunda Rama, suruh hitung.
Ya maaf ya teman-teman, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu namanya ya. Pokoknya antum-antum semua luar biasa. Pak Ustadz Armin, jazakallahu khairan kasiron sudah Bang Supri, barakallah. Bang Ucok, sehat selalu Bang Ucok. Izin lah ya bang, keluar. Di sini aja, kamu pakai kalkulator sini. Si Otang itu, sebenarnya itu si Otang itu Bang Juma, dia itu sangat mendukung terus menjadi pengikut Bang Juma, cuman masih gengsi dia terus terang gitu. Iya, dia mau udah dekat sebenarnya si Otang. Kita kan bola bang, kita kan kayak lapangan bola kita. Kalau nggak ada di umpan, ndak nak. Iya betul. Pokoknya kalau si Otang, kalau kamu mau dekat sama Bang Juma, kamu harus mandi 7 sumur. Itu beda lagi dengan lece itu. Lece. Apa itu? Langganan ban bocor, cuma kau lah ada. Kau lari-lari ban bocor Macam mana? Aldi Rahman Syah, barakallah fiik. Selalu kontrak koin kau. Seolah-olah kau lecehkan lah semua tukang tambal. Selalu ke mertua, ntar lagi koin masuk kau kirim tenang aja. Di atas aja. Yo Aklirean. Orang tukang tambal ban sarjana juga semua anaknya. Cahyono. Cahyono masih Palen dong. Cahyono namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Tonga. Bang Zuma. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dinda. Itu si Hotang minta disunat katanya. Bang Juma. Aku pun duduk di sini mau dengar aja dari pala Bang Palen ya kan, duduk bersama pengkhianat. Masya Allah. Udalina Mestika. Ya kan duduk bersama kalian kemarin kan, jumpa. Siapa tuh? Jumpa sama kemarin yang 2 tahun yang lalu jumpa rupanya. Oh, saya jenguk beliau karena empedunya bocor waktu itu. Saya mau mati. Udalina Mestika. Bang Juma, saya mau mati. Herman Sukri. Dia seperti ular sakit. Deddy Sutiono. Daripada aku nggak ada apa-apanya kan? Ular sawah. Oh, ular sawah. Sutiono. Dia kayak ular. Jadi dia belut listrik kan, dipupuk, dikasih makan, begitu besar dia matok kita gitu. Gak enak kayak gitu bang. Lebih bagus belut di setrum. Belut ya. Iya, licin kan, belut kan licin itu. Betul. Dibilang Islam bukan, dibilang Kristen juga bukan. Sibuk aja ceritain orang. Macam dia yang paling suci aja. Ponaannya Bang Handi itu. Jangan sampai kita didengar. Aduh, ada lagi yang nelpon, gua lagi ganggu, aduh ya Allah. Jangan telepon dulu bang, lagi pusing gua nih. Banyak bang. Ya. Masa pusing ngitung uang Enggak, saya takutnya double. Masukin ya, input data ini. Si Hotang. Gak si Hotang apa penggabean aku. Penggabean. Udah berubah berarti ya. Keren, umat Islam luar biasa. Si Otang. Masya Allah. Ukuran ban depan itu idealnya berapa ya, Tang? Raja Ali Jamil, syukran. Gak kerja gitu bang. Ahmad Yani, barakallahu fiik. Gak tahu aku itu. Betul. Ke laut. Oh, ke laut. Berarti kau nggak bisa berenang? Nggak mancing orang, bukan mancing keributan. Harisir. Ya udah. Mau dibawa Mbok.
Dia urus kok. Lagi sibuk kan merupa. Ada juga Banyak sekali nih Banyu. Ada 100 ini kayaknya nih. Saya masukkan input masuk. Hendra Kusuma barakallah. Kita input juga masuk kah? Enggak, saya baca di grup. Yang dimaksud di HP nggak ada sih? Enggak ada. Nauzubillah, enggak usah. Jangan. Kalau masuk di HP itu capek gitu. Capek gitu pasti. Masya Allah, ini pengabdian ini. Ahmad Sumni, barakallah fik, sahabat-sahabat sekalian. Punya aku udah masuk ya, Binsar Mangungsong itu udah masuk. Sapriza. Apa pula kau bro? Putu Dewa. Otang bodak. Nama pengirim dihapus. Ada yang udah dibilang aku bodat. Izinlah bang, turun bang. Junaidin. Di sini aja nya. Udah dibilang bodat aku ya. Bercanda itu. Joko Suegiharto SH. Kalau dia bapak bodat. Iya itulah. Katanya kalau kau mandi harus pakai air laut. Kenapa bisa begitu? Udah bang kerja aja bang kerja. Kerja aja bang, imput data. Sabaruddin. Masa harus mandi pakai air laut gimana? Dia sendiri yang ngomong. Rialdi Yunus. Enggak bang Juma, tadi kan ngomong udah capek aku input data bilang ngomong-ngomong aja kerja. Udah Lina Ustika. Sama air laut ya. Bukan mandi itu namanya. Tambah asin, resin. Iyalah. Pakai sabun baru mandi air laut. Ya percuma aja nya. Kerja bang, cepat itu bang, mau diumumkan itu ah. Rajali Jamil. Otang bodat. Ahmad Yani. Membuli ya, nggak aci membuli. Irwan Hardianto. Mardianco Purnaditya. Keren. Si Otang, kau nggak pernah gabung di Komaloten? Kenapa gitu? Abdurrahman. Orang kalau si Otang di Komaloten langsung diusir, nggak dianggap. Ya Tang. Kemarin naik ke si bom langsung ludahin dia. Itu masih ada bekasnya di mukanya tuh nggak dicuci. Kau beda pemahaman gue nih, Wanes bukan, Tritung bukan. Tang gimana rasanya diludahi sama si bom? Kok bisa? Nggak merasa, nggak jawab, nggak merasa. Deddy Miswar, Masya Allah. Keren. Deddy Miswar. Abang Deddy Miswar keren. 3,5 GT. Naga bonar itu Banyu Mak. 3,5 coy. Masya Allah, mantap. Wahyu Adisa Songko. Sulfikri. Bang Jom, suruh tidur itu uang blender itu. Asam lambungnya udah kena itu. Zainal Arifin. Bang blender. Yang jelas teman-teman semua ya, mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas antum semua luar biasa. Insya Allah kami amanah. Kami akan kami serahkan secepatnya. Ahmad Suti. Semoga rezeki kalian dilipat gandakan. Amin. Amin robbal alamin. Amin. Amin kau nggak sampai mertua. Amin kau nggak sampai. Tapi kan serentak aku sama Bang Juma tadi. Amin robbal alamin. Lucu juga ini si Otang. Lucu juga ini si Otang ini. Salah Tuhan nggak sampai. Yang penting aku serentak sama Bang Juma. Bunyi kentutnya si Otang kayak gimana Bang blender? Yang penting aku serentak sama Bang Juma. Amin robbal alamin. Kenapa ya? Setiap aku dengar suaranya si Otang langsung sakit kepalaku. Banyak makan ikan asin juga. Bahrudin Sukran. Aduh banyak banget ini Otang ini, ada 100-an ini Otang. Gimana gua? Udah buang aja. Kirim ke sini Bang Andi. Biar saya sebutkan satu-satu nama. Kalau di Kristen nggak akan sampai gitu tuh. Pening lah berpikir, begaduh. Donasi. Siapa yang ngomong Kristen? Ini siapa yang ngomong Kristen? Coba kalau kira-kira kita umumkan ya, teman-teman, kita punya
saudara sebangsa dan setanah air. Namanya si Hotang. Saudara Edis TV mengalami musibah. Si Hotang generasi bukan si Hotang, Mas Solang. Gak Hotang aku mampus ya. Ada yang nanya. Baperan lu Hotang ah. Ada yang nanya. Bunyi kentutnya gimana sih? Perdaguan aku perdaguan. Mengalami musibah apa Bang Andi? Edis TV barusan ketiban pohon. Lagi. Mohon bantuannya. Ada yang bantu nggak ya? Nggak ada. Hanya si Otang aja lah si Otang. Kamu nyumbang si Otang? Bandel lagi. Enggak si Otang aku perdaguan aku. Kau marga pun kau berubah kau itulah kau nggak boleh kayak gitu. Kapan pula aku ngasih tahu marga aku sama kau? Jadi si Otang. Dari mana kau tahu? Penggabian kau? Ang Sugevi. Perdaguan boleh bilang Marley kita Marley. Enggak ada kunikahi itu Makanya orang kok nggak jelas. Keren. Tang. Udah input lah data itu bang. Tang. Apa pun? Tang. Tapi itu beneran dia mandi air laut. Iya. Mandi. Dia nggak mau. Dia anti air tawar dia nggak mau. Wawan Setiawan, barakallahu fiik. Masa sampai segitunya masa pakai air laut? Udah terbiasa. Dia kan ikan. Oh. Sepele ini sama orang tambak ini. Sepele ini orang tambak ini. Sepele ini. Petang bagudung. Bantu. Keren. Si Otang itu kalau berendam sepenuhnya di laut, dia nggak asin loh dia itu. Aku bang kalau abang bilang si Otang nggak aku jawab ya. Asam bukan ini asam. Kenapa bisa nggak? Masya Allah, Islam keren. Terharu aku lihat ini. Rekeningnya masuk terus sih, keren nih. Gila. Si Tang. Lanjut teman-teman, lanjut. Semangat. Tang. Ayo semangat ayo. 5 menit lagi mencepat 5 menit lagi cepat. Masya Allah. Kunci dongkrak taruh mana Tang? Kunci dongkrak. Ayo 5 menit lagi. Pulkan cepat. Keren, Masya Allah. Biar main trek Bang Andi nih main kopi. Ayo cepat. Ansori. Alhamdulillah. Barakallah. Kan tambah banyak kan Bang Andi. Cepat. Sahabat Juwaini. Mana ini? Barakallah. Kiri Bang Andi. Ayo cepat. 5 menit lagi nih. Keren, Masya Allah. Keren kan? Kalau aku masuk keren kan? Coba lihat di gerbang bandara banyak. Itu berapa ya sudah itu saya kirim tuh? Ini saya baca kan namanya. Ada namanya. Enggak ada namanya. Ini masih banyak ini. Masih ada 50-an nih gue belum input nih. Kirim. Tenang aja. Nomor yang 1 belum. Udah jangan menjawab bang. Kerja cepat lah. Ayo teman-teman. Sekarang gue sambil ngobrol bang. Daripada gue. Bang Sony Ermanto, barakallahu fi. Mudah-mudahan HP saya nggak hang nih. Otang bodat. Kenapa dibilang bodat ya? Janganlah, marah nanti dia. Ayo go 5 menit cepat. Go. Ada dari Dana juga ada nih. Keren Bang Andi. Bang Andi bilang lagi nomornya bang. Tadi mana tahu lupa itu orang itu. Tang kalau banyak ngomong gue lempar kunci dongkrak. Erdeni Purana, barakallah. Nama yang baik. Coba open cam lu, Pong. Ompong dia emang. Ompong, itu kemarin saya pikir ambulan, ternyata si Otang lagi bawa motor sambil nyengir. Bunyi gitu. Tahu abang iklan Kensan Tang? Tahu abang iklan apa? Lidah tak bertulang, jangan banyak gitu.
Kemarin si Ota makan bakso. Kena ajab nanti itu bang. Kalau Kemarin si Ota agama makan yang udah bakso. baik, Makan bakso. nggak boleh Kang. ngarang cerita. Pas pulang ketinggalan giginya. Masya Allah. Ketinggalan giginya di piring. Pulang nanya, gigi saya mana? Itulah yang ditakutkan dari Antv. Ajab. Ya. Apa itu? Jangan ngarang cerita. Kalau nggak ada ngarang cerita kayak gitu bahaya itu. Ya kan biar lucu Tang. Oh biar lucu. Windy, Kita lagi kita. Jaya, syukran. Malam ini kan Tang kamu kok objek derita. Selomita. Boleh kan? Selomita Vina Arlis. Balah aku udah ngantuk aku bang. Izinlah keluar aku ah. Di sini aja dulu. Leci pun aku. Teman-teman gak apa-apa, Gurunda lagi nyepil, kita sambil ngobrol, kan kedengeran. Iya gak masalah, lanjut. Aku paus. Si Kutang. Lanjut saudaraku. Si Ada yang Kutang. nanya Tang, kamu jadi begini gejala awalnya apa Tang? Gak tahu aku bang. Loh. Pasrah beliau. Mungkin waktu kecil kali pernah jatuh dari sepeda apa gimana Tang? Pernah nggak? Pernah nggak Tang? Kerja lah bang, kerja ah. Anaknya si Hotang udah berapa? 3? 16. Laku juga kagak Gurunda. Hah? Laku juga kagak, gak ada cewek yang mau. Oh, ada bininya. Oh padahal Sahabat kemarin Widianto, lebaran barakallah. kurban. Sebenarnya si Otang itu mendekati Bu Rasmi tapi Bu Rasmi nggak mau. Bang Dodi Iskandar sehat selalu. Selamat malam, Beh, saudara-saudara. beh. Kok suaranya begitu banget? Selamat pagi. Dia habis telan kondom bekas itu kalau begitu suaranya. Cuman bang, udah makan nasi goreng bang. Loh ini ada tanggang juga, tanggang sama. Oh isi Hotang ya, tanggang. Ya. Tidak membilang ini aku tanggang ini. Ini adab di mana ini adab? Tamu datang. Aduh capek ini minum banyak apa? sekali ya. Kamu minum apa? Air putih panas mau? Air putih panas mau? Udah bang Mulendera, aku aja ngatasinnya udah duduk aja dulu. Oke. Apa itu bang? Selamat pagi. Selamat pagi bang. Sekali lagi teman-teman mohon maaf ya, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Ini belum saya selesai sortir ya. Yang jelas kami dari pengurus API mengucapkan terima kasih. Semoga Sahabat Elia 1 juta rupiah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Halo Banyumat takbir. Banyumat ada yang baca yang di grup, ada nggak terbaca namanya? Riztia Ningsi, iya. Yang terbaca aku baca Bang Endi. Iya. Itu yang saya input ya. Sahabat Pahroni, iya. Semua dari Bang Hendi. Bacain aja Banyumat. Bisa selesai malam ini, bisa. 30 ini. JT bisa. Ini masih banyak nih saya nggak input nih, masih ada 50-an. Belum ke HP yang satu. Masya Allah. Bisa. Mana lah bisa, ndak pakai batas waktu. Otang lu Bisa. dulu si tanggang tuh. Bisa 30 JT kita dapat malam ini, bisa. Apa itu bang Nurdini Setanggang? B. Apa itu bang? Tamamin. Mau donasi ya bang Setanggang? Apa? Iya apa itu bang? Mau donasi ya bang? Tidak bang, masih banyak saudara-saudara yang butuh bantuan. Ini suaranya kenapa sih ini? Ya bang. Habis Kenapa itu bang? Lagi di rumah sakit abang ya? Enggak bang. Interogasi dulu Tang. Interogasi Tang. Iya makanya kusuruh bang Blender diam aja, Sahabat duduk aja. Toro 500. Murid Bang Juma ini arogan semua ini bang. Perasaanmu itu bang, kayak mana perasaan rupanya? Bang Hadi Kusuma bagus. Barakallah. Arogannya dari mana bang? Hah? Arogannya dari mana? Dari caranya bertanya itu bang. Hah? Dari cara-cara. Kau tegas ngomong, kau kayak dari rumah sakit kau Ya bang. Tegas kau ngomong kayak dari rumah sakit kau. Sahabat Iya Nurkumala. maksudnya dari cara-cara abang kita apa yang berdiskusi. Rina Bata, syukran. Omelin Tang, omelin.
Kau dari tadi orang ngetong-ngetong duit, kau ribut, kau bilang arogan. Mas Budi Matondang, barakallahu fiik. Masuk abang naik ngapain? Mau ngapain abang? Ada yang tahu nggak nomor telepon plus 44 dari mana itu ya? Telepon plus 44. Garut. Negara mana? Bang Andi, kayak mana ini Bang Andi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Tanggang, mau ngapain abang sini Bang? Ya, mau menanya. Bentar dulu Bang, kau nggak ada adakmu, abang-abang? Cari sinyal mu. Waduh, udah dari bawah ke atas, nambah lagi dari atas ke bawah. Alhamdulillah. Bang Bulan dia urus ini Bang, aku diam dulu Kau boleh tanya. Dibilangnya diam dulu kau, aku mau ngomong sama orang ini dibilangnya. Habis ini kita Blender. Habis ini kita open donasi untuk bantuan si Hotang mau disunat. Oh iya. Siap. Datang. Siap. Janganlah disunat, aku hilang kepalanya nanti. Ya. Ya benar Letang. Kemarin pada pas lebaran haji kirim gigi. Pokoknya si Hotang kalau mau disunat aku yang tanggung jawab. Tenang aja. Kok jadi aku kalian serang, aku ngatasin si Tanggang mampus kalian. Oh ya uruslah. Lupa kemarin mau kirim gigi kambing ke si Hotang buat ini biar gratis. Ini lagi OSI nih, nggak netral lah. Uruslah. Udah. Tanggang, silakan diskusi sama si Hotang. Nggak ada ilmunya Bang. Pendeta ilmu apa samamu? Ilmu kecap. Pendeta apa dia Bang? Pendeta. Kau belum lagi ngomong, kau udah punya ilmu kau bilang. Bener gak Tang? Lu pendeta sesat kan Tang? Gini Bang Kian Santang, dia bilangnya nggak ada ilmu, tapi koinnya 6. Oke lah, berarti adamu nggak ada. Ya, kau koinmu 6. Berarti adamu nggak ada kan? Koinmu nggak 6, nggak ada apamu ilmumu. Coba lah bilang dulu ilmu, biar naik koinmu. Apa? Inilah peka juga kau, beli korek kuping dulu Gaya ngomong itu sombong kan? Lari ke sombong. Mentang-mentang kamu muslim. Iya. Maksudnya kau kan gaya bicaramu sombong gitu. Iya, kayak mana maumu? Kan udah kau bilang kayak mana maumu. Hotang, gua tanya, lu muslim apa Kristen? Kristen. Nah, dengerin tuh Tanggang. Kristen apa dia? Jadi mau kau tanya doa Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan. Jadi kau ngetes aku Kristen. Kau di KTP Kristen? Iya jelas lah. Mana mungkin KTP yang kau pakai? Lucu kau. Ya udah, kan di KTP kau Kristen kan? Kalau keimanan enggak kan? Ya, kok jadi kau atur orang lain? Bukan mengatur, aku nanya deh. Ya, kalau udah kau tanya, ya tanya lagi kantor polisi. Kau lucu. Mana ada ku tanya, maksudku kau KTP Islam apa Kristen tapi keimanan udah Muslim kan? Kok beda nih rasa nanu kau? Ditanya kau KTP aku Kristen, ya orang Kristen. Iya. Kau masih mengemani ajaran Bibel enggak? Ya jelas lah, kau lucu kau. Kami kan donasi kan. Ngapain kita berdebat di sini? Oh jadi kau mau berdebat sama siapa kau? Bang Blender? Sama siapa aja pun bisa. Oke, Bang Blender, atur Bang. Bang Rahmadani Sukran. Gak mungkin aku berdebat sama kamu kan? Istilahnya diskusi lah. Ini Kristen syariat. Si Hotang ini. Mana yang betul ini? Kristen syariat dia. Kau ada aja Bang Blender. Iya, Kristen syariat dia. Ya teman-teman, kita saksikan perdebatan antara Oten melawan Aliteng ya teman-teman ya. Oten melawan Aliteng. Silakan.
Bang, sama abang aja lah. Gak mau gua. Ipin Haryadi, barakallahu fiik. Apa yang mau kau tanya, Tanggang? Bang Sugito. Alhamdulillah. Ntar dulu. Alhamdulillah. Kurang lebih ada 100 kali ya saya input masuk, kurang lebih begitu. Nanti kita umumkan totalnya berapa pada malam hari ini. Yang jelas kami dari pengurus Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada antum-antum semua untuk meringankan beban saudara kita. Semoga rezeki kalian dilipat gandakan. Amin. Sahabat Imron Cotan 2,5 juta rupiah. Masya Allah, barakallahu fiik. PT Fitz Lentera. Bunda Rama tolong dihitung Bunda. Ya, lagi ini. Ya, panggil Cebi. Telepon Cebi, bantuin. Enggak lah, udah nih, biasa ku hitung 10 miliar, ini sedikit. enggak bercanda. Lanjut. Ya Allah. Udah nih, udah selesai kah yang kita share itu? Udah selesai nih dihitung. Enggak, teman-teman silakan. Belum selesai. Lanjut. Bang Elia. Ada lagi nih. 1 juta rupiah. Si Hotang, tanyalah sama si Tanggeng itu, mana beliau pergi? Kabur si Tanggangnya. Oh, takut dia pengecut memang dia. Ini ada pengikut Yesus nih sama David. Selamat pagi. David, selamat pagi. Pagi Om. Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Oh Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak mau ikut gabung aja, seru aja liatnya. Siap. Syukron. Makasih ya Bang ya. Siap. Donasi Bang. Ya, ini ada pengikut Yesus. Ini muka siapa yang lu pakai nih, pengikut Yesus? Nih, muka siapa itu? Muka opungnya dulu. Patang, muka siapa Tang? Muka opungnya dulu. Oh, muka opungnya. Itu wajah saya, itu yang wajah saya asli itu. Ini dikasih pelajaran dulu Tang, si pengikut Yesus ini Tang. Kau Yesus dari mana? Kau Yesus dari Brazil ya? Saya dari Indonesia. Serasa Indonesia yang kau. Apalah Pancasila? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ya, sekali lagi ya. Jazakallah khairan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan saudara-saudariku semuanya dalam hal berbagi. Semoga Allah membalasnya dengan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang tidak terputus. Amin. Amin rabbal alamin. Terima kasih buat saudara-saudariku semuanya yang sudah bersedekah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ya, doakan dulu dapat amal lagi ya. Udah Tang, lu jangan ngedong Tang, mending itu dulu lu berdua. Ayo. Yang paling penting adalah mohon maaf nggak bisa disebutkan satu persatu ya. Mohon maaf karena saking banyaknya yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya betul. Iya, copy paste-nya kirim Bang. Ya, kita dengarkan perdebatan antara si Bloon lawan si Belegu. Silakan Tang. Ini kalau saya jawab Belegu yang mana? Sama aja ini menyinggung orang ini. Enggak lah, masa menyinggung? Ya si Belegu yang mana nih Bang Ken? Lu kan pinter, lu agak cerdas. Ya, aku nggak merasa aku Bloon lah. Ini aja kasih nama. Kesempatan bawang merah, pengikut Yesus bawang putih. Ayo, bawang merah, bawang putih. Lanjut, berdua. Itu Pancasila belum beres, Tang. Iya, Pancasila belum beres. Dan sila kedua apa tuh?
Lupa, saya lupa. Wah, kau bilang Indonesia, kau bilang tadi. Ya saya ngomongnya aja udah Indonesia. Kamboja kau ini. Kamboja aja nggak tahu saya. Kamboja. Kamboja kau ini. Jadi pura-pura bahasa Indonesia kau ini. Ya terserah kamu aja. Ya kok emosi kau? Apa kek? Enggak, saya nggak pernah emosi. Tanya dia, Tang, Tuhanmu siapa, Tang? Tanya coba tuannya. Abang aja yang nanya. Kamu wakili saya, kamu kan muridku. Kau wakili saya dulu, gue lagi sibuk. Berarti abang bego atau bodoh? Goblok. Nah kan berarti judul gua benar ya, Tang? Insyaallah kita umumkan sementara teman-teman dalam waktu kurang lebih 20 menit. Alhamdulillah kita kumpulkan dana sekitar 25 jutaan. 5 juta lagi. Ayo teman-teman, silakan teman-teman. 5 juta lagi, kita butuh waktu 5 menit sampai 10 menit. Ayo. Masya Allah malam ini terpenuhi. Wah, keren kali saudara-saudaraku, Masya Allah. Dalam waktu 20 menit hampir 30 juta. 29 juta 520.000. Rezeki aku Bang Juma kan. Oh berarti tinggal 100.000. Rezeki aku Bang Juma kan. Itulah. Oke. Allahu Akbar, takbir. Mantap kali. Iya. Ayo teman-teman. Gas. Akang. Woi. Ya. Besok pagi kesini dulu. Gimana Kang ceritanya nih bareng gua ke Kutu? Ya bolak-balik dong kalau kayak gitu. Saya ke sana dulu, balik lagi ke sini. Enggak apa-apa, ntar gua yang nyetirin. Wah, mana ada nyetirin. Udah ada uang minyak itu Bang. Udah ada uang minyaknya. Kalau gua ke lu gimana ceritanya ya? Mobil gua bannya belum nongol. Kasih lah uang minyaknya Bang. Bang Andi pun gimana? Diam dulu kau, Tang, gua lempar juga kunci Inggris. Atur besok lah ya. Izin lah Bang ya, turun ya Bang. Ayo teman-teman. 3 juta lagi teman-teman. Bang Juma, izin turunnya Bang Juma. Mau kemana adekku yang ganteng? Sini aja nya. Binimu sudah minta rupanya. Ngantuk besok kerja. Oh iya. Kau nggak mau jadi saksi? Bang Juma, saya boleh bertanya gak Bang Juma? Oh suaranya jelek banget loh, pengikut. Tanya sama Bang Blender. Apa pengikut? Apa? Lanjut. Apa pengikut? Ini suaranya ada yang aneh loh Bang Brenda, dengerin kalau dia ngomong ya. 2,9 lagi. 2,9 ayo. 2.19 Apanya lagi. yang aneh? Tuh kan. Kayak orang tua suara kau kakek sebenarnya. Ya kan? Ayo teman-teman. 2,9 lagi cukupkan cepat. Aku umumkan dulu nih. Yang punya kendaraan seputaran Jakarta besok jam-jam 10-11 yang ada di Jakarta, yang mau berbagi silakan calling saya, kita bareng ke Bekasi ketemu Putu Dewa yang di Jakarta nih. Soalnya si Akang katanya pusing bolak-balik. Yang punya kendaraan di Jakarta nih hubungin saya ya, kita berangkat besok ke Bekasi jam 10 atau jam 11. Hubungi HP saya cepetan. 2,9 lagi Bang Andi. Ada yang masuk gak Bang Andi? Barusan tuh 1. Ayo teman-teman netizen gaskan. Dikit lagi. Enggak, besok aku mau ke Bekasi ketemu si Akang. Ini langsung mau diserahin besok nih, insya Allah ya. Iya.
Cuman saya lagi di Jakarta mau ke Bekasi. Divideokan nanti biar ya, kendaraan saya nggak ada nih. Pas beneran. Ada nggak yang mau anterin gue nih bareng-bareng nih sambil ngopi? Ada nggak nih? Coba di WA dong. Tadi di grup dong. Aku di Jakarta Pusat. Daerah Salemba. Telepon aja ke saya Sherlock. Ayo teman-teman, semangat lagi Bang. Iya Bang Andrea, makasih ya sudah diadministrasikan. Udah dihitung sama yang teleponnya Oten Bang Andi. Ini nggak apa-apa. Gue sahadatin sekalian. Ya, bukti transfer ke Bang Handi ya. Uang donasi buat saudara kita yang mengalami musibah laka, mualaf dewa putu dewa, begitu teman-teman. Ya makasih ya Andrea Seva. Total terakhir itu 29.600 sekian ya Bunda Rama ya. Betul ya Bunda? Ada lagi nih satu nih. 29 6 296 70. Tuh barusan satu lagi ngatus tuh. Lagi 297 70. Bismillah. Cukup ini Bang Andi. Cukup lah. Tinggal kita cukupin 30 lah. Iya, pangeranku sudah masuk. Ada Pak Ketum. Pak Ketum, Assalamualaikum Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum para guru semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Pengikut Yesus cari tidak. Alhamdulillah Pak Ketum. Malam ini hampir terkumpul 29.600 Pak Ketum. Sudah nyampe 30 lebih Bang Andi. Oh udah ya. Oh berarti ada yang TF tidak mengirim resinya ya Pak Ketum ya. Ya. Ini saya kirim di grup, afwan ya. Oke. Ini yang saya data masuk di ini nyampe 30, hampir 31, kurang 100 lebih lah pokoknya. Oke. Alhamdulillah. Teknisnya nanti dibicarakan di grup utama ya Pak Ketum ya. Baik sahabat-sahabat sekalian yang telah memberikan infak sedekahnya untuk saudara kita Putu Dewa, Masya Allah Barakallahu Fik, dalam waktu kurang lebih 30 menit, 30 menit ya lebih ya, sedikit ya, kita mampu mengumpulkan dana yang dibutuhkan oleh sahabat kita. Ini beliau sangat-sangat berterima kasih ya, Insya Allah. Nanti Bang Handi dan tim yang akan mengantar dana ini nanti divideokan untuk kita publish di sini. Kita umumkan bahwa ya dana dari umat kembali kepada umat, kembali kepada saudara kita yang membutuhkan. Alhamdulillah saya sangat terharu sahabat-sahabat sekalian ya dengan ajakan untuk membantu saudara kita, ya kita semua bisa bergerak dengan cepat. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah. Terus ini yang kedua kita umumkan juga untuk penggalangan dana yang kedua, tidak besar ya, kurang lebih 50 juta. Ada saudara kita yang mau operasi empedu. Mana tahu teman-teman ada yang mau membantu sekalian mau belikan kopiah merah. Kopiahnya sudah manukan, udah penuh jamuran kopiahnya. Kirain serius. Aku udah deg-degan. Empedunya mau diganti pakai empedu kadal.
Allah. Mau lelang YouTube karena mau operasi empedu tapi nggak ada yang mau berminat dengan anunya. YouTube-nya yang nonton cuma 2 orang. Itu pun dipaksa. Itu pun dia yang nonton sendiri, dia dengan temannya. Siapa suruh lu menghujat? Resiko merupai cilaka. Merupai cilaka. Masih mau kau datang besok. Masih mau kok. Siapa suruh kau musuhi Banjuma sama Apim? Yang nonton siapa? Kalau saya nggak pernah menghujat Bang Handi. Iya, bukan kamu. Bukan kamu sayang. Bukan dia tapi sebangsa dan setanah airnya. Bukan kamu sayang, kamu orang baik. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di channel, yang ada di sini, yang ada di TikTok. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Peluk jauh dari Bang Suma. I love you full semuanya ya. Thank you, Masya Allah. Ini saudara-saudara kita luar biasa. Sehat selalu, panjang umur, rezekinya bertambah insya Allah. Rezekinya bertambah dan datangnya tidak terduga-duga insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan dong mulai dari izin dulu ya, mulai dari Banjuma sebagai apa, habis ini ke Pak Ketum. Silakan ya, Saudara Lydia, sebagai... barakallah. Terima kasih Saudara Lydia. Ya, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia, orang yang dibenci oleh Saudara Oten. Kemudian di sini ada adik kita, ketua kita Dinda Alif, selalu ketua umum Apologet Islam Indonesia. Ada Bang Handi, ada Kang Santang sebagai humas, dan juga Kang Dito dan Bang Blender sebagai pilar utama kiri dan kanan penggerak yang semangat para Apologet Islam Indonesia. Kemudian ada Bunda Rahma sebagai bendahara umum, dan juga ada pengikut Yesus sebagai pelengkap penderita, dan dan sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Gini-gini juga menghapus dosa semuanya. Iya, ntar dulu. Lanjutkan. Ya, mic saya serahkan ke Ketum. Silakan Ketum. Ya, terima kasih para guru semua, Panglima kami, Gurunda Bang Zuma, Bang Handi, Kang Kian. Mohon maaf, tadi karena lagi serius Oten ngotot, jadi saya nanggung. Ternyata sampai kena banned akunnya, jadi ini akun cadangan berikutnya. Dan alhamdulillah sungguh sangat luar biasa. Mungkin suara saya tidak begitu berpengaruh, tapi untuk teman-teman ya. Tapi Masya Allah, kami sangat terharu. Bisa dikatakan ini bahkan sesi kedua kita membantu saudara kita yang kena musibah kemarin, yaitu Bang Putu Dewa, itu seorang mu'alaf ya. Dan sesi pertama dulu kita pernah waktu kecelakaan beliau di rumah sakit, perwakilan dari Yayasan API datang ke sana. Ini yang keduanya karena memang beliau harus mengalami perawatan yang sangat serius. Dan alhamdulillah antusiasme dari umat luar biasa membantu saudara kita atas pergerakan bagaimana suara Panglima kami menggerakkan luar biasa, Masya Allah. Dan di sini sudah kita umumkan tadi, alhamdulillah mencapai target dari apa yang disampaikan oleh guru kami, yaitu di angka 30 ya. Insya Allah besok akan disalurkan sebagaimana mestinya kepada yang bersangkutan, perwakilan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia seperti biasa Akang, ada Bang Hadi dan sebagainya nanti. Kami ucapkan kepada ikhwan fillah semuanya yang sudah menginfakkan hartanya, menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara kita yang membutuhkan. Tiada lain yang bisa kami ucapkan dengan penuh rasa haru, semoga Allah mengganti harta yang diinfakkan itu dengan sesuatu yang menjadi pengharapan, dimudahkan segala urusan, ya kan, dijauhkan dari balai, dari cobaan, Allah kabulkan setiap hajatnya. Itu jadikan asbab karena kebaikan menolong sesama saudara kita. Dan Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Mungkin itu saja dari saya Bang Handi dan semua ikhwan fillah semua. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan semua, antum semua, dengan sebaik-baiknya balasan. Terima kasih. Lanjut Bang Andi. Ya, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiran. Dan saya ucapkan buat teman-teman semuanya, thank you, syukron ya buat teman-teman semuanya atas dukungannya. Tapi saya aneh nih, pakai soundcard apa sih lu pengikut? Bentar dulu Kang. Jadi kalau ada
sesuatu ya yang membutuhkan bantuan kami umat Islam itu ya sangat kaya raya begitu. Dalam waktu nggak nyampe setengah jam bisa terkumpul 30 juta. Masya Allah, jadi umat Islam memang kaya raya itu. Iya, Insya Allah. Masya Allah, saya nggak pernah menyangka loh. Satu lagi Bang Handi, lengkap. Bukan tentang kayanya, tapi mereka bermental kaya. Iya, Masya Allah. Karena mereka paham harta yang dimiliki itu adalah yang dibagi kepada saudara yang membutuhkan. Itulah harta sesungguhnya, kan? Betul. Luar biasa, Ustaz. Saya terharu loh. Bener. Saya nggak pernah menyangka loh. Dalam waktu nggak nyampe setengah jam. Makanya saya juga tadi terharu banget. Iya, makanya saya bilang terharu. Betul-betul. Masya Allah. Bayangkan kalau si Edis mengalami musibah. Kira-kira 1 tahun baru terkumpul 50 ribu itu. Gak usah lah. Intinya luar biasa. Umat Islam paham, Masya Allah. Tahu sendiri kan kita Bang Dewa Putu juga yang selalu sering hadir bersama kita ketika kita ada pergerakan-pergerakan membutuhkan tenaga beliau selalu turut hadir juga. Sering juga menjadi garda di depan kan, terdepan. Bagaimana ketika dulu waktu siapa tuh penghujat Islam, dia hadir kan gitu, luar biasa beliau. Jadi kebaikan beliau kita ingat, maka kita balas dengan kebaikan yang kita lakukan semampu kita gitu. Teman-teman yang belum bisa memberikan sesuatu bukan berarti Anda abstain. Doa, terus menonton kita, mensupport kita, itu sebagian termasuk sebagian besar adalah amal jariah juga buat antum-antum semua. Itu sih, jadi bukan karena tidak memberikan, tapi semua yang mendukung apapun itu, kalian semua luar biasa. Itu sih intinya. Amin, amin. Insya Allah besok, insya Allah ya. Bukan lagi besok nih, jam agak siangan gitu, pada duhur mungkin. Saya ke Merapat, nanti ketemu di tengah-tengah ya Kang ya. Nanti calling-callingan Kang. Saya dari sini ke sana Kang. Tidak Kang, nggak usah bolak-balik. Tuh, kira-kira. Kalau saya hitung tadi ada yang 10.000, ada 27.000 gitu. Masya Allah. Kalau si topi miring, udahlah kalau topi miring gua nggak mau. Iya betul Bang Eli. Yang belum bisa berbagi bukan berarti dia nggak berkesempatan. Kalian di sini kan mendukung semua. Ya, doa itu juga lebih utama begitu, teman-teman ya. Saudara seiman. Itu yang penting. Antum semua nonton kan di sini loh 5,2. Ya, bentuk dukungan menonton itu juga Anda beli pulsa, beli paketan begitu ya. Meluangkan waktu. Ya, itu juga bagian upaya untuk saling mendukung itu sih. Apalagi kalau 5,2 ini ikhlas kiranya mencari channel YouTube kita untuk di-subscribe, wah lebih berpahala itu. Cari misalnya Zulkifli Mabas, pindah dulu untuk cari untuk di apa namanya, di-subscribe. Habis itu pindah ke Andi Selebes Channel, di-subscribe channelnya Andi Selebes Channel, Alip Channel. Akang apa Kang? Yang baru Kang? Kang, yang baru channelnya? Akang Satria Kreator ya? Santang. Lagi makan saya Bang di Akang Santang Kreator. Akang Santang Kreator gitu. Lanjut diskusi katanya ya. Udin Munte, selamat sore. Sore lagi. Pagi. Pagi Bang. Pagi. Ini Bang Blender nih. Bang Blender kerja. Assalamualaikum Bang. Bang Blender kerja. Oh, ini Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam. Islam Bang.
Ada yang mau sampaikan, Bang? Ada yang mau sampaikan? Gini Bang, tadi saya itu nonton debatnya Bom sama ada saudara kita Sultan, itu dibilangnya Allah itu sholat sama Nabi Muhammad SAW. Udah Bang, gak usah dibahas koma lain Bang. Udah Bang, di bawah aja dulu izin Bang ya. Gak usah Bang, macam-macam biasa itu Bang, ya. Gak usah Gini, yang kayak gitu-gitu. Gak usah gini Bang. Gini Bang, saya ini mau pencerahan dari Bang Juma. Oh ya, mungkin gini Bang Blen, udah terlanjur tadi ya. Mungkin sampaikan dulu masalahnya, nanti disimak jawabannya mungkin gitu ya. Iya Bang. Maksudnya, oke. Ya, jadi poinnya yang tadi disampaikan mungkin tentang semua hadis, bahkan ya dari OTN berapa kali membahas, ya boleh nanti disimak ya, nggak apa-apa poinnya itu. Tentang contoh Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya, itu ayat Al-Quran. Iya. Jadi sholawat itu kalau dari Allah itu berkah, kalau dari malaikat itu sebagai doa pengampunan kepada mereka. Bahkan nih ada contoh terjemahan yang salah. Mohon maaf nih, terjemahan hadis yang salah. Makanya umat Islam itu berpatokan kepada dari originalnya. Ketika orang-orang bersolat berjamaah, ya solat berjamaah di baris terdepan itu mendapatkan solawat dari Allah dan para malaikat. Solawat di situ dari Allah itu adalah berkah, dari malaikat doa. Makanya nanti orang yang berjamaah itu diangkat derajatnya 27 derajat gitu. Jadi kalau orang-orang nyerang seperti itu wajar, karena memang tugas mereka menyerang umat Islam. Dan serangan mereka itu selalu dari kesalahan. Sesuatu yang salah dijadikan senjata. Buat umat Islam cukup ketawa aja. Oke? Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerjaan mereka kan membelokkan supaya Anda murtad gitu. Jadi makanya perlu juga belajar supaya ada filter, nggak menerima mentah-mentah daripada pembelokan mereka begitu. Mana ada Allah sholat, mana ada Allah berdoa. Kalau bersalawat iya udah diterangin Ustaz Ali. Itulah Bang. Oke Bang. Oke, izin Bang ya, di bawah dulu Bang ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke, saya boleh kurangin sedikit nggak nih? Saya kurangin sedikit karena udah banyak itu disampaikan. Tapi poin yang saya mau kurangin begini, banyak memang misionaris itu kelihatannya kayak kasihan sama kita. Kenapa Nabi Muhammad sama Allah itu disekutukan, atau mungkin dalam hal kenapa Nabi Muhammad sudah wafat, kenapa minta disolawatin gitu ya. Tapi poinnya justru kalau kita melihat apakah dengan seperti itu kita semuanya orang muslim ini akan meninggalkan Islam, kan gitu ya. Jadi sangat kasihan mereka itu. Dengan cara yang seperti itu meskipun mereka dibayar, justru membuat iman kita semuanya sebagai umat Islam ya memperlihatkan bahwa mereka konyol gitu ya. Itu aja sih yang mau saya kurangin. Silakan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saudara-saudaraku yang muslim, sama-sama mereka siar, kita siar. Nah, mereka berbuat berbagai macam cara untuk mensiarkan agama mereka, kita juga. Tapi sejujurnya itu mereka sudah babak belur menghadapi kita. Hanya saja kan sudah jelas di Al-Quran, mereka tidak menunjukkan rasa sedihnya di depan kita. Nggak mereka tunjukkan itu. Nggak akan mereka tunjukkan. Tapi sebenar-benarnya mereka udah babak belur dengan ada kita. Jadi yang kayak gitu-gitu udah. Kita nggak usah respon aja. Kita juga punya cara. Mereka punya cara, kita juga punya cara untuk mantan mereka. Hanya saja tidak ditunjukkan. Waalaikumsalam. Hanya saja mereka tidak menunjukkan kepada kita, tidak menunjukkan depan kita, ya. Yakin aja teman-teman, yakin aja semua. Mereka udah babak belur kok. Percayalah. Karena kita bisa melihat gini loh. Kita tidak pernah melihat mereka itu murtad, ada yang murtad. Pernah nggak? Nggak kan? Tapi setiap hari mualaf. Jadi nggak perlu kita merisaukan itu, yang gitu itu nggak perlu risaukan, ya. Tetap aja kita dukung, apalagi Islam, tinggalkan saja komal-komal mereka.
Ya, domba. Iya, mau nanya Bang, tadi kan saya selesai baru diskusi juga nih tadi kan sama Oten di Komal sebelah. Mereka Tapi entar dulu bang, tapi nama anda itu lebih baik diganti lain kali ya, biar Oke, enggak siap Bang, maaf Bang. itu. Pakai nama yang sop-sop aja ya. Iya, ya siap Bang. Iya. Misalnya ke komal-komal Kristen nggak ada manfaatnya. Kita udah coba kok. Seandainya ya kita ini Islam, kebenaran ada di kita nggak pernah takut. Kalau yang benar kita nggak pernah takut. Lebih bagus kita menyerang. Tetapi masuk ke komal-komal mereka tuh nggak ada manfaatnya. Ketika kita sudah mulai bertanya ke mereka, tersudut diki. Jadi nggak ada manfaatnya teman-teman, nggak ada manfaatnya. Nggak usahlah ke sana ya. Gak ada manfaatnya. Kalau seandainya mereka bisa memberikan peluang kita diskusi, jarang kita Islam buka komal. Lebih bagus kita nyerang mereka. Tapi perhatikan kalau Kristen masuk komal kita, selama gak menghujat, kita akan terima, kita layanin untuk berdiskusi. Tapi ke mereka, wah 5 menit aja udah hebat kita. Kalau bahasa-bahasa bagus, 5 menit aja. Jadi gak ada, mereka tidak pernah bertanggung jawab atas tema yang mereka lakukan. Jadi gak ada manfaatnya. Makanya penonton mereka itu sepi aja kalau ngomong Oten. Makanya cuman Edis lah satu-satunya, itulah dibanggakan mereka. Cuman itulah. Karena Oten ini diskusi bukan mencari kebenaran, tetapi mencari menang kalah. Itu dia. Menang kalah mereka mencari. Tidak ada manfaatnya. Tengok penontonnya. Wah, makanya iri semuanya orang tuh. Dalam hati mereka ini sebenarnya babak belur Oten ini. Wah, sakit babak belur. Perhatikan, buka komal Kristen tuh pernah nggak ramai penontonnya? Nggak ada. Pernah nggak kayak gini? Nggak pernah. Mana ada? Siapa yang ada? Coba, nggak pernah kan? Orang nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Tempat si Edis pun itu buka komal, bukannya ada murtad terlihat, mualaf semua gara-gara dia. Makanya kita semakin banyak penontonnya, semakin bagus, semakin banyak yang mualaf. Apa aja kita? Gak usah terpengaruh, gak usah terpancing saudaraku semuanya, gak usah terpancing ya. Yang Islam, apalagi yang baru-baru, nggak usah lah, nggak usah. Memang wajar karena giroh kalian, semangat kalian ya. Ketika mereka buka komal, terus membuat tema tentang Islam, wajar. Kalian minta naik itu karena giroh, semangat. Tapi memang itulah cara mereka untuk memancing agar bisa dibully, agar bisa diolok-olok. Jadi saran saya nggak usah, lebih bagus blokir saja udah. Tidak ada manfaatnya. Kita di sini kan mencari edukasi, mencari kebenaran. Nggak naik pun Oten di sini, nggak naik lebih bagus. Jadi kita nggak perlu takut. Nggak naik pun Oten kita buka komal, udah. Apa kita buat tema, mereka nggak bisa bantah, berarti apa yang kita sampaikan kebenaran. Itu aja. Banyak kok yang perhatikan. Banyak dari Kristen-Kristen di bawah selalu stay untuk perhatikan. Banyak loh. Banyak dia stay setiap hari. Belajar. Jadi kalau diskusi sama Oten ini tengok ada manfaat. Tengok kayak pengikut Yesus nih. Ya kan? Pengikut. Oh, pengikut. Oke. Tengok suaramu. Kau buat nama pengikut Yesus, tapi apa yang kau ikuti dari Yesus? Kadang-kadang telah menyalah aja namamu. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Permasalahannya. Apalah yang kau ikutin dari Yesus coba? Nama kau pengikut Yesus. Apa yang kau ikutin? Sunat enggak kau? Menyembah Allah tidak? Coba apa yang kau ikutin? Kalau saya sekalinya disunat, saya mau saya habisin lah Bang Blender. Ya udahlah, lebih bagus lah, kau habiskan saja lah. Masalahnya kau disunat. Benar juga. Kau yang kau ikutin? Sebenarnya sih dia kekeliruan nih. Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus anaknya Bunda Maria memang nggak diikutin. Tapi kalau Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, hidup kembali menjadi Tuhan, diikutin semua dia Bang Blender. Jadi jangan salah juga. Tapi nggak mau dia disalib. Mau kau disalib? Pengikut Yesus? Mau? Nggak, maksud saya ada Yesus yang disalib itu bukan anak Maria. Yesus yang disalib ini yang dituhankan, diikuti semua ajarannya itu. Iya, Kristus. Dua Kristus ya. Iya, betul. Ya, Yesus saya tuh yang sekarang ada di langit. Langit keberapa?
kurang tahu langit keberapa, yang pasti ada di atas langit aja. Ini pakai soundcard apa sih lu pengikut? Bagus soundcardnya. Ini dari surga, ini saya boleh ngambil ini. Suaranya suara dari surga. Dikirim. Pakai paket apa dikirim? Kau nama pengikut kayak gini lah. Apa yang kau ikutin dari Yesus coba? Kang, telepon saya dulu, Kang. Telepon, Kang. Yesus mengatakan ya, syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah hukum terutama. Tahu nggak hukum terutama? Dari Kejadian, dari kitabmu sampai dengan Wahyu, apakah ada hukum yang terutama di atas ini? Tahu kemana? Markus 12:29. Mengesahkan Tuhan. Apa arti esa? Itu syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Hukum terutama, mengesahkan Tuhan, baru kasihilah Tuhanmu, baru kasihilah sama manusia. Hukum kedua. Nah sekarang tahu nggak arti esa apa? Apa ngikut? Jadi begini. Aduh, jadi begini saya pula. jadi Mati loh. Aku nanya esa kok jadi begini? Iya, tar dulu, sabar dulu. Malah saya sekarang kan kebalik, sudah lama gak pernah baca people. Malahan saya sekarang tuh lebih. Ini kita belajar bahasa Indonesia, sebuah kata. Kau pernah sekolah nggak? Pernah, saya nyampe Pancasila. Satu, baca Pancasila. Satu. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti Esa? Esa itu satu. Tunggal. Tunggal. Baik, siapakah Tuhanmu yang tunggal itu? Yesus. Yesus, bukan Bapa. Bukan. Bukan ya? Baik, bukan Allah ya? Yesus. Bukan Allah, bukan. Yesus. Iya, Allah bukan Tuhan, Allah. Hah? Macet. Bukan Allah kan? Hah? Macet. Ya di kitabnya juga ada Allah itu. Iya, bukan Allah kan, Yesus kan. Tuhanmu yang tunggal itu adalah Yesus, benar kan? Nggak apa-apa. Berarti bukan Allah ya? Ya kan? Macet. Hah? Bukan Allah. Yesus. Yesus, ya udah. Kalau begitu, kalau Yesus Tuhanmu yang tunggal itu, dia bukan Tuhan. Kenapa aku bilang bukan Tuhan? Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Cocok? Cocok kan? Macet. Ya Macet, terserah kan? abang aja lah. Ya udah, terserah. Kalau begitu, kalau kau benar-benar pengikut Yesus, silahkan, benar. Hukum terutama ialah mengesahkan Tuhan. Imanmu mengatakan Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Sedangkan data tidak ada Yesus mengatakan dia menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus apa yang telah diciptakannya? Kalau kau mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan itu adalah pencipta. Apalah yang diciptakan Yesus coba? Satu aja kau sebutkan. Kurang paham bang, saya itu. Aduh berarti benar. Inilah yang disebut konsep ajaran Kristen, iman dulu baru akal. Ini dia. Beriman engkau dulu baru akal yang kedua. Babak belur lah kau.
Nggak konsep Kristen, Boleh iman jujur dulu. saya bang. Apalagi mau jujur? Jadi saya sudah lama gak pernah baca Bible. Saya terus malahan kebalik sekarang itu saya sering kali mendengarkan orang-orang ngaji. Bahkan saya pun sekarang juga bisa ngaji itu. Setel kan enggak? Jadi kenapa nama kau pengikut Yesus? Kan agamaku masih ini. Jadi mana? Kau sering ngaji tapi nama kau masih pengikut Yesus. Mau setel Bukan pula kau ini apa? Kau kau sering dengar ngaji. Kira-kira ada nggak yang kau tersimpan itu ngajian apa yang pernah kau dengar? Banyak, bahkan saya juga Apa ada salah satunya? hafal juga banyak. Coba satu-satunya, salah satunya. Coba. Ayat kursi juga hafal. Coba. Apa ayat kursi? Iya, coba. Bisa kau? Bisa. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ar dohani pam muslimau wama ana minal musyrikin. Apa yang membuat kau masih bertahan di kekristenan? Keluarga masih banyak. Keluarga masih banyak. Keluargamu? Iya. Kau percaya begini? Kira-kira apakah kau apakah sudah ada keraguan di dalam diri kau tentang agamamu? Iya. Ada? Sering bang, saya sudah lama. Sering, baik, sering. Sudah lama merenung. Oke, baik. Begini, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik ya. Dah. Allah selalu memberikan petunjuk kepada hambanya. Dengan cara apa? Salah satu, memberikan hati kau berpikir, wah agamaku sudah ada yang gak enak. Dah. Ingat, ketika kita haus segeralah minum, ketika kau lapar segeralah makan, ketika kau sakit segera minum obat. Nah, ketika kau sudah mulai dapatkan kebenaran, segeralah kau cari kebenaran itu. Kau yakin pasti mati? Kau yakin? Iya. Pasti mati? Iya. Nah, baik. Kalau kau dalam keadaan seperti ini, kau ragu di iman kau juga bimbang di iman lain. Mau kemana kau nanti setelah mati? Apa kau tahu kau kapan mati? Mau kemana kau nanti? Saya selalu teringat itu. Justru saya sering teringat itu. Baik, berarti kau sering sudah mendengar ngaji, oke? Nah, berarti ada dua pilihan di sini kau, udah menuju ke Islam. Kira-kira sampai saat ini apa yang membuat ragu kau di Islam? Sampai kau belum berpindah ke Islam. Kalau memang kau sudah sering mendengar ngaji, apa yang mengganjal kau di Islam itu? Kesatu, saya kurang paham juga. Kedua, karena kekuatan saya di sini kan ibaratnya saya selalu berteman juga sama orang-orang Muslim gitu. Tapi entah tahu kenapa gitu, rasanya berat gitu. Nah, apa yang membuat kau berat? Rasa ingin tahu di Islam itu apa kira-kira? Ada yang mengganjal gak di hati kau? Seperti apakah Islam itu atau gimana gitu? Ada nggak kira-kira? Ada itu waktu saya pernah juga ya, pernah yang saya pikirkan itu kalau nggak salah
baca alam Nasro itu. Emang kamu masih bisa mikir, bro? Kamu masih bisa mikir? Bisa Bang Andi. Oh ya udah, lanjut. Enggak, bukan itu. Apa kira-kira yang masih mengganjal di hati kau tentang Islam, ajaran Islam? Apa yang ingin kau ketahui tentang di ajaran Islam itu? Yang belum kau dapatkan kira-kira. Kalau Kristen udahlah ya, kau kalau Kristen sudah ragu ya. Sudah ragu kok kan Kristen? Kalau masalah ragu gimana ya? Ini saya juga setiap harinya selalu merenung aja gitu kan. Di sini selalu merenung apa gitu ya yang harus saya perbuat gitu. Oke, baik. Apa yang membuat kau ragu di Kristen? Ya, itu nggak usah, itu nggak usah dijawab. Aku tahu jawabannya karena kau sering melihat ya diskusi-diskusi lintas agama. Mungkin kau melihat di YouTube, ketika kau menonton, kau menyimak, pasti ada dalam hatimu keraguan. Ya, itu dia ya. Pasti ke situ ya. Nggak perlu dikasih tahu lah apa. Nah, sekarang ketika kau sering mendengar ngaji Islam dan kau rasa indah Islam itu, apa yang ingin kau ketahui tentang di ajaran Islam? Yang ingin kau ketahuin? Yang saya takutkan itu surat Alam Nasro ya. Cuman kalau masalah terjemahannya saya selalu lupa. Tapi kalau ayat mungkin. Kenapa ke surat Alam Nasro? Saya bisa. Ya itu yang selalu saya baca. Selalu baca. Saya juga entah tahu kenapa gitu. Apa yang ingin kau ketahui di situ? Apa yang ingin kau ketahui di situ? Itu kan masalah apa ya? Apa yang ingin kau ketahui? Kenapa ketika kau mendengar itu apa yang ingin kau ketahui gitu? Apa yang membuat kau terenyuh di situ? Benar di situ. Alam nasrah lak sadrak. Apa lagi coba? Nah itu memang iya. Bukankah kami itu dia mau di balik kesulitan ada kemudahan, itu maksudnya. Benar nggak bro? Iya Bang Handi. Nah jadi apa lagi yang mau kau ragu? Udah hanya di situ aja. Coba gini. Ketika ya kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kau jemput hidayah itu dengan cara apa? Ingin tahu. Kau cari tahu. Salah satu tentang Islam. Apa yang ingin kau ketahui? Bertanya. Itu namanya menjemput hidayah. Kalau tidak ada keinginan kau, keinginan ingin tahu itu bukan kau jemput hidayah itu gitu. Ya, apa kira-kira yang ingin ketahui? Kalau bisa minta tolong ya seperti apa cara yang benar menjemput hidayah itu seperti apa gitu kan. Sedangkan saya di sini selalu merenung. Kalau saya baca-baca pun apa artinya juga nggak paham gitu. Oke, mungkin Ustaz Alif atau Bang Juma, silakan. Ya, monitor Bang Blen gimana? Mungkin dia ini meminta pencerahan tentang Islam ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau didapat hidayah. Artinya sudah ada keraguan di kekristenan. Dia banyak mendengar ngaji. Ya kita ambil positifnya dulu. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dia minta penjelasan tentang keislaman, pencerahan. Tapi saya nggak bilang meragukan gitu. Jadi hanya merenung aja gitu. Hanya merenung gitu kan.
di hatimu sudah ada keraguan. Itu makanya mungkin ada pencerahan dari Ustaz Alif, mungkin kau bisa dapatkan hidayah. Itu aja. Ya. Oke, silakan Ustaz. Banyak yang minta sama Gurunda aja. Bang Juma lagi rehat sejenak gitu. Silakan Ustaz. Ya, tadi saya sempat dari kejauhan sih mendengar bahwa nanti kalau mohon maaf untuk sahabat muslim sekiranya jawaban saya kurang tepat. Kalau salah mohon dikoreksi, boleh juga lewat telepon ya. Nanti telepon ke saya atau DM ya. Karena memang saya masih banyak keterbatasan dalam menjelaskan. Tapi beberapa bentar izin Tad. Suaranya kecil, Ustaz Alif kecil. Dan buat teman-teman mohon ya jangan ngatur-ngatur, ini Ustaz Alif ini seorang ustad. Ya, Gurunda lagi rehat. Gak usah ngatur-ngatur teman-teman. Gak usah ngatur ya. Ini ustad kita loh, ini ketua API loh. Gak baik lah kalian itu komen tuh selalu ini bening ini turunin, ini jangan ini gini. Kenapa selalu? Kalau kita ini baperan, aduh kalian ini bener-bener ya. Kalau nggak suka ya udah pindah aja. Maaf saya ada sedikit udah silakan terganggu. Maaf ya host ya, saya ada sedikit terganggu ini. Baik, ada gimana? Ini saya selalu baca komen, katanya saya ini awas, katanya penipuan, mencari koin. Jujur aja saya gak pernah niat cari koin, gitu aja. Oke baik. Nggak apa-apa, itu nggak usah dikomen. Kau di sini itu nanti bakal kau terima lagi DM dari pihak Kristen, itu akan kau terima. Udah, ya fokus saja. Oke, apa yang mau kau tanya tentang Islam silakan sampaikan Ustaz Alif. Ya, kau lepaskan saja. Ya, apa yang menjadi keraguan-keraguan kau lepaskan saja. Oke? Ya, sekarang Ustaz. Ya, apa pertanyaannya? Atau saya tanggapi dulu? Ya mungkin dia minta pencerahan tentang di Islam Ustaz, ya kan? Selama ini dia banyak mendengar ngaji, ya. Terus dia agak tergugah ketika mendengar surat Al-Nasrah. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Al-ayah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Jadi perjalanan Rasulullah SAW itu ketika mendakwahkan, mensyiarkan Islam itu penuh dengan perjuangan, rintangan beliau hadapi. Bukan tantangan itu bukan perkara kecil, nyawa jadi taruhannya. Beliau demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, tantangan semua beliau hadapi, bahkan peperangan berkali-kali beliau lakukan. Nah, perjuangan itu beban semua sudah dia tanggung, semua dia sudah mengalami berbagai macam perjuangan, dan kami telah menghilangkan darimu. Maka Allah memberikan sebuah ayat ini turun kepada beliau setelah begitu banyak perjuangan yang beliau lakukan demi menyelamatkan umatnya dari kesesatan dan dari penyesatan, dari kemusyrikan, dari menyekutukan Tuhan. Makanya di sini ayat turun, Allah memberikan penghiburan kepada beliau. Bahkan di ayat lain, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka di sini adalah sebagai kami umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, maka masuk dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena beliau pejuang, beliau pendobrak, beliau yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan begitu berat perjuangannya. Perjuangan beliau, perjuangan seperti itu. Makanya diangkat derajatnya. Nama beliau disebut ketika adzan, ketika bersyahadat.
beliau sebagai manusia yang sempurna. Dijelaskan, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan, satu kesulitan, disitulah dibarengi dengan kemudahan. Bahkan 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu. Maka apabila kamu telah selesai, sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Sekian banyak perjuangan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, kemenangan itu nyata. Makanya dalam keterangan lain, nasru minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah itu ada dan kemenangan itu semakin dekat. Dan betul, pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana rintangannya dari kaum musyrikin, bagaimana rintangannya dari para pembencinya, para pemfitnahnya. Memang para nabi demikianlah adanya. Coba kau bayangkan ya, kita bahas sedikit lebih jauh lagi. Bayangkan, para nabi di kalangan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam, ketika dia menegakkan kalimah Allah, kalimah Tuhan, kalimah tentang keesaan Tuhan, perjuangan beliau untuk satu saja kalangan Bani Israel diiringi dengan nabi-nabi yang lain. Begitu banyak para nabi yang menyertainya. Sampai disusul lagi nabi yang lain sampai terakhir Nabi Yesus atau Nabi Isa. Perjuangannya itu padahal hanya untuk satu golongan dari Bani Israel. Tapi bedanya Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, seluruh alam semesta manusia ini di dunia ini, hanya sendirian dia. Sendiri. Tidak ada nabi yang menyertainya. Perjuangan beliau itu. Tapi lihat, dengan perjuangannya walau dia seorang diri nabi dari tanah yang asing, dari kalangan para nabi yang sebelumnya dari kalangan Bani Israel, diutus lagi nabi, dibunuh para nabi, diutus lagi nabi sampai terakhir Nabi Isa atau Yesus. Tapi muncul nabi terakhir dari kalangan bangsa Arab, keturunan dari Bani Ismail, menggemparkan dunia. Seorang diri bisa mengislamkan seluruh umat manusia di dunia. Itulah makanya Allah angkat derajat beliau. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu perjuangan Nabi Muhammad. Beda ketika Nabi Isa, Yesus datang untuk Bani Israel, meneruskan jejak para nabi yang lain. Apa bisa satu Israel percaya kepada mereka? Gak ada ternyata. Perjuangannya bisa dikatakan terbatas hasilnya. Kalau dibilang untuk Kristen, cuman paling 2% sekarang di Israel. Itu pun bisa dibarengi dengan pendatang. Seandainya dia mengajarkan sebagai Tuhan gitu. Tapi tidak. Dari kalangan bangsa Yahudi, jangankan menerima dia sebagai nabi, jangankan sebagai Tuhan, nabi pun bukan, tidak diterima oleh dia. Maka datang nabi terakhir yang mengajarkan, mengingatkan, wahai bangsa Yahudi, kalian yang menolak dia sebagai nabi, terimalah dia itu sebagai utusan Allah, seorang rasul. Wahai kalangan kaum Nasrani, kalian yang berlebihan, nabi dinaikkan levelnya juga dituhankan, diingatkan, janganlah kalian berlebihan. Itulah ada turun Al-Quran, surah Ali Imran ayat 64, surah An-Nisa ayat 171. Di sini dikatakan, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wahai kalian bangsa Yahudi, wahai kalian umat Nasrani, kalian itu jangan berlebihan dalam beragama. Ketika kaum Yahudi yang menolak Nabi Isa, lapangkan hatimu, dia itu manusia utusan Tuhan, malah kalian hinakan, kalian berusaha bunuh dia. Wahai kaum Nasrani, jangan kau berlebihan dalam beragama. Dia itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jangan kau tuhankan. Makanya Islam itu hadir sebagai umatan wasatan, umat yang adil di tengah, menyampaikan kebenaran. Karena sampai detik ini, sejauh yang kami dapat, ternyata yang memperjuangkan, memulihkan nama Nabi Isa atau Yesus hanya umat Islam. Hanya umat Islam. Tadi pun kami berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Ketika membahas Yesus, terpaksa harus mengimani dia itu mati terkutuk. Tapi di satu sisi dia dituhankan. Islam apa boleh mengajarkan demikian? No, dilarang. Justru dia itu manusia yang mulia, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Seorang hamba yang saleh. Tidak boleh kami mengatakan dia mati terkutuk. Ketika menyebut namanya Isa alaihi salam, kepadanya damai sejahtera, karena memang dia mengajarkan tentang kedamaian dan keselamatan. Bahkan dia sebutkan kepada murid-muridnya apa? Damai sejahtera ku tinggalkan untukmu.
Itu pesan Yesus untuk murid-muridnya. Bukan Kristen ku tinggalkan untukmu, bukan. Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan untukmu. Bahasa Arabnya, dalam kitab bahasa Arab Bible, Pandik, apa dia katakan? Salaman atrukulakum. Salam. Ternyata tentang ajaran kedamaian yang dia tinggalkan. Makanya umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, walau dia berjuang diiringi oleh para sahabat, sahabat pun dia harus menjadi mu'alaf dulu. Tapi dengan sendirinya dia yang mengeluarkan yakhruju, mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya timbul dari tanah Mekah. Memang itulah yang dijanjikan. Karena nanti dari keturunan Ismail pun akan dijadikan bangsa yang besar. Penggenapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perjuangannya selesai, Allah hibur beliau dengan surah An-Nasr. Dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, Bang. Uy. Halo. Pengikut, monitor. Jangan-jangan saya ngomong dia tertidur lagi. Enggak. Hampir Enggak, tetes Bang. air mata naik Saya lagi ke dengerin. mata ini. Enggak, meneteskan air mata. Enggak, Bang, Enggak, saya menghargai Terharu. aja udah gitu. Terharu Iya, atau Bang. gimana? Atau paham nggak tadi apa yang disampaikan Ustaz Alif? Iya, paham. Jadi beginilah, apa namanya? Saya juga bingung sendiri gitu ya. Bingung sendiri gitu. Kenapa kok saya selama sering kali, bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari saya selalu mendengarkan gitu ya. Saya bisa juga gitu, tak kenapa merenung, tapi kok kenapa nggak masuk gitu kan? Apa yang saya pikirkan gitu. Dan setiap harinya itu aja gitu. Seperti itu. Oh, ya, gini. Kalau begitu, Al-Quran sendiri menyampaikan ya, di dalam Al-Quran. Ini saya membahas tentang Al-Quran ya. Cuman, apakah kau berada di situ posisinya, saya nggak tahu. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, baik di dalam surah Al-A'raf maupun di dalam surah Al-Hijr, ada lagi surah As-Sad dan banyak surah, mengatakan apa? Ketika iblis, hukumi Allah dia tersesat, si iblis itu, maka iblis berjanji di hadapan Allah. Apa yang dia katakan? Qala Rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi iblis itu ketika dia tersesat, maka dia berjanji di hadapan Allah akan memalingkan umat manusia dari jalan yang lurus. Di ayat lain dijelaskan apa? Akan selalu dipandang indah setiap perbuatan maksiat kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi sebenarnya kebenaran itu, kenapa engkau tidak mau mengambilnya? Ya disitulah ada yang sedang berperan. Ada yang sedang berperan. Siapa di situ? Iblis. Karena iblis berjanji di hadapan Allah, dia akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, akan menghalang-halangi. Bahkan dia katakan apa? Di dalam ayat berikutnya itu di dalam surah Al-A'raf. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Nggak ada itu. Jadi akan menggoda terus manusia. Dibisikkan, kalau sudah tahu itu tentang kebenaran, kalau sudah tahu ajaran para nabi itu mengesahkan Tuhan, kalau sudah tahu ajaran para nabi itu tidak pernah mengajarkan kalau nabi itu Tuhan, tapi engkau tidak mau masuk ke dalam kebenaran, ya itulah iblis sedang berperan. Karena akan dipalingkan setiap perbuatannya. Dia akan datang membisikkan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, terus-terus mengganggu. Maka ketika selama Anda belum mengambil keputusan itu, disitulah iblislah yang menang. Pertarunganmu bukan dengan kami, bukan dengan muslim. Pertarunganmu dengan kejahatan yang membisikkan kepada diri Anda. Iblis itu cukup dikalahkan
dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu. Jadi terus-meneruslah terjadi seperti itu karena iblis sudah berjanji memang akan menyesatkan manusia. Dipandang indah setiap perbuatan maksiat. Akan dipandang indah, ragu, goyah, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada Anda ya, kalau kita sih nggak ada paksaan, karena di Islam itu ada jawabannya. Bahkan saya kasih contoh, sholat misal nih. Ketika umat Islam belum sholat, iblis itu selalu membisikkan agar tidak sholat. Ketika umat Islam tetap sholat, iblis tetap tidak pernah putus asa berjuang. Diganggulah, jangan sampai khusus sholatnya, kan gitu. Ketika sudah sholat, diganggu agar tidak ikhlas sholatnya, terus saja diganggu. Nah, dalam bagian di dalam aja godaan seperti itu. Apalagi orang kalau mau masuk gerbang ke dalam keselamatan, akan diganggu terus. Akan diganggu terus itu. Jadi, ya seperti itulah memang pengabarannya. Karena iblis itu tidak suka manusia berada di jalan kebenaran. Walaupun kita sudah tahu itu benar, gitu loh. Gitu, Bang. Iya, makanya apalah gunanya gitu ya, renungan saya ini hampir setiap hari, setiap malam cuman hanya merenung, tetapi kok seperti apa, nggak ada faedahnya gitu kan. Seperti itu Bang Alif. Iya, merenung terus gak masalah. Cuman masalahnya begini kan ya. Silahkan kau merenung. Ingat, kalau kau tidak pernah mau mengambil keputusan, kiamat 2 detik lagi juga kau masih tetap menjadi orang merenung dan bimbang. Hidup itu diajarkan, apalagi seorang laki-laki itu pengambil keputusan, bukan berada di dalam kebimbangan yang terus-menerus. Ujung-ujungnya kau ini kan ke Kristen kagak, ke Muslim kagak gitu. Jadi makin nggak jelas statusnya karena kau tidak mau mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi renungin aja terus selama hidupmu. Jadi kegalauan terus selama hidupmu jadinya. Itulah yang disenangi oleh iblis gitu. Apa mungkin ini juga pengaruh masalah keluarga juga? Apa bagaimana ini Bang? Pengaruh itu datang dari mana-mana, Bang. Pengaruh itu datang dari mana-mana. Bahkan bisa jadi setiap kebaikan itu jadi terhalang karena ada dari orang yang dihadirkan, orang yang kita sayangi. Karena ini tentang prinsip kehidupan, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, maka tentukan kebenaran itu. Ibarat, saya pinjam istilah sahabat Nabi radhiyallahu an, tapi saya coba lebarkan maknanya. Ibarat begini, semua umat manusia terlahir, siapapun dia, dari orang tuanya penjahat, pembangkang, penyembah berhala, penyembah genderuwo, penyembah majusi, Yahudi, Nasrani, tetap yang lahir itu semuanya suci bersih. Itu. Makanya anak yang baru lahir itu tidak bisa disalahkan. Anda terlahir dari siapa, itu bukan salah Anda. Karena konsepnya kalau dalam Islam semuanya bersih. Tetapi ketika engkau mati di dalam kekafiran, itu kesalahan Anda. Karena kebenaran sudah ada di depan mata Anda dan Anda diberikan akal untuk berpikir. Untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi orang-orang di sekitar kita, apalagi orang tua, kita tidak bisa menyalahkan. Makanya hanya dalam Islam. Coba bayangkan, Islam tidak intervensi dengan agama orang lain. Tapi begitu manusia itu melahirkan seorang anak, anak itu tetap dikatakan fitrah. Anak itu tetap dikatakan suci. Terserah orang tuanya seperti apapun agamanya. Tidak dibebankan kepada dia. Gitu loh. Nggak ada dipersalahkan. Tetapi jika engkau mati dalam kekafiran sementara engkau sudah mendengar kebenaran, itulah kesalahan Anda. Karena Anda tidak mengambil keputusan sementara Anda sudah diberikan akal. Itu konsepnya, Bang. Iya, emang betul. Jadi saya nggak
gak langsung ngambil keputusan karena saya masih dalam pemikiran keluarga gitu, masih ada bimbang rasa takut juga apa nanti katanya gitu. Sedangkan di keluarga saya semuanya Kristen semua gitu di situ, apalagi cuman saya yang bisa bergaul ke sana ke sini, bahkan saya sering kali sama kebanyakan bergaul sama orang-orang umat muslim, bahkan sering juga ngedengerin tausiah dari ustadz-ustadz yang lain gitu, sering saya dengarkan. Tapi ini permasalahannya, saya ini yang berat. Apalah daya renungan saya ini gitu kalau cuma hanya mendengarkan gitu. Seperti apa cara kita harus melawannya gitu kan, renungannya itu gitu sampai lawan itu iblis ya Ustaz ya. Bagaimana cara melawan iblis Ustaz? Ya, ambil keputusan. Kalau sudah tahu kebenaran, makanya Allah berfirman ya di dalam Al-Quran, kata Allah dalam surah Yasin, kata Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaiton innahu lakum adu mubin. Bukankah aku telah peringatkan kepada Bani Adam agar kalian tidak menyembah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Wa anibuduni hada siratum mustaqim. Kalian itu beribadah menyembah itu kepada Allah sang pencipta alam semesta. Inilah jalan yang lurus. Ternyata cara mengalahkan iblis itu cuma satu. Kembali kepada sang pencipta. Kembali kepada sang pencipta. Artinya ikrarkan, sebagaimana semua manusia pada awalnya sebelum manusia diuji dengan dilahirkan ke muka bumi sudah berjanji di hadapan Tuhan tidak ada yang menyekutukan Tuhan. Ketika Allah berfirman kepada keturunan Nabi Adam, ditanya, alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhan kalian semua? Apa jawaban semua umat Nabi Adam? Di alam ruhnya, qalu bala sahidna. No, tidak. Aku bersaksi bahwa engkau itulah adalah Tuhanku. Itu di alam ruh. Ketika manusia belum diberikan kesadaran jasmani, maka Tuhan turunkan manusia ke muka bumi, dilahirkan di muka bumi, diberikan ujian setelah dia berada di alam jasad, alam manusia ini. Dia ingat gak dengan ikrarnya dulu? Caranya apa? Tuhan menurunkan para nabi. Karena manusia ini akan mengalami ujian. Nah, ternyata ketika sudah tahu itu, diingatkan agar kembali kepada jalan Tuhan, mau nggak dia terima? Karena ketika kita menyembah sesuatu, apalagi Tuhan itu lebih dari satu dan seterusnya, wah itu bahaya. Langkah setanlah yang diikuti, gitu. Begitu. Jadi ambil keputusan. Kalau di Islam sebenarnya, mohon maaf nih ya, saya sampaikan. Apa yang menjadi kegalauan buat orang yang bingung di dalam Islam, Al-Quran itu sudah menyampaikan. Ini pelajarannya. Kenapa? Karena di dalam misal ini, surah Al-Ankabut ayat 2. Di situ Allah berfirman apa? Apakah manusia mengira bahwa akan dibiarkan begitu saja ketika dia berkata, kami beriman? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah pengikut Yesus mengira ketika sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat akan dibiarkan begitu saja, tidak diuji oleh Allah? Enggak, bro. Kamu akan mengalami ujian. Umat muslimnya yang sudah kenyang mengalami banyak ujian. Bagaimana diuji dengan sebuah peraturan tidak boleh mengikuti hawa nafsu, diuji kesabaran ketika tentang kemiskinan dan sebagainya. Lalu ada orang baru mengatakan beriman. Jangan dibiarkan setelah mengatakan beriman kau dibiarkan begitu saja. Tidak. Sudah banyak contoh ujian para nabi yang mengajarkan keimanan. Mereka banyak dikucilkan, dihinakan dan sebagainya. Itu ujian ada. Al-Quran juga mengabarkan contoh-contoh ujiannya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal angkus was samarot dan seterusnya. Allah akan menguji manusia dengan apa? Rasa takut. Engkau takut kehilangan
kehilangan keluarga, engkau takut dibenci keluarga, engkau takut dikucilkan oleh keluarga. Al-Quran mengabarkan. Makanya umat Islam itu, mohon maaf, pada dasarnya enggak begitu aneh ketika orang mau mu'alaf. Ujian-ujian akan dialami seperti apa? Itu Al-Quran. Kan gitu. Rasa takut, bil khawfi wal ju'i, rasa lapar. Berarti apa? Dimiskinkan, dikucilkan, enggak diberi makan. Wa naqsi minal amwal wal ampus, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, ditinggalkan, tidak lagi dianggap keluarga. Seperti itu ujian-ujian yang akan dialami. Tapi Al-Quran mengabarkan wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar ketika diuji itu. Apa itu? Alladzina hum idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa mereka itu sadar, tahu betul ujian itu, dia berkata, sesungguhnya kita ini semua dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Orang-orang seperti itu ulaika alaihim sholawatun min rabbihim, yang mendapatkan berkah rahmat, mendapatkan sholawat dari Allah. Nah itu juga mana sholawat tuh yang suka digoreng lewatin gitu. Bagaimana cara menghadapinya? Oh tenang, wa may yattaqillah, kan gitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Misal contoh, dikucilkan dari keluarga, diasingkan, dimiskinkan. Oke, ketika dia hanya berpegang teguh bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan jalur yang tidak terduga. Bisa jadi engkau diusir, dihinakan dari keluarga yang tercinta. Ribuan orang siap menyambut Anda menjadi bagian dari keluarganya. Saudara jadi banyak yang seiman, yang cinta kepada Anda. Itu banyak. Jadi kalau di Islam itu banyak sebenarnya bagaimana manusia akan menjalani kehidupan, masalah apa yang akan dihadapi, dan solusinya seperti apa juga akan dijelaskan. Itulah yang namanya Al-Quran, hudalin nas, petunjuk bagi manusia, dan sebagai pembeda, dan seterusnya, petunjuk. Begitu solusinya. Termasuk untuk orang-orang yang galau gitu. Oke, apa makin bingung? Mantap kalau makin bingung. Ya, terima kasih Bang. Mungkin lain kali untuk pelajaran buat saya, mungkin lain kali saya akan lebih berpikir lagi gitu, apa kedepannya seperti apa lah gitu. Sebenarnya satu, jujur keluarga banyak di situ, jadi saya sangat takut sampai kehilangan keluarga atau seperti apa lah gitu, seperti itu. Di situ yang saya takutkan sih sebenarnya hanya keluarga aja gitu. Bahkan ya udah, keluarga berarti saya benar tidak Al-Quran tahu. tadi, iya kan? Al-Quran tadi benar. Iya. Makanya Al-Quran sudah punya jawaban gitu. Lanjut. Bahkan keluarga saya juga tidak tahu kalau saya itu bisa ngaji gitu. Tapi yang lebih anehnya, kenapa kok saya cuman hanya mendengarkan. Sering kali saya mendengarkan sambil saya praktekan gitu. Kurang pahamnya saya selalu lihat di HP gitu ya. Awalnya saya baca Latin ya kan, baca Latin. Terus saya punya teman ya dari Kuningan ya, dia orang Islam. Saya bisa bahasa Arab dari teman saya orang Kuningan gitu ya. Ya lumayan banyak lah gitu, dari Al-Fatihah, Anas, Falak, sampai Wal Adiyat. Kalau nggak salah itu juga bisa gitu. Tapi apalah daya gitu, bisa baca, tapi saya ini kan agamanya apa gitu. Terima kasih deh Bang ya. Nanti sama-sama kapan-kapan gitu ya. Izin turun Bang ya. Ya. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat selalu.
aslim taslima. Keselamatan hanya bagi orang yang mau menerima hidayah, menerima petunjuk. Assalamu ala manittaba'al huda. Terus saja belajar terus. Tapi masalahnya belajar terus kalau nggak mualaf juga nanti sia-sia. Karena hanya keraguan yang ada dalam hati. Tapi nggak masalah, silakan aja. Islam itu kan tidak ada paksaan. Jadi mau jadi orang beriman silahkan, mau jadi tidak beriman silahkan. Bukan Islam yang membutuhkan kalian teman-teman ya, tapi kalianlah yang membutuhkan keselamatan. Perahu nahkoda sudah disiapkan, kalian mau berlayar, naik. Bukan perahu yang mencari kalian gitu. Itulah prinsipnya di dalam Islam. Mau berenang sendiri, ya monggo. Tenggelam di tengah lautan, silahkan. Itu konsekuensi, itu kurang lebih gambarannya. Jadi Islam itu ya seperti itulah gambarannya ya. Jadi Allah sediakan keselamatan itu, perahunya sudah disiapkan, tinggal kamu mau naik atau tidak gitu. Suara pelan ya. Aduh, bentar, saya coba perbaiki lagi dulu. Nah, cek. Nah, ini gimana sekarang, teman-teman? Kenapa tadi suaraku jadi pelan? Tuh, ada yang bilang juga keras kok sebenarnya volume HP kalian, teman-teman. Iya loh, jangan disalahin yang ngomongnya. Pelan tapi terasa. Tapi sekarang mungkin semoga oh ya, nah ini cek. Aman ya, aman ya. Oke. Ya, tadi memang agak dipelanin mungkin berangkatnya ya. Tapi saya pikir di telinga saya aja keras banget soalnya. Oke, lanjut. Saya coba cek. Ini kayaknya panggung saya sendiri ini, host. Yang lain pada kemana ini? Teman-teman, silakan. Yang sebentar. Saya cek dulu. Barangkali ada yang mau belajar lagi. Ya, Titis monitor, Ibu Titis. Ini ada request. Oke, serahkan kepada teman-teman monitor yang. Ya, Bu Titis monitor. Gimana dari agama apa? Selamat ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ibu semua. Siap, sama-sama. Maaf, saya baru pertama kali ini naik gitu karena memang nggak biasa ya. Saya tadi kok mendengar ada Allah 3 itu, saya kok tergerak pengen memberi jawaban sepengetahuan saya ya. Memang boleh. Kristen ya, saya orang Kristen. Cuman saya pengen ini kalau Allah 3 itu bahwa yang disebut Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu hanya tugasnya. Jadi kalau Allah Bapa itu sebagai pencipta, itu tugasnya ya. Terus Allah Putra, jadi gini, saya umpamakan aja sebagai Bapak ya, Bapak kamu. Ibu izin potong sedikit, maaf, boleh saya potong sedikit dulu ya. Sebelum Ibu umpamakan, Ibu ada dalilnya atau tidak apa yang mau Ibu jelaskan? Gini Bapak,
karena saya bukan orang ahli ini dan saya pengikut Kristus, tapi hanya itu untuk sebagai pegangan saya bahwa saya Iya. Maksud saya gini Bu, izin ya Bu ya, sebelum Ibu melanjutkan narasinya, mohon maaf, ini kan ranah diskusi. Kami paham konsep teman-teman Kristen dari sekian banyak tentang denominasi dan konsep pengajaran Trinitas itu sudah banyak kami temukan narasi-narasi mereka. Kami paham itu. Ada ya, pokoknya banyak itu. Nah, jadi makanya saya sampaikan sebelum Ibu lebih jauh mau menjelaskan, apakah ada landasannya dari pengajaran Yesus? Itu dulu makanya saya tanya, gitu. Bukan tentang sebuah dogma atau doktrin gitu. Terus terang saya untuk berdebat dengan itu tidak bisa. Cuman saya kok ini akhirnya kalau di yang namanya kayak gini ini kok perdebatan itu nggak membuat kedamaian gitu loh. Maksud saya biar mungkin yang ini ada beberapa orang mendengarkan biar tidak menghujat. Kadang baik-baik aja Bu, kita nggak apa-apa, santai. Kalau dengar kita santai, baik-baik. Satu aja, cuman itu aja yang saya akan sampaikan gini. Kalau Bapak ini umpama ya, Bapak di rumah sebagai kepala keluarga, ya kan, disebut Bapak. Jadi istri dari suami dari istri Bapak dan Bapak dari anak Bapak. Satu, itu tugasnya Bapak di rumah. Kalau Bapak berangkat ke kantor itu Bapak mobil nyupir. Nah itu sebagai sopir, ya kan? Beda fungsinya kan, tugasnya berbeda. Nah kalau Bapak sampai di kantor, Bapak sebagai direktur, Bapak tugasnya beda lagi. Nah itu maksud berarti saya juga ya. Bapak tetap satu. Nah itu yang disebut Allah Tritunggal. Bukan dong, itu namanya satu orang, beda peran, bukan tiga. Ibu ini gimana sih? Itu konsep oneness Bu. Ibu maaf. Nah ini yang Ibu jelaskan itu orang oneness Bu, bukan Tritunggal. Iya. Tapi yang Ibu jelaskan itu konsep oneness, bukan Tritunggal. Oneness itu semuanya itu satu. Yang berfirman di perjanjian lama, yang bekerja, yang membasmi, itu juga Yesus. Yang turun ke muka bumi ya Yesus juga, Bapak itu Yesus juga. Cuman beda-beda peran. Kalau yang Ibu jelaskan barusan itu tentang oneness, bukan Tritunggal. Ibu malah jadi nggak paham jadinya Tritunggal. Ya, sekarang yang Ibu jelaskan itu yang barusan itu punya orang oneness yang tidak percaya konsep Tritunggal. Yang mereka setiap harinya berantem di TikTok antara Tritunggal dengan oneness. Gimana Ibu ini? Saya cuma kasih tahu aja gitu. Kalau satu orang tapi beda-beda peran gitu. Cuman ini kalau menurut saya, jadi saya selama ini menjadi orang Kristen itu pegangan saya. Jadi apapun kejadian, masalah, saya tetap berpegang pada Tuhan, itu seperti itu. Jadi ya maaf kalau saya mungkin hanya sampai di situ aja. Cuman itu membuat hidup saya, agama saya, membuat saya nah, itu aja. Maaf ya, memang begitu Bu. Makanya tadi kan dijelaskan juga oleh saya, manusia itu ketika berada di dalam kesalahan, dia akan dibikin nyaman, dipandang indah setiap perbuatan yang bermaksiat kepada Sang Pencipta. Itulah tugasnya si penyesat. Contoh nih, ketika saya sampaikan Bu, Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Yesus. Saya tanya sama Ibu Titis, Ibu percaya nggak kalau Yesus itu menyembah Tuhan? Saya mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Tuhan Allah Bapa itu datang ke bumi menjelma menjadi manusia, itu memberi contoh kepada kita supaya kita menyembah kepada Allah Bapa. Tadi Bapak turun jadi ke bumi, yang di bumi nyembah kepada yang di langit. Ini gimana konsepnya jadinya? Konsepnya seperti ini. Ini saya pribadi ya, karena saya bukan ahli agama. Jadi bahwa Allah itu waktu
saya membayangkan gini, bahwa waktu itu manusia jatuh dosa, nah dia menyembah berhala, menyembah apa, dia turun, menjelma menjadi manusia, supaya manusia itu percaya kepada ada Allah, gitu. Di atas tuh ada Allah. Jadi dia menyembah. Nah, seperti itu. Ya, makanya pengetahuan saya seperti itu. Karena memang, ya itulah yang saya tapi ibu, iya, tapi ibu ini lucu. Ibu ini Tritunggal rasa Wanes namanya. Ya, jadi ibu imannya Tritunggal, tapi penjelasannya selalu Wanes. Oke, kembali lagi yang saya sampaikan. Ya Pak ya, ini makanya saya ngomong, ini agama itu yang penting. Bukan saya pribadi, orang mau nyebut apa nggak masalah. Yang penting di saat saya dalam percobaan, saya selalu mengingat Tuhan. Itu saja, supaya hidup saya masih tertata di agama, gitu loh. Iya, itu nggak masalah Bu. Itu pengalaman pribadi masing-masing, perjalanan spiritual masing-masing. Kami tidak akan mengganggu itu. Bahkan penyembah roh-roh, penyembah pohon beringin, penyembah Nyi Roro Kidul semua, mereka juga nyaman itu. Itu saya tidak akan mengganggu itu. Lagi-lagi ini tentang pengajaran dan yang diajarkannya tertulis. Pertanyaannya dalam sebuah diskusi, apakah yang kita paparkan sesuai dengan apa pengajar tersebut, yang ditulis, yang diimani sebagai kitab suci? Makanya tadi ketika saya bertanya kepada, atau gini aja deh sebelum saya lebih jauh, gini, Bu Titis, mohon maaf saya tanya, apakah ibu percaya atau tidak kalau Yesus itu seorang hamba? Nah, saya mulai dari situ. Coba Bu. Hamba maksudnya dia hamba Tuhan gitu. Hamba Tuhan, iya hamba Tuhan. Gitu ya? Iya hamba Tuhan. Hamba Tuhan, utusan Tuhan. Ibu percaya atau tidak? Kalau kami yang Muslim percaya. Kalau saya gini, Tuhan itu menjelma jadi manusia, apa sebutannya Bu? Kalau gitu saya buka ya gitu. Datanya. Jadi, gini, enggak. Dia menjelma, bahwa Bapak itu menjelma supaya manusia itu bisa bicara dengan saat itu bisa bicara dengan manusia, memberikan firman itu kepada orang, mengenalkan firman bahwa ada Allah Bapa yang menciptakan. Ibu tahu nggak konsep jelma menjelma itu konsep ajaran dewa-dewa? Kitab Anda sendiri yang menjelaskan loh. Iya, sekarang gini loh, ini kata-kata saya ini mungkin jangan di letterlah apa, Tuhan turun, istilahnya menjelma menjadi manusia karena memang dia lahir kan dari Maria itu, menjelma itu, padahal dia kan Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Apapun itu bahasanya, jangan bahasa menjadi kita berantem atau enggak. Nah ini makanya dari tadi saya minta dalil dari ibu. Makanya saya berawal dari pertanyaan. Saya paham itu doktrin Kristen Bu. Saya paham itu orang-orang Kristen memang begitulah doktrinnya. Tuhan itu menjelma menjadi manusia karena dia akan menyelamatkan manusia. Itu doktrin iman Kristen. Nah, sementara kalau kita bahas tentang perubahan penjelmaan itu konsep pagan Yunani tentang dewa-dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu konsep pagan Yunani. Di mana tertulis? Di dalam KVR Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Jadi tentang dewa ini bahasa Yunaninya Theos. Theos ini adalah Tuhan atau dewa. Maka di dalam bahasa Anda yang disebut Theos itu menjelma menjadi manusia. Itu konsep dewa-dewa Yunani. Dijelaskan juga oleh penafsirnya. Kan gitu. Itu penjelasannya ada. Nah, Anda tadi yang Kristen mengatakan Tuhan itu, Bapa itu telah turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Maka sepadanlah dengan itu pengajarannya. Nah sekarang saya kembali kepada pengajaran Yesusnya. Mohon maaf, ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Yesus, dia mengatakan dan mengakui, kami menyembah. Coba saya tanya sama ibu, yang disembah oleh Yesus itu siapa?
Ini kata Yesus loh. Kalau ibu mau dengar perkataan Yesus, yang disembah oleh Yesus itu siapa? Ini, ya Allah Bapa. Nah, berarti Yesus yang anak manusia menyembah Tuhannya, kan gitu? Dia menyembah itu memberi contoh kepada orang-orang. Yes. Orang itu menyembah kepada Allah Bapa. Yes, bukan kepada Yesus. Nah, sekarang gini. Itu benar. Iya betul. Betul. Sekarang saya tahu bahwa contohlah aku ini loh, manusia menyembah ada Allah. Jangan menyembah pada pohon, ya kan? Nah, tapi kalau sekarang gini, saya meninggikan Yesus itu karena ya kayak seperti Bapak meninggikan Nabi Muhammad, ya kan? Boleh dong saya mengagungkan. Boleh mengagungkan Yesus. Ya, boleh. Yesus. Kami pun mengagungkan, Bu. Kami mengagungkan. Tapi jangan sampai menuhankan. Kalau menuhankan itu berlebihan namanya. Bukan pada porsinya. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kata Yesus, engkau akan mengasihi aku, dikasihi, dimuliakan, didengarkan pengajarannya, ikuti dia apa yang diajarkan. Begitu konteksnya, bukan dituhankan, bukan. Dituhankan itu bukan ucapan Yesus, apalagi disembah setiap hari Minggu ke gereja. Itu bukan ajaran Yesusnya. Ajaran Yesus itu Bapak, kalau saya pribadi ya, mungkin orang lain ini, bahwa kita itu Allah itu ya kita menyembahnya ya juga pada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Gitu loh. Karena ditambah tadi Yesus mencontohkan menyembah siapa, Bu? Ya, menyembah tadi Yesusnya. Terus kenapa Ibu? Jadi gini. Ya cukuplah ditinggikan, bukan dituhankan. Kan gitu. Ya, sekarang gini, saya pribadi ya, kalau saya berdoa dalam nama Yesus. Jadi karena saya mengenal itu dari Yesus sebagai manusia ya, sebagai yang saya bisa lihat itu karena pengorbanan dia, ya toh, dalam nama Yesus. Amin istilahnya. Saya sebut nama Yesus seperti kalau Bapak mungkin kalau di Islam Nabi Muhammad ya, mengagungkan Nabi Muhammad, mencontoh dia. Nah, seperti saya juga ya saya mengagungkan Yesus itu gitu loh. Iya. Ya, gitu. Oke, saya ingin tahu dulu Bu Titis. Kalau Anda mengagungkan Yesus, ketika ada ayat bahwa Yesus itu mati dengan cara terkutuk digantung pada kayu salib, Ibu setuju atau tidak? Tidak, dia tidak terkutuk. Itu karena pengorbanan dia. Iya, makanya Ibu nggak setuju kan? Ibu nggak setuju kan? Tidak terkutuk karena sekarang gini. Gimana? Mungkin waktu itu zaman dulu ada dua kan. Ini percaya bahwa ini adalah Allah Bapa yang menjelma, yang lahir itu. Satunya nggak percaya, ya toh. Ini sama-sama mengutukkan istilahnya. Yang pihak sana akan mengatakan terkutuk, tapi di sini di pihak sini dia enggak. Contohnya kayak ijazah palsu, satu mengutuk, satunya yakin. Nah itu tapi kan itu masing-masing dari kacamata mana dia menilainya, kan gitu. Nah, kalau kita buka misal gini, ini bukan saya, gitu kan? Bukan, justru saya tidak mau mengutuk dia, saya memuliakan tadi bilang. Oh iya. Saya bilang, iya. Nah, tapi masalahnya, ingat loh Bu, kata kunci dari saya tidak pernah mau mengatakan dia terkutuk. No, saya memuliakan. Ketika dipadankan dengan dia itu adalah utusan Tuhan, yang di Islam disebutnya Nabi Isa, umat Islam menjawab alaihi salam, kepadanya damai sejahtera, kepadanya keselamatan. Kalau kami mengutuk dia, hancur iman kami Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Kami diajarkan la nufariqu baina ahadim rusuli, tidak ada perbedaan dari para utusan Tuhan itu. Kami taat, kami dengar, mereka mulia, tidak boleh dikutuk. Nah, cuman begini, ada sebuah ayat di dalam kitab Anda yang mengatakan begini Bu. Ini suratnya Paulus ke Galatia. Di pasal ketiga, nomor 13, dia berkata begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Ibu setuju dengan ayat ini? Yang terkutuk digantung di kayu salib. Saya mungkin itu yang satu, ada lagi kan yang disalib kan bukan hanya Yesus ya, mungkin itu Kristus. Ini disebutnya Kristus, Bu, atau Kristus yang lain ini? Saya mungkin apa Kristusnya itu karena apa ya? Saya nggak tahu itu. Saya belum sampai ke situ ya. Kalau cuma saya mengimanin bahwa Yesus Kristus telah membuat ini. Ini Yesus. Tapi ini Paulus yang punya narasi. Tadi kan Ibu Titi sudah bilang, oh nggak setuju saya kalau dia dikutuk. Nggak setuju kalau dia terkutuk. Nggak setuju Ibu kan. Nah, tapi ayatnya mengajarkan kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk, digantung pada kayu salib. Jadi kalau orang yang tidak setuju Yesus mati terkutuk digantung pada kayu salib, itu pikirannya Islami. Tapi kalau dia percaya Yesus mati dikutuk di kayu salib, itulah pikiran Kristen. Sebagaimana pengajaran Paulus. Ini bukan kata saya, ini kata Paulus. Anda Kristen harus terima kalau Yesus itu mati terkutuk digantung pada kayu salib. Atau kecuali Anda imani, di sini maksudnya Kristus yang lain. Karena memang Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia berkata, sebab Mesias palsu, berarti Kristus palsu, akan datang. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, maksudnya mungkin yang terkutuk itu adalah Kristus palsu. Gitu. Ya mungkin, karena kan nanti ada akhir zaman ada antikris yang artinya benar. Yang mati digantung di kayu salib itu adalah Kristus yang palsu, bukan yang asli. Yang aslinya selamat terangkat ke langit, tidak dikutuk dia. Terima kasih atas kejujurannya Ibu, luar biasa. Iya, yang selama ini diimani oleh teman-teman, Yesus mati digantung di kayu salib terkutuk itu, memang itu Kristus yang palsu, bukan Kristus yang menjadi utusan Tuhan untuk Bani Israel. Karena konsekuensinya di situ adalah dia yang mati dengan cara terkutuk digantung di kayu salib. Memang Ibu pun setuju, yang terkutuk itu adalah yang palsu, yang asli itu nggak mungkin. Penggantinya ini, yang palsunya ini, yang KW-nya ini yang terkutuk. Yang aslinya nggak mungkin dikutuk. Makanya Al-Quran mengabarkan ketika orang-orang berkata bahwa wa qaulihim inna qatalal masih Isa ibn Maryam. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Apa dia katakan? Al-Quran menyampaikan, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Karena yang dibunuh dan salib itu terkutuk. Tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Yang terkutuk itu. Di sini ternyata dinamainya sebagai Kristus. Yang mati terkutuk itu. Yang digantung pada kayu salib. Benar kata Al-Quran. Dia itu orang yang baik, yang soleh, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Termasuk hamba yang dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin dia dikutuk oleh Tuhan. Maka yang terkutuk atau yang dikutuk di kayu salib itu pasti bukan hamba Tuhan yang soleh, tetapi pelaku kejahatan. Ibu sudah jujur, terima kasih. Ya maaf Pak, saya memang nggak ahli ya untuk Alkitab. Bapak malah ahli untuk hafal ayat-ayat yang di Alkitab. Kalau saya terus terang memang bukan orang yang taat baca tiap hari, yang hanya kebetulan tadi saya kok bangun tidur ini mendengarkan ini kok, oh ini mungkin pengetahuannya ya. Kalau saya pribadi itu sebagai pegangan. Terus terang memang keluarga saya semua juga muslim Pak. Jadi kalau orang zaman dulu bapak saya itu kan kalau orang di daerah Jawa Tengah terus terang ya mungkin Islamnya masih KTP, kecuali kalau Jawa Barat yang orang Serang jadi, atau orang begitu jadi Bu ya. Kalau ajaran di Islam tadi dikatakan jangankan mengatakan
maaf ya ini, maaf Ibu ya, ketika saya tidak mau Ibu membuka pribadi Ibu di sini karena dikonsumsi banyak orang, jadi saya izin potong. Oh iya. Gitu ya. Maaf saya baru kali ini jadi kadang nggak sadar. Iya. Jadi, nah ketika kita melihat makanya pengajaran Islam di dalam Islam tadi saya sampaikan tilkar rusul fadolna ba'duhum ba'du, itulah para utusan Tuhan, utusan Allah. Mereka itu diberikan keutamaannya masing-masing. Dan ajaran Islam wajib memuliakan para utusan Tuhan itu adalah orang yang benar, yang mulia, yang terkemuka dan baik dan seterusnya. Tidak boleh mengimani, tidak boleh mengatakan dia itu orang yang jahat, orang yang cacat, apalagi dikatakan sebagai terkutuk. Itu nggak boleh. Itu dalam Islam harus diimani para utusan Tuhan itu seperti itu. Makanya ketika menyebut nama Nabi Isa, dia itu kedamaian, keselamatan buat beliau. Itulah yang saya bilang. Jadi ketika dia berkata Yesus, nih misal nih dia itu pernah ya menubuatkan sebuah kalimat begini Bu. Ini kan ajaran oknum lain yang bernama Paulus, dia mengatasnamakan. Tapi kata Yesus apa? Ini saya mohon maaf ya. Ini kalau kata Yesusnya, dia katakan di dalam Yohanes 16 nomor 14. Ini pengajarannya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi yang datang nanti ajaran itu tentang roh kebenaran, tentang pengajaran yang baru nanti, ciri-cirinya akan memuliakan Yesus. Kata Yesus. Ciri-cirinya kata Yesus, pengajar nanti, roh kebenaran nanti, pengajar yang benar nanti, dia itu akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan disampaikannya kepadamu, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan berikutnya dikatakan apa? Ia akan memuliakan aku. Setelah pengajaran Yesus, pengajar yang lain ketika nanti dia datang, ia akan memuliakan Yesus. Mohon maaf saya bertanya. Ketika ditanya kepada umat Islam, apakah umat Islam mengimani kalau dia mati terkutuk di kayu salib? Tidak. Itu sama saja menghinakan dan merendahkan. Apakah di dalam ajarannya Paulus tadi menghinakan Yesus, mengatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib? Berdasarkan penulisannya, iya. Ibu pun sebagai orang yang punya hati nurani tidak mau mengutuk dia. Tapi ibu mengaku sebagai Kristen. Tapi faktanya kitabnya mencatat kalau Yesus itu sebagai yang terkutuk. Artinya ada yang salah di sini, Bu. Ada yang salah, ada yang keliru. Itu ajaran siapa? Dari mana itu sumbernya? Kenapa dikatakan kalau dia itu harus dikutuk di kayu salib? Itu yang perlu direnungkan. Padahal Yesus sendiri yang berkata akan memuliakan aku, bukan akan mengutuk aku. Gitu Bu. Ya. Iya, ya mungkin itu dari udah nggak usah berdebat. Mungkin nggak usah debat. Paulus itu mengartikan dari terkutuk itu dari pihak yang menghujat dia, yang nggak suka. Bukan. Maaf, saya potong. Itu statement dia, bukan dari penghujatnya. Statementnya. Iya, statement Paulusnya. Tapi dia dia ada di posisinya mereka yang itu terkutuk itu untuk mereka yang pengajarannya. Tapi ya, gimana ya? Ya udah nggak maksudnya gini, nggak usah iya. Sekarang kita nggak gini loh, maksudnya masing-masing Ibu. Iya, maksudnya gini Bu. Gini, memang secara akal sehat Ibu akan membantah. Saya paham itu, tapi secara tertulisnya pengajaran Ibu dari Mr. Paulus, siap tidak siap, terima tidak terima, harus diakui datanya kalau Paulus menarasikan Yesus mati dengan cara terkutuk digantung pada kayu salib. Bukan orang lain yang mengatakan, Paulus. Bukan orang lain. Makanya saya bilang tadi itu. Oke,
naluri akal sehat ibu katakan bukan Yesus yang terkutuk, tapi iman ibu yang landasannya pengajaran Paulus, ibu harus imani. Gitu. Oh, saya maksudnya harus Yesus itu terkutuk gitu ya Pak ya, mengimanin gitu. Saya harus mengimani itu. Kecuali ibu tolak pengajaran Paulusnya. Saya enggak belum seperti itu. Istilahnya kalau Bapak saya harus apa ya? Gimana? Ngikutin Paulus yang mati terkutuk. Ya udah enggak, saya enggak mau. Istilahnya saya bahwa Yesus itu karena dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, ya saya enggak saya akan sembahkan, kita tinggikan kan, seperti dengan Bapak itu meninggikan Nabi Muhammad, nggak salah. Nggak, jadi iya itu paham itu Bu. Nggak, sekarang kembali lagi kepada yang tadi, pernyataan Paulus itu ibu setuju atau tidak? Ya saya nggak setuju. Ya untuk memang kata itu, kecuali Paulus itu mengartikan yang terkutuk itu membuat bahasanya untuk yang lain itu loh, untuk dunia. Ya itu dia Bu. Gitu loh. Nah, secara nurani ajaran Paulus itu nggak setuju, tapi secara de facto tertulis dia menyampaikan seperti itu. Dia menyampaikan seperti itu. Apa hendak dikata? Anda ketika Anda sebagai seorang Kristen, mohon maaf Ibu ya, dan ini adalah kitab Galatia, itu adalah kitab Anda, tapi ditolak, lalu gimana jadinya? Berarti ada pengajaran yang melawan naluri ibu sendiri, melawan akal sehat ibu sendiri. Artinya itu bukan ajaran dari Yesus. Saya nggak melawan, cuman saya mengartikan gini. Oh, itu berarti sama seperti posisinya ini siapa, Paulus ini saat itu mengartikan orang-orang yang lain itu menganggap bahwa itu karena mati di sana itu, kalau mati di salib itu terkutuk. Nah, itu membahasakan mereka, tapi bukan untuk apa kita baca lagi bahwa Yesus itu terkutuk. Oh tidak, karena saya sudah mengerti sekarang ini kita posisi sudah ada di sini. Kalau itu apa kita baca lagi? Ya. Apa kita baca lagi biar ibu? Enggak, udah cukup untuk pengertian kita saja. Jadi guncang. Nanti jadinya gini Pak. Setiap agama akan mencari kesalahan. Udahlah. Bukan. Jadi bukan mencari kesalahan Bu. Atau ini memang kesalahan? Atau memang ini sebuah kesalahan? Enggak. Kacamatanya beda. Kalau saya menganggap bahwa coba sekarang Ibu, ya, sekarang silakan kacamatanya jelaskan di sini. Kacamata dari saya pribadi, Paulus itu mengatakan itu karena waktu itu, ya toh, kalau orang mati di salib itu terkutuk karena orang jahat yang di ini, ya toh. Contohnya siapa di sini kata Paulus? Ya, contohnya siapa? Yang siapa ya yang disalib itu, yang disalib? Enggak, yang ada namanya aja di sini nih. Oh, iya itu Yesus. Yesus Kristus, ya kan? Ya itulah saya bilang. Yang disalib itu karena jahat, ya kan? Dianggap jahat, sementara dia tidak jahat karena dia ya berarti ajaran ini salah kalau gitu. Ya. Berarti ini pengajaran yang salah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, bentar ya Pak Yohanes ya. Sabar Pak Yohanes. Saya mau menjelaskan. Sebentar Pak. Sebentar Pak Yohanes, sebentar ya, biar jelaskan sama Bu Trisno. Sebentar dulu ya. Nanti gantian Pak, sabar kok, aman-aman. Itulah makanya aku bilang Bu Titis ya, kalau Ibu tidak setuju dengan pernyataan Paulus ini, ya memang katakan saja ini salah. Kalau Ibu setuju, itulah iman Anda. Posisi Yesus mati di kayu salib itu sama saja Anda sedang mengimani dia itu mati dengan cara terkutuk yang digantung di kayu salib. Ini kata Paulus. Ya, artinya gini Ustadz, Ibu Titis ini dia tidak mengakuin dan tidak sadar bahasa terkutuk itu bahasa negatif, tetapi masih dinilai positif, berarti berdasarkan doktrin Ibu Titis ini. Itu aja, ya kan?
Jadi sulit kita menjelaskan kalau berdasarkan doktrin. Bagus kita kali ke Pak Yohanes saja langsung. Gimana Ustaz? Ya kan? Sulit kita. Kalau sudah bahasa terkutuk. Silakan. Kalau sudah jadi bahasa pelajaran terkutuk, aja, ini renungan. ya nggak apa-apa. Kalau Bu Titis ini bahasa terkutuk itu dianggapnya masih bahasa positif. Coba sebutkan yang namanya terkutuk itu bahasa nggak baik, tapi masih dinilai positif. Ya udah, itu berarti doktrin. Ya Bu Titis ya, mungkin. Tidak. Saya kalau terkutuk itu jelek. Ya udah. Iya. Coba saya yang bacain tadi, izin ya, saya yang bacain. Kurang gede. Kristus telah menebus kita dari baik hukum Taurat dengan jalan menjadi baik karena kita, sebab telah tertulis terbaiklah orang yang tergantung di kayu salib. Baik, terbaik, bukan terkutuk ya. Kukutuk kau menjadi batu, maling kundang. Kukutuk kau menjadi batu, kutuk kau menjadi iblis. Bahasa terkutuk itu bahasa nggak benar. Kenapa pula dinilai benar? Ya, mungkin Ibu Titi silahkan Ibu berdasarkan doktrin, semoga Ibu mendapat hidayah. Kita di sini nggak mungkin, yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Itu tinggal gimana Bu Titis menanggapinya ya. Yeah. Kita nggak mau jadi berdasarkan doktrin di sini. Ya, Ibu Titis ya. Ya, Bu Dokter. Sehat selalu Bu Dokter. Ya. Ya. Silakan Pak Yohanes. Ini kalau keluar mau lompat Bu, lompat. Silakan. Keluar. Ya, lompat, pijit. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Yohanes. Pak Yohanes. Monitor. Silakan, tadi apa yang mau ditanggapin? Silakan. Iya. Halo Bang. Ya, silakan sampaikan aja, Ustaz Ali. Silakan. Kedengaran nggak? Dengar. Lanjut. Oke. Jadi saya udah dengarkan tadi apa yang dibicarakan tadi. Sebenarnya kalau Anda itu belum paham tentang Bible, jangan dulu coba-coba menjelaskan Bible. Pak, Ustadz Alip ini guru para pendeta Pak, dia udah sangat paham. Jangan menjas di sini ya, bantah saja. Gini loh, Anda jangan menjas ya, mengklaim, bantah saja. Di mana narasi Ustadz Alip tadi, by data, Anda bantah. Di mana salahnya? Jangan pula curhat itu nggak paham. Berikan kepemahaman sama kami, berikan pemahaman sama Ustadz Alip. Dah, itu aja. Masa mengatakan gitu Bos? Ditampilin lagi aja ayatnya. Tampilin lagi aja ayatnya. Iya. Ya, berikan aja pemahamannya. Ya, coba apa di mana tadi itu yang mengatakan seperti itu? Baca Pak. Baca yuk. Mana itu? Di material Pak, di material. Di apotek atau Tonggo Panglong Sumber Jaya. Mana? Coba jelaskan, bacakan. Aduh Maja, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jedar, silakan tanggapin. Oke, itu betul, terkutuk itu kan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu Bang, ya. Nah, Anda harus pahami kalau gitu berarti Yesus penjahat. Bukan dia penjahat. Dia itu adalah Kristus Tuhan di situ atas namanya. segala Tuhan. Tunggu dulu saya jelaskan. Dia tergantung di kayu salib itu karena menebus dosa manusia, maka dia terkutuk. Kalau dia tidak mengambil kutuk itu, Anda dan saya itu yang terkutuk. Harusnya Anda yang digantung di situ dengan saya. Di kami itu ngapain? Iblis yang terkutuk Pak, bukan manusia. Kami itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk itu setan. Justru di kitab Anda di situ yang terkutuk adalah Kristus. Tunggu dulu saya jelaskan. Berarti Kristus disetarakan dengan setan jadinya. Bukan seperti itu. Di situ Kristus disebutnya.
Jadi jangan disalahgunakan itu ayat-ayat itu. Ya, jadi Kristus yang terkutuk itu dia menggantikan manusia yang berdosa itu, harusnya manusia yang dikutuk. Karena jadinya dosa Yesus itu. ya kan? Jadinya Yesus yang Jadi terkutuk diambil kan? alih. Ya, diambil alih oleh Tuhan Yesus. Ya, supaya jadinya Yesus manusia- yang terkutuknya kan? Ya, supaya manusia tidak dikutuk dan diselamatkan mereka. Iya, Dari jadi kutuk berdasarkan ajaran Paulus ini, Yesus ini dijadikan manusia yang terkutuk. Iya, karena boleh kalau disalib itu, saya tambahin, tujuan Bang itu Yohanes? kan terkutuk dia. Ya, Iya, jadi kalau berdasarkan ajaran Paulus ini menjadikan Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk menggantikan orang lain. itu dia hanya gambaran itu, Bang. Kok jadi gambaran sih? Iya. Kayak jadi ingin tahun 90-an main gambaran gue ini. Main gambar kita di sini. Makanya harus paham, saya paham paham lah. Alkitab itu. Kalau nggak paham nggak akan nyambung dia. Coba di situ yang terkutuk siapa? Namanya siapa di situ? Saya jelaskan ya. Yesus datang tanya ke namanya dulu. Saya tanya namanya dulu. Berdasarkan ayat ini, yang terkutuk di situ disebut namanya siapa coba? Betul, yang dikatakan Paulus itu betul, yang dikatakan itu. Kenapa dia namanya terkutuk betul. di kayu salib? Di mana ada nama betul di situ, Pak? Bukan, namanya Yesus di situ. Gitu dong, Iya kan? jujur. Iya kan? Betul apa yang dikatakan Rasul Paulus itu. Kalau dia tidak terkutuk di kayu salib, manusia tidak diselamatkan, tidak ditebus dari dosa mereka. Kata Paulus Karena kan? itu dia naik ke kayu salib. Kata Dia Paulus. mengambil hukuman itu. Iya, kata Paulus, Yesus inilah yang terkutuk. Nah, kita jangan melihat sampai dikutuk aja di kayu salib. Kita lihat kebangkitannya. Loh, dia kita naik lagi ke ngebahas surga, yang dia- terkutuk kok. Ya. Karena anda tidak percaya, maka anda tidak sampai kepada pengertian Justru itu. Anda yang Kristen harus percaya, harus imani kalau Yesus itu mati terkutuk. Kami sangat-sangat yakin percaya, tapi bukan hanya sampai dikutuk itu, tetapi dia setelah dikutuk, dia turun dari salib, dia mati 3 hari, Nah, dia bangkit dari antara orang sementara kata Yesus, dia ciri-ciri yang akan datang setelah Yesus pengajarannya bukan mengutuk Yesus, tapi memuliakan Yesus. Itu di mana itu? Loh, Yohanes 16 nomor 14 tadi tentang pengajaran roh kebenaran yang akan datang. Ia Iya, akan memuliakan aku, bukan akan mengutuk aku. Belum lagi Yohanes 8. Saya boleh menambahkan? Jangan kan silakan. menambahkan, mengurangi juga boleh. Bebas. Fokus ya ke sini ya. Power ya. Tadi minta naik kok tadi. Pikirku jago. Coba tes. Mungkin Bang The Power mau nambah kutukannya kali. Silakan Power. Macet. Power. Silakan. The Power. Ini bukan nambah bos, tapi diam. Mana disuruh nambah? Lanjut. Coba yang ini yang salah dengan ayat itu apa ya? Loh, untuk Kristen nggak salah. Untuk Kristen ajarannya mengutuk Yesus yang digantung di kayu salib. Emang itu yang dipercayai sama orang Kristen. Emang benar. Itulah. Jadi itu bukan kasih ajarannya tapi kutuk. Dengerin dulu biasa jelasin. Iya, silakan. Emang benar yang dipercayai sama orang Kristen itu adalah tubuh yang digantung di kayu salib itu memang terkutuk. Namanya siapa di situ? Sebab coba baca di Roma 19 ayat 23. Coba buka dulu. Iya, yang nggak cukup lah, nggak usah Coba kau tambah dibuka lagi. dulu. Coba dibuka dulu. Iya, iya, saya sudah percaya Kristen mengajarkan Yesus terkutuk. Ngapain diperkuat lagi? Coba dibaca dulu. Roma 19 ayat 23. Ya kau bacalah kalau gitu. Coba dibaca dulu. Kok nyuruh-nyuruh? Nah, biar Emang saya nggak baca punya ya. Bible di sana? Biar saya baca ya. Iya, baca. Saya baca. Sebab upah dosa adalah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya gini, manusia diciptakan, manusia pertama diciptakan dengan dosa. Waduh. Dengan dosa yang telah nggak nyambung bos. Iya, emang dengerin dulu. Makanya kamu nggak paham soal ajaran Kristen ini, kamu nggak paham. Yang dibahas terkutuk. Makanya kamu kami itu lebih paham. Kami lebih paham ajaran Kristen itu. Ajaran Jangan Kristen sembarangan itu. kamu Ajaran menafsir. Kristen. Loh, apa yang kami sembarangan tafsirkan? Anda Ajaran. jangan- Oke, Anda jangan saya tanya deh. sembarangan Saya tanya. Ajaran Kristen itu mengikuti ajaran dari Paulus. Anda setuju? Tidak. Oh ya udah, tolak kalau gitu ajarannya ini. Jadi Kalau gini, setuju. dengerin dulu. Ya udah, berarti ini tolak. Dengerin dulu. Selesai kan? Selesai. Ajaran Kristen ini sistematis, bos, sistematis. Lah iya, sistematis. Semuanya berkaitan. Kalau Anda tahu. Oliba. Ya sudah lah, dia tolak ajaran Paulus, ternyata ya sudah, nggak usah pakai dalil ini. Upah dosa adalah maut. Kata Paulus. Tubuh yang digantung di kayu salib itu adalah upah dosa. Itu kalau Anda tahu. Iya, tubuh Yesus ditumbalkan. Emang itu udah dinubuatkan dari. Nah, itulah ajaran Paulus. Sebelumnya. Makanya Anda nggak paham gitu loh. Paham saya ajaran Kristen tadi itu. Kristen itu mengikuti ajaran Paulus. Loh. Makanya tadi saya tanya deh, upah dosa adalah maut, siapa yang mengajarkan? Saya tanya. Paulus. Roma 5 nomor 3, Roma 5 apa 6 ya di situ. Roma 6 nomor 23. Itu ajaran siapa itu? Surat siapa itu ke Roma? Siapa yang mengajarkan upah dosa adalah maut? Jujur. Paulus, Mama. Paulus. Galatia 3 nomor 13 siapa yang mengajarkan? Paulus. Sementara kata Yesus, apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Bukan mengutuk Yesus, akan memuliakan. Beda ajarannya dengan Yesus. Makanya saya bilang tadi, Kristen itu memang mengikuti ajaran Paulus. Apa yang saya salah bilang? Salah makanya. Ya berarti kamu tidak ikuti ajaran Paulus kalau gitu. Anda ini tidak bisa mengaitkan dengan ayat yang lain. Jadi kalau di kekristenan itu, Bible-nya itu semua sistematis. Jadi makanya kalau Anda menafsir dalam satu Woi, kau pikir metik Bible mau metik. Makanya Anda ini dengerin penjelasan dari si pendeta-pendeta Kristen Anda itu sebenarnya. Ustadz Alif ini lulusan Vatikan, biar kau tahu, bukan kaleng-kaleng. Vatikan itu hoax itu lulusan Vatikan. Panggil pendetamu, suruh kemari semua menghadap, itu aja. Makanya kau pikir, makanya mending jemaat gini. Lebih baik yang dijelaskan itu mengenai Al-Quran aja, yang Anda mengerti aja. Kalau kitabmu sendiri aja kau tolak, gimana kalau saya jelaskan Al-Quran? Lucu kau kan ini. Sudah ada bagiannya masing-masing. Anda ini pastor apa? Bagaimana saya jelaskan Al-Quran sama Anda? Anda pastor atau yang ustaz? tidak kau imani, kitabmu saja kau tolak. Enggak, maksudnya gini. Anda ini pastor apa ustadz? Loh, saya ini bukan ustadz, bukan pastor. Dan yang pasti yang saya bacakan bukan di gereja, tetapi pencerdasan. Ateis, apa siapa? Saya Muslim. Lulusan Vatikan, bising kali kau dibilang Muslim Anda ini membahas kitab orang lain, kitab Anda aja nggak ngerti. Coba saya tanya nih, boleh saya tanya yang mengenai kitab Anda? Cie mulai. Oke, silakan tanya, silakan. Boleh nggak? Silakan. Boleh nggak? Silakan. Yang namanya silahkan itu boleh. Nah gini, boleh ya. Nanti jangan bilang ini loh, jangan bilang penistaan ya. Saya atas dasar ayat-ayat yang ini. Oke, saya jawab. Nah, kalau belum. Jawab lama kan. Kenapa lebih semangat menjawab daripada bertanya ini? Aduh. Iya, makanya saya bilang Anda ini sebenarnya
tidak punya hak gitu loh, tidak punya hak itu karena Kapan kau bertanyanya? rananya Anda itu bukan kekristenan. Udah ya. Pertanyaan kau tadi sudah dijawab Ustaz Alif. Udah oke. Pertanyaan kau sudah dijawab, oke? Lanjut dulu. Ya itu tadi Bang Yohanes gimana tadi tuh dalilnya tuh lagi nyari? Ya tunggu aja dulu, jangan nyerocos aja dulu. Iya. Si Power nih nyerocos aja nih, Power nih. Tubuh yang Ya tamatan ini, tamatan itu lah, tapi nyerocos aja. Si Power, bukan aku. Apapun. Apa? Yohanes udah nemu apa? Tadi lagi ditunggu loh dari tadi nyari nyelam ngopi itu udah ketemu belum? Udah, saya mau buka Yohanes 14 ayat 6 itu. Nah, iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Nah, itu Yesus jalan. Kenapa dengan itu? Ya. Itu yang dinamakan Yesus itu, yang kami imani itu. Yang kau imani. Tunggu dulu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Iya. Kan? Artinya Bang, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, dia jalan kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Ini itu jalan yang benar atau jalan yang salah ini? Yang benar itu. Oh berarti terkutuk itu benar? Itu sangat benar karena dia menyelamatkan manusia dari dosa. Aduh. Jadi ajaran Kristen itu ajaran kutuk kalau gitu jalannya. Oh tidak. Lah ini ajaran kutuk itu harusnya untuk manusia yang berdosa itu. Namanya siapa di sini? Namanya siapa di sini? Yesus. Betul yang ditulis. Betul. Yang ditulis itu betul. Jadi Yesus itu menjadi jalan kutuk, benar di sini. Dengan jalan menjadi kutuk. Tadi Yesus itu, kalau kata Yesusnya Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan tentang kutukan. Kalau menurut Paulus menjadi jalan kutuk. Ternyata jalan yang dilalui oleh Yesus berdasarkan ajaran Paulus itu jalan kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Nah, ini jalannya menurut Paulus. Betul. Itu jalan yang harusnya ditempuh oleh manusia yang berdosa itu mulai dari dosa Adam sampai sekarang ini. Nah, kenapa Yesus ambil ahli untuk mengambil kutuk itu supaya manusia tidak dikutuk, tidak masuk neraka. Ya karena cuma Yesus lah yang terkutuk kan? Iya, dia menggantikan itu. Jadi ajaran Kristen menjadikan Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk. Di situ loh poinnya. Berdasarkan siapa pengajarnya? Mr. Paul. Iya, apa yang ditulis itu memang sudah benar itu. Iya benar, karena Anda Kristen mendengarkan ajaran Paulusnya gitu loh. Hanya yang tidak benar itu apabila penafsiran, apabila pembacaan dalam surat itu tidak benar, yang mengerti itu tidak paham, berarti dia tidak akan sampai kepada kebenarannya. Iya, kalau Yesus itu kan tadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang benar. Menurut Paulus, Yesus itu jalan kutuk dan mati. Beda jauh, bro. Betul. Itu kan beda jauh. Dia mengambil. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Paulus, Yesus itu jalan, kutuk dan mati. Tergantung, beda. Sangat betul itu, karena dia memang datang ke dalam dunia itu ditentukan untuk dikutuk, untuk mati supaya itu ajaran Kristen menurut Paulus. Betul, memang itu ajaran Kristen karena Anda tidak percaya. Memang berat banget. Itulah bedanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Orang Kristen, nggak paham. Lo kok jadi Anda gak paham? Dia sendiri udah setuju kok. Gimana sih? Itulah bedanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Tadi Bang Yohanes mengimani ajaran Paulus. Yesus itu sebagai jalan kutuk, sebagai jalan yang kutuk dan mati digantung pada kayu salib. Ajaran Yesusnya sebagai jalan kebenaran dan hidup, bukan jalan kutuk dan mati. Bukan, beda. Kristen jalan kutuk dan mati. Itulah bedanya.
Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah, gitu teman-teman. Pagi Bang. Iya, Yang makanya potong dulu. makanya Anda ikuti dia, ikuti dia. Monggo Bang Glenn, monggo Bang Glenn, saya mau parkun ya. Ikuti Yesus biar Anda selamat. Sekarang begini ya, coba kalian ciptakan sebuah kalimat yang dibarengi dengan kata terkutuk. Silakan. Coba kalian buat sebuah kalimat ya yang dibarengi dengan satu kata terkutuk. Coba yang menjadi nilai positif. Coba sebutkan. Apa itu? Kalimat apa itu? Terkutuklah kau menjadi batu. Terkutuklah kau menjadi iblis. Coba apa lagi? Biar kalian tahu nih kata terkutuk nih. Coba kau ciptakan sebuah kalimat terkutuk itu menjadi positif. Itu ya biar jelas. Apa namanya? Kau ciptakan dulu sebuah kalimat terkutuk ini menjadi positif, paham nggak? Yang ku tahu terkutuk menjadi batu nggak bagus, terkutuk menjadi iblis nggak bagus. Coba sebuah kata terkutuk itu kau ciptakan menjadi kalimat bagus. Mending Yesus diimani aja, udah. Kamu imani aja. Yesus imani saja, udahlah sanalah kau turun longor. Kau nggak aja Yesus imani. Kau nggak ujung-ujung. Ya udahlah, silahkanlah kau imani Tuhan yang terkutuk. Kasihan. Silahkanlah kau imani Tuhan yang terkutuk itu. Yang terkutuk itu identik dengan iblis. Terkutuklah kau menjadi iblis. Hei iblis, terkutuklah kau. Kasihan kamu. Kasihan. Kau yang kasihan. Kamu masih bergelut. Gila kau ya. Dosamu dengan dosa. Bergelut dosa-dosa dari mana? Siapa? Apa? Dari mana kau tahu dosaku? Kamu masih punya dosa asal. Oke, kau rupanya nggak punya dosa. Punya. Ya udah, jadi kapan kau bilangin orang punya dosa? Kau aja pun juga banyak dosa. Tapi saya ditebus. Loh, siapa yang nebusnya? Berapa nilai tebusnya? Berapa? Berapa nilai tebusnya? Itu. Kau sebutkan berapa nilai tebusannya? Sekarang ku tanya sama kau. Berapa? Sekarang ku tanya. Sekarang ku tanya. Dosa mencuri berapa nilai tebusannya? Anda itu kasihan loh, bener. Kasihan. Aku nanya dulu. Suatu waktu nanti kalau udah. Dosa mencuri berapakah harus ketebus? Dosa berzina berapakah harus ketebus? Kalau Anda udah ngerasain api neraka segimana? Kau nasi neraka pula kau bilang. Woi, dosa manusia. Aku tanya dulu. Ya ketawa kau. Dosa manusia berapa ditebus? Enak saja kalian melakukan zina, kalian enak-enak di dunia, Tuhan kau yang nebus, Tuhan kau yang nanggung, kau diciptakan manusia, diciptakan oleh Tuhan, terus kau diberikan rezeki, ketika kau melakukan kemaksiatan dosamu yang tebus Tuhanmu, habis itu kau masuk surga. Enak kali kalian. Apa pula kelebihan kalian? Apa kelebihan kalian sehingga kalian harus ciptakan kayak gitu? Coba aku tanya dulu. Apa kelebihan kalian? Muka kalian peta. Pemecah perawan. Oke, baik. Kau mengatakan bidadari, oke ya. Di sorga kami kau mengatakan bidadari dengan manusia. Di sorga Kristen melakukan pesta seks dengan domba. Wahyu 19:7. Wahyu 19:7. Wahyu 19:7 ada? Kita buktikan? Coba buktikan. Wahyu 19:7. Mau? Coba buktikan. Coba baca. Oke, kita buktikan. Pesta perkawinan anak domba. Enggak apa-apa. Pesta perkawinan anak domba telah dimulai. Ya, sabar kok. Kita buktikan, longor. Baca semuanya ya, jangan cuma satu ayat ya. Jadi, memang satu ayat jadi mau gimana? Kau buka sendiri, longor. Kau itu kasihan nasibmu. Mending kamu jadi Kristen aja kamu. Kasihan nasibmu. Sorry lah. Zaman sekarang orang makin canggih. Orang sudah menuhankan Google, oke? Orang sekarang sudah ada AI. AI lebih jago lagi. Apa mau kau tanya sama AI udah bisa? AI. Lebih hebat Tuhanmu atau AI? Lebih hebat Tuhanmu atau AI? Coba cuci dulu hidungmu semalaman. Ini di hidungmu semalam. Ini kau baca. Di hidungmu. Cuci dulu. Marilah, baca ini. Marilah kita bersorak. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba. Dengerin dulu. Cuci dulu. Anak domba, dengar kau, telah tiba. Paham kau ya? Paham kau ya? Jadi udah dengar kau. Jadi sekarang kau pilih mana? Pilih surganya Islam atau surga Kristen, teman-teman? Surga Islam apa surga Kristen? Siapa pilih? Surganya Islam dengan manusia, bidadari.
Sorga Kristen dengan domba. Pantas orang ini mati pakai jas, sepatu terbalik yang kiri di kanan. Rupanya kepingin jumpa sama domba. Aduh mak, cemana? Hah? Pilih mana kalian? Kalau sorganya Kristen, pesta kawinnya dengan domba. Ya, Wahyu 19:7. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai, pesta perkawinan anak domba akan mulai. Wow, main bah dengan domba bah. Berdiam setan di hidungmu. Apa kau? Siapa? Kau yang setan? Cuci dulu. Jadi begini ya. Jadi begini teman-teman ya. Inilah manusia-manusia yang menuhankan Tuhan terkutuk. Tingkah kelakuannya pas seperti iblis. Karena terkutuk itu identik dengan iblis. Inilah dia. Jadi kelakuan mereka pun sama seperti iblis. Inilah dia. Kenapa? Karena mereka meyakinin bahwasanya Tuhannya itu terkutuk. Di mana penyesatan? Di mana penyesatan? Di mana menafsirkan? Di mana aku menafsirkan? Oke, sekarang kita bahas sebuah kata ya. Oke, kita bahas sebuah kata. Kutanya sama kau. Apa arti esa? Dibahas diem. Apa arti esa? Dibahas. Apa arti esa? Kutanya dulu. Sekarang kita bahas apa arti esa. Pecahkan piring sama kalian itu, bising kalian dua, pecah satu, macam orang Kristen kalian berisik. Kamu berisik. Berisik, makanya kau diskusi banyak, jangan congor kau di sini. Kamu berisik. Udah, sekarang aku tanya sama kau, apa arti esa? Hancur piring gue gara-gara kau kan? Kau nggak usah bising kali. Apa arti esa? Satu-satu bicara kalian, jangan kayak Kristen kalian bicara. Apa arti? Kita bahas sebuah kata. Udah. Sekarang aku tanya. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Pertanyaannya, apa arti esa? Jawab, Yohanes. Cuci dulu hidungmu, Satu, diam kau power, diam kau bodat, diam kau, bujang inam, diam kau. Esa itu tunggal, oke, baik. Oke, satu tunggal ya. Ya, tunggal. Oke, sekarang saya tanya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya yang tunggal itu? Dia adalah Tuhan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub yang menciptakan langit dan bumi. Siapa? Dia adalah Esa itu adalah Tuhan yang satu-satunya. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia. Aduh, hancur kita. Berarti bukan Allah ya? Allah dia di zaman. Aduh, Majang. Jadi cemana nggak dua itu? Tadi kan gue bilang, siapakah yang satu-satunya tunggal? Kalau kau bilang Allah, Yesus itu tunggal masih? Hah? Dia putranya yang tunggal itu. Putranya, kira-kira yang namanya utusan, apakah itu bisa dikatakan Tuhan? Bisa. Hah? Utusan? Bisa. Utusan kau katakan Tuhan? Kalau oke, baik. Kalau begitu, ketika kau katakan dia Tuhan, siapakah yang mengutus? Allah. Oke, Allah itu Tuhan? Yes. Dua jadinya. Allah mengutus Yesus, jadi dua lah bos. Cemananya kau nih? Sakit kau dah. Tidak. Dia itu Allah yang Esa, Allah yang satu. Tidak ada dua. Esa satu. Oke, Allah Esa satu itu siapa? Ingat ya, kau pengikut Yesus. Kalau syarat-syarat untuk menjadi pengikut Yesus, menjalankan hukum yang terutama yaitu mengesakan Tuhan. Apakah utusan pantas dikatakan Tuhan? Dia semenjak dia menjadi manusia, kemanusiaannya, dia memang manusia 100%. Di saat dia sudah masuk ke surga, dia Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Aku bertanya, apakah utusan itu pantas dikatakan Tuhan? Pantas, karena memang dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dari mana? Oke, kalau kau mengatakan dia utusan, berarti ada yang mengutus. Ada. Berarti dua Tuhan lah. Tidak. Nah, jadi kau cemananya kau nih, aduh mati kali. Jangan diskusi kayak gitu. Jangan, kupikir kau pintar kali, aduh hancur kali bah. Dia itu utusan itu tidak pantas dikatakan Tuhan. Anda yang salah itu menafsirkan itu. Dari mana dalam menafsirkannya? Dengar ya. Matius 4:10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 2:38. Hanya satu Rabbmu. Markus 13:29 Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Markus 12:32 tidak ada yang lain kecuali Dia Allah. Lukas 10:21 Bapa Allah Tuhan di langit dan bumi. Yohanes 5:44 Allah yang Esa. Yohanes 17:3 mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ulangan 4:35 Allah adalah Tuhan satu Esa. Ulangan 6:4 Allah adalah Tuhan yang Esa. Keluaran 3:15 Allah adalah Tuhan selama-lamanya. Yesaya 4:6-9 la ilah tiada Tuhan selain Allah.
Allah satu. Makanya Anda harus paham. Kalau yang namanya Tuhan itu, kan banyak sebutan. Kadang disebut Allah, Kau nggak usah banyak kau sebutan. Dengar kau banyak congor kau. Matius 5:48, Bapa Allahmu yang di surga adalah sempurna. Matius 10:32, di depan Bapa Allahku yang di surga. Matius 12:50, Bapa Allahku yang di surga. Matius 15:13, Bapa Allahku yang di surga. Matius 16:17, Bapa Allahku yang di surga. Yohanes 6:32, Bapa Allah yang memberikan kamu roti dan surga. Matius 18:10, Bapa Allahku yang di surga. Matius 18:19, Bapa Allahku yang di surga. Matius 7:21, Bapa Allahku yang di surga. Semua menyatakan dia di surga. Jangan ada bapak-bapak lain. Ingat ya, Yesus mengatakan di Matius, tidak boleh ada bapa lain. Hanya satu bapa, yaitu di sorga. Tetapi Paulus mengatakan di 1 Korintus 4:15, apa katanya? Beribu-ribu bapa. Tetapi Yesus, dia mengaku dirinya bapa. Apalagi kamu bilang? Mana kau? Kau nggak pakai data, kau boleh congor aja ke sini. Ya, hanya satu, yaitu Bapa yang di surga. Tapi Paulus mengatakan dirinya Bapa. Jelas kau, jangan kau pelintir. Nah sekarang Yesus itu utusan. Banyak menyatakan dia utusan, dia bukan Tuhan. Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 5:24, aku diutus hanya kepada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 6:4, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:18, dia Allah yang telah mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Banyak lagi kau mengatakan dia utusan. Mau lagi kau? Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 11:42, engkaulah Allah yang mengutus aku. Yohanes 17:69, dia Allah yang mengutus aku. Pertanyaannya, di mana dinyatakan Yesus itu Tuhan? Silakan. Kan di dalam Yohanes pasal 4. Banyak dalilku sebutkan samamu tadi, Yesus mengakui utusan, Yesus nabi. Sekarang pertanyaannya, mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Dalam Yohanes 14 ayat 6. Kubacakan. Coba dibaca. Ada berapa dalil kubacakan tadi? Ada 15 dalil kubacakan mengatakan utusan dibanding dengan dalil kau yang satu menyatakan Tuhan yang mana? Coba silakan. Ketawa. Kurang kenceng. Itu napas buatan mana lu, Bren? Jerman Barat. Jerman Barat. Jangan suka-suka hati kalian bernarasi, kalian nggak pakai data. Semua itu tadi dalil yang kutunjukkan dia menyatakan utusan. Sekarang apalagi pedoman kalian, bos? Kalau begitu kalian paksakan dia Tuhan, sedangkan Yesus mengaku utusan. Makanya kalau kalian paksakan berdasarkan iman kalian, udah nggak peduli aku, yang penting Yesus Tuhan. Itulah Matius 7:21, 22, 23. Enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kalian. Aku nggak mengenal kalian, pergi kalian sana. Itu bukan ditujukan kepada. Udah, nggak usah. Lanjutkan tadi, di mana pula dasar kau mengatakan Yesus Tuhan itu dulu. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Itu udah. Itu. Satu ayat 1 itu. Nah, alah, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Aduh, beserak kali. Pada mulanya, aduh, mati. Itu tidak paham tentang. Paham, aduh. Jangan terjemah. Oke, baik. Oke, sekarang ini Yohanes 1 ayat 1 kutanya, aku ikutin. Pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, benar? Benar. Oke, merujuk kepada Yohanes 1:14, Firman telah menjadi manusia. Sepakat? Sepakat. Oke, di antara dua ayat ini, antara Firman telah menjadi manusia dan Firman menjadi Allah, pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus?
Firman? Iya. Firman zodiaknya? Mak baru tahu aku zodiak Yesus Firman. Anda baca di situ, pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi manusia. Pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Tidak ada zodiak-zodiak menurut ini. Jadi setiap tanggal 25 itu kau merayakan apa? 25 Desember. Itu kelahiran. Ya udah, lahir bulan Desember. Apa nama zodiaknya? Scorpio. Hah? Itu kasihmu itu. Tanggal 25 itu kau merayakan apa? Itu hari kelahiran itu. Oke, baik. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan diberikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Anda jangan salah. Kalau Yesus itu jangan disamakan dengan nabimu. Loh, kok aku ulang tahun, mengucapkan selamat ulang tahun. Baru kali inilah kita ada acara hari kelahiran merayakan, kau nggak mau terima dikatakan ucapan. Orang semua minta ucapan. Kok marah, nggak kau aminkan? Apanya kau nih? Jangan disamakan dengan manusia. Dia lahir itu menyelamatkan manusia. Yesus itu manusia atau Tuhan? Itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya, keilahiannya di mana? Oke, baik. Yesus manusia. Di dalam diri manusia ada keilahian? Ada. Ada Bapa? Apa? Ada Bapa di dalam dirinya? Ada. Oke, apakah mereka terpisahkan? Tidak terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan. Satu selama-lamanya. Baik. Ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga di dalam kandungan Bunda Maria? Iya. Hah? Woi, Bapa, keilahian. Wah, hancur bah. Keilahian di dalam kandungan. Jadi siapa yang ngurus dunia ini? Di dalam kandungan gak bisa berbuat apa-apa. Karena dia itu bukan hasil hubungan antara manusia dengan manusia. Sekali lagi, kutanya. Kau tadi mengatakan bahwasanya di dalam diri Yesus ada Bapa, ada keilahian. Mereka tidak terpisahkan. Sewaktu Yesus disalib, apakah keilahian dan Bapa juga ikut disalib? Itu waktu dia menjelma manusia, makanya disalib itu. Anda harus paham. Sekali lagi, ketika Anda tadi mengatakan di dalam diri Yesus ada keilahian dan Bapa, mereka tidak terpisahkan menjadi satu. Sewaktu Yesus disalib, apakah keilahian dan Bapa ikut juga disalib? Macet, mau dibilang gak ikut disalib salah, mau dibilang disalib salah, serba salah. Macet lah, mencret. Tenggelam. Imani saja. Usir ala kalian kalau sama aku, Jokol. Ayo yang keras lagi, oten yang keras naik lagi. Yang lemah yang merasa jago kalian naik kalian. 1, 2, 3, jangan rocek kalian semua. Aku gas kalian nih. Baru makan moderator di bawah masih ada nggak moderator? Jelaskan sok tahu Anda itu. Apa? Kau jawab dulu. Saya sholat dulu ya. Sebaiknya bertobat aja dulu. Bertobat? Ngapain kau suruh aku bertobat? Aku bertanya. Sekarang kau jawab dulu. Bentar. Saya jadi ingat sama pendeta Sudahlah yang debat sama Kodondi. Lebih baik Anda belajar dulu masuk ke surga. Nah baru percaya sama Yesus katanya. Kau jawab Yohanes, ketika Yesus disalib, apakah Bapa dan keilahian juga ikut disalib? Bapa itu tinggal di surga. Tinggal di surga, tadi kau bilang sama. Kau cumananya. Oke, tinggal di surga, berapa nomor rumahnya? Halo. Berapa nomor rumahnya? Kau tahu nggak? Tadi dikatakan, akulah jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Udah tahu itu kan? Yesus mengatakan gitu kan? Iya. Benar nggak? Oke, kau nggak tahu kan? Itu ayat selanjutnya. Akulah jalan kebenaran, Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Itu dia sekarang, biar tahu kau.
Udah itu deh sekarang, enggak itu lagi. Jadi biar kau tahu ya. Jadi udah pindah dia, enggak jalan kebenaran lagi. Mau kau? Udah salah semuanya. Salah. Makanya kau muter-muter udah. Akulah jalan kebenaran, Gang Harapan, nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Kau catat itu? Catat ya? Jangan disalahgunakan itu. Bukan disalahgunakan, enggak kau disalahgunakan. Sekarang mana jalan kebenaran yang kau ikutin dari Yesus? Salah semua. Yesus sunat, kau enggak sunat. Sekarang begini, oke. Apakah kalian pasti masuk surga? Sangat-sangat pasti. Oh, sangat pasti, mati aja lo kau sekarang. Apa yang kau hidup? Yang tidak masuk surga itu yang punya bidadari-bidadari. Iya, enggak. Kalau kau pasti masuk surga. Sekarang begini, apakah kalian menjalankan ajaran kasih? Sangat-sangat di dalam Alkitab. Sangat baik. Bolehkah kau jalankan ajaran kasih kepada kami? Boleh. Baik, kalau begitu kami ingin menjalankan kasih terhadapmu. Kau ikhlaskan dirimu, kau korbankan dirimu dengan cara disalib agar kau cepat jumpa dengan Bapa di surga. Boleh? Bisa? Bukan harus dilakukan. Jadi semana kau pengikut Yesus, kau giliran disalib gak mau. Jadi begini, sekarang begini. Kan ajaran kasih, oke? Kau punya keluarga di kekristenan, ya? Hidupnya susah, makan gak makan, menderita, kadang makan kadang tidak. Salahkah kami ketika mengatakan kepada dia, daripada kau susah di dunia, mending kami salibkan agar kau cepat jumpa dengan Bapa di surga? Salah. Itu ajaran sesat, itu tidak boleh. Kok ajaran sesat dari mana? Tapi kau yang menyatakan pasti masuk surga. Kata kasih itu kasihilah sesamamu manusia seperti. Ya udah, oke. Baik, aku mengasihi sesama manusia dengan cara menolong. Boleh ya, menolong ya? Ya, menolong. Oke, baik. Oke, aku menolong. Nah, ini sekarang aku tanya sama kau. Hidup di dunia banyak harta dan di surga, mana yang kau pilih? Di dunia dengan banyak harta atau di surga? Di surga. Surga, baik, oke. Salahkah aku ketika ada orang-orang Kristen yang hidupnya susah, aku menolong dia dan membantu dia dengan cara menyalibkan dirinya agar dia cepat jumpa dengan Bapa di surga? Salahkah? Sangat-sangat salah. Itu kami. Aduh, salah lagi. Gimana salah lagi? Kamu gimana? Kamu milih. Salah lagi. Giliran mati salah. Giliran congor masuk surga cepat kali kalian. Ini dulu penjelasannya. Ya, kami itu di dalam Alkitab itu ada 10 hukum Allah itu yang disebutkan di situ, jangan membunuh, jangan berzina. Tuhanmu itu bunuh diri tidak? Manusia. Tuhanmu bunuh diri tidak? Sama manusia. Jangan dulu. Tuhanmu bunuh diri enggak? Sama manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Itu hukum kasih. Ya, baik. Oke. Jadi kasih itu tidak memandang orang Kristen, tidak memandang. Oke, baik. Apakah sorga itu kebaikan atau keburukan? Sorga itu kebaikan atau keburukan? Sangat kebaikan. Sangat kebaikan. Baik. Bolehkah saya menolong orang lain agar masuk ke sorga? Bukan menolong itu membunuh orang. Jadi, itu tidak boleh. Lu membunuh cuman, membunuh kau cuman. Kau kan pengikut Yesus, begini loh. Seperti Yesus mengorban. Sekarang aku tanya. Itu Yesus membunuh orang. Oke, Yesus itu dibunuh atau menyerahkan diri? Dia menyerahkan diri. Menyerahkan diri sama dengan bunuh diri tidak? Tidak, bukan bunuh diri. Menyerahkan diri bukan bunuh diri. Menyerahkan diri untuk dibunuh. Menyerahkan diri untuk dibunuh. Karena itu sudah rencana Allah. Oke, baik. Menyerahkan diri untuk dibunuh dengan bunuh diri sama tidak? Tidak sama. Di mana bedanya? Ya, dari perkataannya udah beda. Gimana kan? Oke, sekali lagi. Tolong kau jelaskan bagaimana yang dikatakan bunuh diri. Gimana? Bagaimana yang dikatakan bunuh diri? Bunuh diri itu orang yang merasa kecewa lalu dia gantung diri, itu bunuh diri. Bagaimana yang disebut orang menyerahkan diri untuk dibunuh? Menyerahkan diri itu dia menggantikan manusia yang berdosa itu, dirinya yang menyerahkan diri untuk dibunuh. Menyerahkan diri untuk dibunuh. Bukan dibunuh. Jadi dia menjalani hukum. Loh, menyerahkan diri untuk dibunuh. Dia itu memang secara manusia dia dibunuh, tubuhnya mati, 3 hari dia bangkit. Ya udah, aku nggak bicara bangkit. Aku nggak bicara bangkit.
Nah, jadi hukum kasih itu kita lakukan bukan hanya memandang muka, semua orang dikasihi, termasuk Anda itu. Ini suka hati kalian aja ya, kalian dengar ya, kau mute dulu. Kau dengar perkataan aku nyoten ya, ku berikan kalian ilmu. Kalian suka hati aja kalian cakap ini, dengar ya. Saat kejadian, kronologi kejadian sebelum dia disalib, oke? Yesus dicari-cari tentara Romawi. Oke, ada fitnahan, ada terdengar bahwasanya ada seseorang yang ingin menjatuhkan Pilatus. Yesus difitnah oleh imam-imam Yahudi bahwasanya ada seseorang yang ingin menjatuhkan Pilatus saat itu. Terdengarlah berita tersebut oleh Pilatus. Kemudian Pilatus pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap orang tersebut. Oke, saat itu mereka tidak mengetahui wajah, hanya mengetahui nama. Sangat sulit Yesus untuk ditangkap saat itu, sangat sulit. Nah, kemudian setelah dia ditangkap, berawalnya dari siapa? Dari iblis. Lukas 3 dinyatakan di situ, saat Yesus sulit untuk ditangkap. Ini bukan menyerahkan diri ya, perhatikan ya. Kalau memang dia menyerahkan diri, dia tidak sulit untuk ditangkap, tetapi dia sulit untuk ditangkap sehingga tentara Romawi melakukan sayembara. Bagi siapa yang bisa memberitahukan di mana keberadaan Yesus akan diberikan 30 keping imbalan. Saat sayembara diumumkan, terdengarlah berita itu kepada iblis. Kemudian iblis masuk ke dalam Yudas untuk mempengaruhi, untuk bernegosiasi terhadap tentara Romawi dan memberitahu di mana keberadaan Yesus. Dan deal-lah mereka, setelah itu deal-lah mereka bernegosiasi, kemudian diarahkannya lah di mana keberadaan Yesus, karena Yudas yang tahu di mana keberadaan Yesus saat menjadi muridnya. Sampai di situ waktu penangkapan, sampai di situ itulah dinyatakan dia diserupakan dan diangkat ya, bukan Yesus tuh ya. Waktu penangkapan Yesus itu bukan Yesus yang ditangkap, itulah disebut Kristus ada dua, karena Yesus juga bisa berubah rupa. Banyak ayat di Lukas, di Matius, banyak ayat di situ dinyatakan Yesus berubah rupa, Yesus berubah rupa wajahnya berubah, dan tidak disebutkan berubah dengan apa. Sembarangan. Slow, tenang, sabar kau, terguncang kau, nanti kau bantah, terguncang kalian semua orten. Dah, saat itu, diam kau dulu, nanti. Saat itu ketika ditangkap dia, disidanglah Yesus. Di dalam persidangan 3 kali dia disidang, dinyatakan tidak bersalah. Pilatus ingin melepaskan dia, tetapi Pilatus berkata kepada dia bahwasanya ada 2 Yesus saat itu yang disidang, Yesus Barabas, Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus Barabas adalah penjahatnya. Kemudian Pilatus mengatakan, siapa yang kalian inginkan untuk disalib di antara 2 ini? Kata Pilatus. Apa kata imam Yahudi? Yesus Kristus. Apa kata Pilatus? Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Lanjut lu, Kang. Ngomong apa? Tiang. Suara nggak ada. Lanjut. Oke. Nah, saat itu disidang. Oke. Saat penangkapan tidak ada keadilan. Ingat ya, Yesus seharusnya dia dilepaskan. Seharusnya. Karena dia dinyatakan tidak bersalah. Tetapi kenapa dia dihukum mati juga? Kenapa dia juga harus dihukum? Nah, kemudian Bunda Maria menyaksikan seorang ibu, ingat ya, seorang ibu yang menyaksikan anaknya dipukul, disiksa, tidak mendapatkan keadilan. Anak yang mencintai ibunya. Adakah saat itu malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang kejadian ini? Adakah? Sebagaimana malaikat Gabriel itu datang kepada Bunda Maria saat dia ingin menitipkan ruh ke dalam kandungan Bunda Maria. Adakah? Nggak ada. Tidak ada malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang apa yang terjadi. Sembarangan. Oke, kau tunjukkan. Adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang kematian Yesus? Sembarangan ngomong. Kau sebutkan, ada nggak? Ada nggak? Sembarangan ngomong. Ada nggak kira-kira, Longor? Hah? Ada nggak? Nggak ada, kau diam kau, jangan cakap kau ya. Jadi tidak ada. Saat itu kemudian Bunda Maria terharu melihat, dia meminta tolong kepada yang lain. Ada apa ini? Hei malaikat Gabriel, kau di mana? Begitu aku mencintainya, ketika kau datang kepadaku untuk memerintahkan aku menitipkan ruh dalam kandungan, dan aku belum siap, tapi karena perintah
perintah dari Tuhan, aku harus siap menerimanya. Tetapi ketika aku melahirkannya, mengurusnya, merawatnya, membesarkannya, aku sangat mencintainya. Kau biarkan dia terhina dan terbunuh di sini, sedangkan dia datangnya dari Engkau. Dia datang dari Engkau, Tuhan. Ada apa ini? Kenapa kau biarkan dia anak yang kucintai? Kenapa kau biarkan dia terbunuh di sini? Aku ngambil kata-kata itu dari mana? Bising kali kau, aduh mak. Nanti kau bantah. Bising kali kau. Ya, ini kronologi kejadian. Ya, saat itu apa perasaan Bunda Maria? Bagaimana kita sebagai orang tua? Coba perhatikan ya. Kita sebagai orang tua, sanggupkah kita melihat anak kita? Enggak usah kan gitu. Diopname, diimpus. Orang tua loh yang mencintai anaknya. Dan bagaimana juga seorang anak melihat orang tua menangis di hadapan kita? Hah? Apa yang kita lihat? Perasaan, bagaimana perasaan itu? Adakah Bunda Maria, adakah diberitahu kepada Bunda Maria tentang kejadian ini? Enggak ada, bos. Artinya Bunda Maria tidak mengetahui apa yang terjadi. Bunda Maria hanya menuntut keadilan. Mana anakku dinyatakan tidak bersalah, kenapa dia harus dihukum mati? Kenapa? Ada apa? Menangis Bunda Maria, tersedih Bunda Maria. Kemudian saat itu mulailah terguncang. Benar apa yang dikatakan mereka dalam keraguan-raguan. Mulai terguncang. Terguncang saat itu, banyak yang mendukung Bunda Maria saat itu. Ada 500 orang yang mendukung Bunda Maria. Karena merasa iba dengan Bunda Maria. Seorang ibu yang mencintai anaknya, tidak mendapatkan keadilan, anaknya dihukum mati. 500 orang mendukung. Saat dukungan itu kepada Bunda Maria, mulai goyang tentara Romawi. Romawi mulai goyang, Pilatus mulai goyang, panik. Takut jatuh kerajaannya. Kepanikan timbul. Akhirnya apa? Mereka, tentara-tentara Romawi, memberikan doktrin-doktrin kepada orang-orang Yahudi agar aman kondisi saat itu. Apa itu doktrinnya? Hei, yang disalib ini adalah kehendak Dia, datangnya dari Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kalian agar kalian masuk surga. Mau nggak kalian? Itu tujuannya. Mau nggak kalian? Tujuannya itu kepada orang-orang Yahudi semua disampaikan yang disalib ini adalah datangnya dari Tuhan. Ya, untuk menebus dosa kalian. Jadi kalian harus terima. Oke? Nah, setelah itu berjalanlah doktrin, percayalah orang-orang Yahudi. Sabar kau dulu. Percayalah orang-orang Yahudi dan kemudian tidak terjadi permasalahan. Nah, berjalannya waktu, kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 21, 22, 23, 24. Petrus dan 11 murid yang lain turun ke bumi. Dengan kedatangannya langit menggelegar, api menyala, api menyambar. Langsung dia berkhotbah di depan orang-orang Yahudi, Petrus dan 11 murid yang lain. Apa katanya? Hei orang-orang Israel, hei orang-orang Israel, Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka, kata Petrus. Kalian bunuh, tetapi Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut. Allah melepaskan dia, tetapi Allah mengangkat dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin, diam kau dulu. Karena tidak mungkin ia, diam kau dulu. Sedikit lagi. Karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Udah? Saat itu, apakah saat Yesus ditangkap, dipukuli, dirajam hingga dia mati, apakah itu merupakan sengsara maut? Yes, sengsara maut. Tetapi Petrus mengatakan bahwasanya dia tidak mengalami sengsara maut. Oke? Dan kemudian di akhir khotbahnya, orang-orang Yahudi kemudian terharu. Kau diam dulu Bangki. Ini diam kau Bangki, diam kau. Bujang kau ini memang. Oke? Ya. Dan kemudian di akhir khotbahnya, orang-orang Yahudi itu terharu mendengar khotbah Petrus. Apa katanya? Lalu apa yang harus kami lakukan, saudaraku? Kata orang Yahudi. Kisah Para Rasul 2 nomor 35. Apa kata Petrus? Bertobatlah. Bertobatlah kalian karena Tuhan telah mempercayai penyaliban tersebut. Seandainya kalau memang ini benar-benar Tuhan, pasti Petrus mengatakan, memujilah engkau atas nama Tuhan. Memuji, bukan bertobat. Ketika diperintahkan untuk bertobat, berarti telah melakukan kesalahan. Oke, dan kemudian semenjak itu 3.000 orang Yahudi yang tadinya percaya penyaliban kemudian mempercayai pernyataan Petrus. Akhirnya tidak percaya. Berjalan terus Petrus ke Serambi Salomo, Kisah Para Rasul 3 nomor 1. Di situ di depan gerbang bait Allah dia melihat ada pengemis meminta sedekah. Kemudian Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah lama. Dengan seketika orang yang lumpuh tersebut berjalan dan berlari. Terkejut mereka semua. Siapa kau ini? Karena siapa yang bisa memberikan mujizat, mereka anggap itu datang dari Tuhan. Terkejut.
Akhirnya apa kata Petrus? Kenapa kalian melihat kami teraneh-aneh seperti itu? Baru dikatakan lagi, Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka, tetapi Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia dalam kuasa maut itu. Akhirnya 5.000 orang percaya, dan sampai saat ini semua orang Yahudi semenjak kedatangan Petrus menyampaikan tentang itu, sampai saat ini Yahudi tidak mempercayai penyaliban tersebut sampai saat ini. Fakta enggak? Makanya apa? Makanya barang bukti tentang kejadian kronologi penyaliban Yesus tidak ada sampai saat ini. Semua dihilangkan. Saya maksudnya harus Yesus itu barang buktinya dihilangkan. Ingat ya, semua barang buktinya dihilangkan sampai saat ini. Silakan buktikan kalau memang ada. Karena semenjak kedatangan Petrus itulah semuanya orang Yahudi tidak mempercayai. Yang tadinya percaya akhirnya tidak mempercayai sejak kedatangan Petrus. Jelas Al-Quran mengatakan mereka, Nabi Isa diangkat, diselamatkan, mereka dalam keraguan. Petrus juga mengatakan bahwasanya Yesus juga diangkat. Makanya setelah kejadian penyaliban itu ada 2 Kristus. Ini kuperkuat ada 2 Kristus. Kisah Para Rasul 2 nomor 24 bahwasanya Yesus tidak mengalami sengsara maut. Faktanya waktu dia ditangkap, dipukuli, dirajam hingga dia mati di kayu salib, itu merupakan sengsara maut. Tetapi Petrus mengatakan dia tidak mengalami sengsara maut. Dia diangkat, sama seperti Islam. Makanya 2 Kristus. Makanya data setelah penyaliban itu, datanya semua gabrol, macam data dibuat-buat, berserak semua datanya. Ingat ya, setelah penyaliban itu nampak kali data-data karangan. Ada yang mengatakan dia mati di pohon, bukan di kayu salib, mati di mana-mana. Itu data dibuat-buat, berserak semua datanya. Bangkit di hari ketiga, tapi ternyata tidak. Hanya setelah penyaliban, karena penyaliban itu karangan-karangan seolah-olah dibuat datanya. Itu jelas. Silakan, aku sudah baca. Kalian bantah KPR 2, KPR 3, bantah. Silakan kalian bantah narasiku. Di mana aku yang salah? Silakan. Sampai sekarang ya, ingat ya, Yahudi sampai sekarang ini tidak mempercayai penyaliban sampai saat ini. Makanya tidak ada barang bukti salib Yesus sampai saat ini. Kalau ada ditinggalkan berarti benar pernah terjadi pembunuhan, penyaliban orang yang tidak bersalah. Ingat ya, kalau dibiarkan ada berarti benar. Saat itu kerajaan Romawi, Pilatus telah membunuh orang yang tidak bersalah, yang jelas-jelas dia harus dilepaskan. Tetapi dihilangkan barang buktinya. Pernah dulu kandang domba diciptakan mereka sebagai wisata rohani, kemudian dibongkar. Sekarang dibuat lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada datanya di dalam Bible lahir di kandang domba. Makanya wisata rohani kandang domba. Perhatikan. Kalian buka di YouTube, coba perhatikan di mana dia disalib. Ya, buka siapa itu istri Ahmad Dhani itu. Kalian buka kalau nggak bisa ke sana. Istri Ahmad Dhani itu wisata rohani di sana. Salibnya di dalam sebuah ruangan. Oh, ini Yesus disalib di sini. Padahal Golgota itu jauh, Bukit Tengkorak jauh, nggak di situ. Makanya gabrol semua, datanya berserak semua datanya. Silakan, ada yang mau tanggapin akal semua, silakan. Silakan bantah narasiku. Ya, sebelum yang salah ditambahkan, Bang Glenn minta ini sebentar. Oh ya. Ya teman-teman, tolong di subscribe ya channel YouTube Akang Santang Kreator nih. Dibantu ya. Tinggal 100 berapa ini? 160 lagi guys untuk ke 1000. 160 orang lagi guys. Akang Santang Kreator nih. Ayo di subscribe dulu ya teman-teman ke YouTube ya. Akang Santang Kreator. Ayo digas. 160 dulu guys. Ayo. Nih YouTube-nya ya, ke YouTube sebentar, kalian ke YouTube untuk subscribe, lalu balik lagi ke sini guys. Akang Santang Kreator ya, ini nih YouTube-nya. Bang Blender juga punya YouTube dia, namanya Bang Blender Official. Ya dibantu ya teman-teman ya, di subscribe. Ya silakan, Kristen di bawah, Yohanes Akal lagi.
Silakan dari tadi narasiku itu silakan kalian bantah di mana yang salah. Silakan. Fokus ya dengan narasiku tadi ya. Bingung. Halo, cek. Ya. Sebenarnya yang mau disanggah itu sebenarnya yang mana nih? Abang nih bertanya atau menyimpulkan nih? Oke, aku tadi sudah menceritakan dari kronologis sesuai data. Kira-kira apa yang kusampaikan itu ada salah atau tidak? Ada tidak benar atau tidak? Kalau ditanya soal iman Yahudi sampai saat ini yang kenapa mereka tidak percaya tentang penyaliban, ketika Anda berbicara soal Yahudi dan bertanya langsung sama orang Yahudinya sendiri kenapa mereka tidak percaya sama peristiwa penyaliban, bukan karena Petrus, melainkan karena mereka percaya bahwasannya nubuatan dalam perjanjian lama, nubuatan yang akan datang, ya mereka percaya itu yang akan datang bukan seperti Yesus yang akan mati disalib dan ini segala macam, tapi mereka percaya itu yang datang raja, makanya mereka tidak percaya. Bukan karena pernyataan Petrus. Tetapi Yahudi saat ini tidak percaya. Kenapa Yesus itu disalibkan dan ini segala macam? Mereka percayanya bahwasannya nubuatan yang datang daripada nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa dan lain ini segala macam. Mereka percaya yang akan datang itu lahir dari keturunan raja sehingga dia menjadi raja. Bukan seperti itu yang mereka percaya. Itu dari iman Yahudi. Baik. Anda buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ya. Terus? Baca. Dia berkhotbah di Pentakosta kepada orang siapa? Orang Israel. Orang Israel apakah orang Yahudi? Hei orang-orang Israel, dengarlah. Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh. Oke? Pada tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi apa kata Petrus? KPR 2 nomor 24. Silakan KPR 2 nomor 24. Membangkitkan dia. Oke, pertanyaannya, sewaktu Yesus ditangkap, dirajam, dipukulin, diludahi hingga mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara? Sengsara, baik. Tetapi apa kata Petrus di situ? Ya. Apa katanya? Melepaskan dia dari sengsara maut. Nah, dia tidak mengalami sengsara maut. Anda bertanya dari iman Kristen atau mengaplikasikannya secara Islam? Berdasarkan data. Data di Bibelmu. Jadi ketika Anda berbicara soal iman Kristen, Anda harus berbicara dari iman Kristen dong, sudut pandang Kristen. Iman Kristen berdasarkan apa? Bentar, saya lurusin. Ini berbicara tentang kitab suci yang tertulis di dalam Bible. Iya. Jadi dalam iman Kristen, sengsara maut itu bukan secara jasmani doang. Tetapi dosa itu hukumannya adalah maut. Aku nggak bicara sengsara maut. Sekarang begini. Kita ini harus runut, Bang. Kita ini harus runut nih. Kita ini harus runut dalam iman kekristenan. Maut itu apa artinya? Kenapa ada sengsara maut? Apa itu arti maut gitu loh? Jadi abang nggak boleh tuh Aku bertanya tentang Yesus. Aku bertanya tentang Yesus. Sewaktu dia ditangkap, dipukuli, dirajam hingga dia mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara maut yang dialami? Bukan itu sengsara maut yang dimaksud dalam Alkitab, Bang. Jadi gimana? Apa itu? Sengsara maut yang diartikan dalam Alkitab setelah kebangkitan Yesus, kan makanya dibilang di sini bahwasannya tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan ia, ya kan? Itu kan melepaskan dia dari sengsara maut. Itulah kebangkitan dia. Bahwasannya sengsara maut yang dimaksud di sini adalah neraka itu, Bang. Maut sengsara maut neraka. Kematian neraka itu, Bang. Apa hubungannya sama neraka? Lah, membangkitkan dia, memenangkan Yesus, memenangkan bahwasannya Yesus dibangkitkan dari neraka. Ya, bukan dibangkitkan dari neraka, dibangkitkan dari kematian, memenangkan dia dari kematian. Makanya aku bilang gini. Makanya aku bilang, ketika abang mengkomparasikan iman Kristen dengan iman Islam, terus abang mengartikannya secara iman. Perhatikan baik-baik. Bukan, ini berdasarkan kitab Anda. Ya. Yesus yang telah kalian bunuh dan kamu salibkan. Ya. Yesus ini dia berkata kepada orang Yahudi nih. Yesus yang telah kalian bunuh dan telah kalian salibkan. Tetapi, ya kan? Tetapi Allah melepaskan
itu pertama Petrus sudah menyatakan orang Yahudi sudah percaya bahwa Yesus telah dibunuh dan disalibkan. Tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara. Waktu dia dipukul, dirajam, itu merupakan sengsara enggak yang dialaminya? Kan dibilang sengsara maut, Bang. Dari sengsara maut. Makanya gue bilang, maut itu apa? Kristen. Maut itu apa? Ya, jelas, sengsara maut itu upah dari dosa. Maut itu adalah kematian itu sendiri. Waktu Yesus ditangkap, dirajam, dipukuli hingga dia mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara maut? Bukan itu sengsara jadi maut. Apa namanya itu? Apa namanya? Makanya dia dibilang dibangkitkan dari sengsara maut, Bang. Dibangkitkan dari kematian, Bang. Tunggu dulu. Artinya di sini dalam iman Kristen. Oke. Makanya gue bilang, apa namanya itu? Ini abang bertanya atau mau menyimpulkan? Bukan, enggak. Sekarang yang dikatakan itu. Bang. Gini. Enggak, jadi apa namanya itu? Apa namanya itu? Yang ku maksud gini, pahami dulu konteks abang bertanya. Ini bertanya mau tahu secara iman Kristen atau bertanya mau menyimpulkan iman Kristen dari... Jangan berdasarkan iman Kristen, Bos. Berdasarkan tertulis. Ya jelas, ini kan yang tertulis di Bible kami. Ya udah, jangan Anda menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalian dusta namanya. Ya udah, baik. Sekarang saya tanya, sewaktu Yesus disalib itu merupakan sengsara atau tidak? Sengsara secara jasmani ya, tapi bukan sengsara. Iya kan, ya udah. Sengsara. Ya udah, sengsara maut itu berarti. Loh, jadi apa? Jadi apa yang dimaksud itu? Yesus sudah jelaskan kan? Saya sudah jelaskan. Oke, baik. Ketika Petrus mengatakan dari sengsara maut. Ketika Petrus mengatakan bahwasanya Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut, jelaskan. Lah itu tadi, makanya kenapa ada kebangkitan, di kata-kata kebangkitan, membangkitkan Yesus dari... Jelaskan bagaimana yang dikatakan melepaskan sengsara maut. Sengsara maut apa yang dihadapin sehingga Petrus mengatakan Allah melepaskan? Kematian, Bang. Dalam iman Kristen, maut, dosa itu upahnya maut. Maut itu adalah kematian yang dimaksud. Kita nih mati, Bang. Itu adalah dalam iman Kristen ya, dari sudut pandang iman Kristen, dari sudut pandang Bible yang abang maksud. Iman Kristen menyatakan bahwasanya dosa upahnya adalah maut, yaitu kematian. Oleh sebab itu, makanya karena Adam berbuat dosa nih, makanya kita mati secara jasmani. Nah, itulah yang diselamatkan, Upah mati kematian itu yaitu neraka dan maut itu, Bang. Makanya di sini katanya membangkitkan dia dari sengsara maut. Membangkitkan dia dari kematian. Itu dari iman kami, Bang. Itu dari pemahaman Bible, itu dari pemahaman Kristen, Bang. Aduh, aku pening lah nengok kau kayak gini sengsara maut. Jelaskan dulu sengsara maut itu yang mana? Yang dimaksud itu Allah melepaskan. Bang. Enggak, Allah melepaskan sengsara maut. Allah melepaskan sengsara maut. Makanya dia dibangkitkan, Bang. Makanya ada kebangkitan itu, Bang. Baik. Oke, gak usah bangkit ya. Berlanjut kisah para rasul. Itu kau ayat selanjutnya. Selanjutnya bahwasanya ketika itu orang Yahudi terharu mendengar perkataan Petrus. Lalu dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Kalau memang itu benar Tuhan, kenapa Petrus mengatakan bertobat? Kata-kata bertobat itu ketika melakukan kesalahan atau tidak? Dalam ayat berapa, Bang? KPR 2 nomor 32 nggak salah, ntar. Dalam 32 bahwasanya dinyatakan lagi di situ, Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, Bang. Ada saksinya loh, Bang. Dia iya, memang iyalah. Siapa lah saksinya itu? Lah mereka ini saksinya, Bang. Oke. Kisah para rasul 2 nomor 38. Oke. Dalam 38 jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa disuruh bertobat? Apa yang mereka lakukan orang Yahudi? Yang orang Yahudi lakukan maksudnya? Di sini Petrus mengatakan bertobat. Sebelumnya baca Kisah para Rasul 2 nomor 37 ayat sebelumnya. Ya kan karena mereka tidak percaya. Makanya disuruh bertobat. Tidak percaya. Bahwasannya Yesus adalah sang juru selamat, Mesias yang diutus Allah sebagai juru selamat manusia. Mereka tidak percaya, makanya disuruh bertobat. Baik. Oke, aku nggak mau debat kusir ya. KPR 3 nomor 1. Oke, KPR 3 nomor 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Lalu? Stop. Ibadah kalian apa namanya? Ibadah kami. Maksudnya ibadah kami apa namanya? Ibadah kalian apa namanya? Nggak tahu aku maksud pertanyaan abang. Itu pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3. Ini ibadah siapa ini?
sembahyang. Arti sembahyang itu apa, Bang? Iya, enggak, ini merujuk kepada Sembahyang ibadah dan siapa ini? ibadah. Gak ada merujuk kepada ibadah siapa. Pada suatu hari, ini Petrus dan Yohanes. Pada suatu hari menjelang. Itu hanya merujuk Oke, kepada Muslim, kan? coba tunjukkan pukul. Gunakan sembahyang, Bang. Oke, baik. Apakah Kristen sembahyang? Pada agama. Apakah Kristen sembahyang? Arti sembahyang apa dulu? Kita Sembah. etimologi nih. Apakah Kristen nama ibadahnya sembahyang? Ibadah kami ya ibadah. Sembahyang itu Iya, sama bukan dengan bukan ibadah. sembahyang kan? Pernahkah Kristen mengatakan sembahyang? Sama dengan ibadah, Bang. Bahkan Oke, Kristen baik. Ortodok saat ini, Bang, ya. Pernahkah Kristen mengatakan sembahyang? Kenapa tidak? Pernah. Kenapa tidak? Pernah? Kenapa tidak? Baru perasaan aku baru tahu lah kalau kutanya orang, Ten, kamu kemana? Bentar mau ke gereja, ngapain? Kebaktian, berdoa. Bukan nama ibadah kami, Bang. Kebaktian itu hanya... Ya udah, itu sembahyang itu menuju kepada siapa? Sembahyang itu menuju apa? Itu ayat itu. siapa? Jadi orang ayat itu. Hindu sana, Abang mau mempersalahkan orang Hindu menggunakan... Kok Hindu pula? Berarti Yohanes orang Hindu? Bukan, gini loh. Jadi? Makanya aku bilang, permasalahan bahasa Abang ini, Abang mengartikan... Itu di dalam kitabmu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang, waktu ketentuan ibadah siapa itu? Aku akan menjawab sesuai data, sesuai dengan fakta. Pukul 3 petang, saya tanya. Pukul 3 petang, itu waktu ketentuan ibadah siapa? Tanya sama orang ortodoks sekarang, Bang. Kristen ortodoks sampai sekarang sembahyang namanya, Bang. Tanya sekarang. Ibadah, mereka ibadah itu sembahyang. Kristen ortodoks itu Cuma seperti sholat Protestan latihan. sama Katolik yang enggak. Jadi Ya, terus yang kalian permasalahkan gimana? Ini hanya permasalahan bahasa. Enggak. Kristen itu dengan cara-caranya sendiri. Gitu. Baik, adakah ketentuan waktu pukul 3 petang ditentukan? Ketentuan waktu 3 petang ditentukan. Ini tidak ditentukan, Bang. Bacalah, Bos. Ya, ini pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul. Mereka Loh, itu tidak ketentuan. mengharuskan. Tidak ada disuruh kita di sini. Kalian tuh Baca, Bos. Baca. Iya. Pada suatu Baca itu. hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang. Nah, itu pada waktu sembahyang pukul 3 petang itu. Ya, kita nggak ada disuruh, Bang. Kalian semua Nah, harus itu 3 petang. Nggak ada, Bang. Enggak, pukul 3 petang itu kan berarti sudah ditentukan waktunya. Ibadah siapa itu? Lah, ya itu ku bilang, Bang, ini adalah tradisi-tradisi orang Yahudi atau Kristen Ortodok pun sampai sekarang melakukan hal. Perasaan orang Yahudi ditentukan pukul 3 petang. Itu pukul apa itu? Coba tentukan. Kenapa? Setahu, dengar ya, sebentar. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, sembahyang itu menuju ibadah umat Islam. Pukul 3 petang itu, tunggu, sabar. Pukul 3 petang itu menuju waktu sholat asar yang sudah ditentukan waktunya. Nah sekarang aku tanya dulu, aku tanya. Oke, baik, kau buktikan datanya Kristen Ortodok itu ada waktunya pukul 3 petang dan dikatakan sembahyang. Gini, kan Abang tadi bilang kata sembahyang, kan gitu ya. Bahkan Hindu pun lahir duluan, Bang. Mereka masih menggunakan kata sembahyang. Sekarang aku minta di situ ayatnya dinyatakan pukul 3 petang yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan yaitu pukul 3 petang. Dalam itu tertulis apa? Yaitu pukul 3 petang. Tapi tidak menjadi suatu ketentuan, Bang. Dari mana? Kenapa berani mengatakan waktu yaitu pukul 3 petang, yaitu pukul ditentukan waktunya? Kenapa? Apa yang salah? Berarti ayat itu salah, Blen. Ayat itu bukan salah. Dia Jadi, menjelaskan. salah. Menjelaskan hanya pada waktu itu. Emang apa yang salah? Jadi kami, Bang, Iya. dari umat Kristen, Bang. Baik. Renungkan firman siang dan malam. Tidak ada Tunggu dulu. waktu. Yohanes dan Petrus pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah, Baitullah. Ketika di depan gerbang bait Allah, banyak pengemis meminta sedekah. Oke, pertanyaannya, pengemis identik di rumah ibadah apa? Kenapa? Pengemis identik di rumah ibadah apa? Islamkah, Kristenkah, Hindukah, Buddhakah? Aku nggak bisa mengartikan ini, Bang. Apakah di gereja ada pengemis meminta sedekah? Ada pengemis minta sedekah di gereja? Nggak tahu, Bang. Ada? Kau kan ke gereja, ada nggak pengemis minta? Belum pernah tuh aku lagi ibadah tuh tiba-tiba pengemis datang minta sedekah. Nggak ada ya? Kau sering nggak melihat pengemis di masjid? Nggak tahu, Bang. Nggak pernah ke masjid. Enggak, sekarang. Yang identik pengemis ya. Dengar ya, Bang. Ini 3 dalil ini. Ini, Bang, gini. Kita harus mirroring ya. Kita harus adil ya mengartikan sesuatu ya. Ya berarti ayat Kalau ini misalnya aku salah artikan, dibantah terus. Ini 3 ayat ini dibantah. Kalau misalnya salah kalau misalnya aku mengartikan iman salah ini, salah nulis, salah berfirman ini 3 ayat ini.
Ya, jadi kalau aku mengartikan dari kata-kata Abang Barzan, iya kan? Kalau aku berkata dari berarti dalam artian Muslim memperbolehkan orang jadi pengemis. Bukan, ini kan yang kita lihat begini loh. Ayat ini ditujukan Yohanes dan Petrus. Aku sekarang begini. Oke, kau sebutkan data yang di KPR 3 itu merujuk kepada siapa? Ibadah siapa? Mereka bertanya. Di situ Yohanes dan Petrus beribadah kepada Allah. Itu menuju ke ibadah apa itu? Sembahyang pukul 3 petang. Oke. Coba aku sebutkan. Ini Bang, dalam Alkitab banyak banget dijelaskan soal waktu, Bang. Banyak banget bukan dijelaskan, banyak banget keterangan Enggak, ayat soal itu waktu aja di dalam- dibantah, ayat itu Iya. aja dibantah. Jadi kalau Ayat kita itu. merujuk sama pada ayat terus itu menjadi suatu ketentuan, nggak bisa, Bang. Oh, berarti salah ayat itu, belajar. Salah, udah clear itu aja salah. Jadi cemana? Nggak mau juga salah. Karena memang bukan ada ketentuan dalam Kristen bilang kau itu harus beribadah jam 3 petang. Nggak ada. Itu buktinya harus jam 3. Coba tunjukkan data lain yang kalau Abang mau Ya udah, mau lu main tunjukkan data by data. komparasinya. Enggak, gini. Kalau punya Coba data tunjukkan dari lain. narasi Abang, aku membantah Kalau narasi punya Abang. bantahannya, Coba tunjukkan bantahannya di sini. di mana, Jangan ngoceh di mana, terus. Di mana ada dalam Percuma Alkitab, ngoceh terus juga kalau nggak ada bantahannya. disuruh Berarti gitu. ayat ini Kalian salah Kristen, ini. Tuhan kalian Kristen salah nih. berfirman ini berarti ini. Kan makanya aku bilang ini bukan firman. Ya bukan makanya Tuhan tunjukkan bantahannya di sini, datanya tunjukkan. Makanya kadang orang abang-abang ini Iya, tunjukkan datanya, jangan nyalahin dulu, tunjukkan datanya. Kalau ayat ini salah ya salah. Kalau benar tunjukkan datanya. Data apa, Bang? Lu bantahannya. Maksudnya bantahan yang mana? Kan udah aku jelaskan bahwasannya di dalam iman Kristen Ini kan tidak bunyinya dijelaskan ayat waktu dan ini waktu. harus jam 3 petang nih Tidak ibadahnya. diharuskan, Bang. Nggak ada kata mengharuskan. Ya mana semua tunjukkan, umat gak Kristen diharuskannya, melakukan. tunjukkan. Loh, jelas kami dijelaskan bahwasannya ayat Alkitab renungkan Ya mana firman datanya? itu siang dan malam. Iya mana datanya, Oke. mana kalau siang dan malam itu mana? Oke. Mana? Yuk. Bentar ya. Setahu gua cuma hari Minggu doang ya, Blen. Iya. Oh, nggak ada, Bang, ketentuan hari Minggu, Bang. Hari Sabat, Bang. Ini blender tadi habis ngapain sih? Headset saya sampai mati. Piring dipecah-pecahin lagi, jangan-jangan nih. Mati headset saya nih. Suka kali menambah. Lanjut lu Ustaz, aku subur lu. Jadi korban nih, jadi korban. Pecah gara-gara piring. Oke. Dalam ini ya. Ganti headset saya. Cek 1, cek. Dalam Yosua 1 ayat 8 berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai. Renungkanlah siang dan malam. Itu ada dalam Alkitab. Itu disuruh merenungkan, bukan disuruh ibadah, dudul. Lah, ibadah itu merenungkan, Bang. Merenungkan firman, Bang. Ibadah itu nggak cuma sekedar kita melafazkan sesuatu. Tulisan sembahyang siang dan malamnya mana? Lah, merenungkan firman itu, Bang. Merenungkan bagian daripada ngahuleng sembahyang setiap artinya apa sih, Bang? Bang, kita belajar etimologi bahasa dong, ayo. Merenung mengahuleng setiap untuk kode. Nah kan, makanya gue bilang kalian ini sebenarnya gunanya itu menjudge iman orang lain. Kalau misalnya saya balikkan nih, di mana? Ya udah, lu buka KBBI, merenung itu artinya apa? Ayo buka. Sembahyang yang abang maksudkan. Ya udah, merenung itu artinya apa? Lu buka KBBI. Aduh. Makanya abang ini agak sulit nih, Bang. Enggak, Abang emang agak sulit menghadapi kalian itu. Mengerti? Oke, boleh saya bertanya balik? Merenung di KBBI buka Boleh saya bertanya artinya balik? apa? Boleh saya bertanya balik? Kita harus Merenung dong. ini enggak merenung dulu, merenung Dari tadi dulu saya artinya sudah apa? bertanya, saya udah Merenung menjawab loh. artinya apa? Buka di KBBI, merenung Saya artinya udah apa? menjawab dari tadi loh, Bang. Banyak Udah, banget yang merenung udah saya artinya apa? jawab Buka nih. di KBBI. Merenung Gimana itu kalian ibadah, bertanya, sembahyang atau apa artinya? Renungkan firman, Bang. Renungkan firman, bukan merenungkan. Aduh. Jangan satu-satu kata. Jangan biarkan Gimana? Boleh saya bertanya? seorang Merenung itu artinya apa? Renungkan firman disuruh, Bang, bukan merenung aja. Iya, merenungkan itu artinya apa? Merenungkan firman, bukan Iya, merenung. merenungkan firman itu artinya apa? Ya itu, baca Alkitab, hayati, artikan, maksudnya apa maunya Tuhan dalam Alkitab gitu, Bang. Merenung itu Merenungkan artinya firman. nggak orang belagu, setetak kieu ya kok percaya kan? anjing. Ini makanya Bang, ini menjudge iman orang lain. Giliran Kok saya boleh menjudge bertanya sih? nggak? Boleh saya bertanya? Boleh lah, boleh. Kenapa enggak Boleh ya?
Aduh ya Allah, habis subuh. Satu saja. Ya, sebelum bertanya merenung dulu, Kan sudah aku jawab, Bang. Merenungkan firman itu artinya apa sudah? Aduh. Sudah kan? Ini kan Abang bertanya iman Kristen kan? Sudah. Bukan bertanya iman Kristen, bertanya Bible. Iya, Bible itu iman Kristen, Bang. Iya, Bible dibantah dengan dogma. Kok dogma sih? Gimana? Oke, aku bertanya deh satu gitu, Bang. Di dalam kisah nabi-nabi terdahulu ya, Bang. Semua nabi-nabi mendapat wahyu dari Allah itu secara langsung pada Allah. Di mana ada Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah? Kalau tidak hasil merenung, lewat kurir. Oh, berarti lewat merenung dong ya? Iya, merenung. Oke, itulah jawaban dari Muslim ya. Berarti saya tidak bisa ini dong. Merenung hasilnya berarti ya. Emang kalau Nabi menerima wahyu dari mimpi nggak boleh? Bukan dari mimpi, Bang. Ada nggak satu ayat saja menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad? Setahu saya itu si Paulus menerima firman dari Yesus itu katanya dari ilham hasil mimpi katanya. Bukan. Ya, itu kan bukan itu yang saya maksud. Yang berbicara itu siapa? Karena yang saya maksud perkara kurir. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Oke, ini jawaban seriusnya, Bang. Hanya di dalam Islam yang jelas konsep pewahyuan bagaimana Tuhan berfirman kepada hambanya. Tertulis di surah 42 ayat 51. Bunyinya, Bang? Surah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana li basyarin ayu kalimahullah illa wahyan aw miwaro il hijab aw yursilar rasul nuhi ilaih gitu. Nah, jadi Allah berfirman begini. Tidaklah pantas Allah sang pencipta berkomunikasi dengan manusia kecuali dengan 3 cara. 1, memberikan wahyu. Wahyu itu kan memberikan pemahaman kepada hamba dengan berbagai macam cara. Ada yang lewat mimpi, ada yang diberikan pemahaman dan seterusnya. Kedua, di balik tabir, batas. Jadi Tuhan berfirman, sediakan tempat, contoh ketika Nabi Musa menerima wahyu. Ketiga, mengutus utusannya yang bernama malaikat Jibril alaihissalam. Oke. Nah, itu konsep pewahyuan di dalam Islam. Ya, saya akan menanggapi yang ketiga. Oke. Ini aku tidak menjas ya, hanya bertanya. Di mana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya malaikat Jibril ada dalam Al-Qur'an dijelaskan dia sebagai kurir dari Allah untuk menyatakan wahyu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Bunyinya, Bang. Bahwa kalangan bangsa Yahudi, bismillahirrahmanirrahim, qul man kana adu wali Jibril fa innahu nazzala alaika. Sebentar saya baca aja ya. Maaf, ayat Al-Qur'an saya takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Allah. Sorry. Bentar saya buka dulu. Man kana adu wali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, wahai Muhammad, atas seizin Allah. Di ayat lain dikatakan, malaikat Jibril itu sebagai Ruhul Kudus. Surah An-Nahl ayat 102. Di dalam surah 26 ayat 193 juga disebut sebagai Ruhul Amin, yang menurunkan kepada Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya tidak mau menjudge sebenarnya ya, Bang ya. Itu kan sebagai iman harusnya kan. Jawaban itu dari itu ayat. Iman, kalau kan? Ayat barometernya karena dalil. Ya, barometernya benar dalil. Maksudnya barometernya dalil, tapi kan tidak ada dijelaskan bahwasanya Rohul Kudus itu namanya Jibril, gak ada kan ya? Tidak ada. Lah itu. Enggak, mana coba bukakan Bang ayatnya, Bang. Ada tadi kau tanya bahwasannya enggak, ini kan iman. Makanya kan dalam Al-Qur'an itu selalu ada tanda kurung nama Jibril gitu kan ya. Padahal tidak, itu biar Oten pada paham, itu biar Kristen paham. Enggak, kami bukan untuk masa udah dikasih tanda kurung masih enggak paham juga. Al-Qur'an kan bukan buat kami, Bang. Iya, sebentar. Iya, makanya Oten yang bertanya seperti Anda biar paham. Kalau sudah dikasih terjemahan ada tanda kurungnya masih enggak paham juga, itu kebangetan namanya. Nah, tadi saya jawab di mana bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu adalah penyampainya malaikat Jibril. Saya sampaikan surah Al-Baqarah ayat 97. Nama lainnya malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus yang menurunkan Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 102.
Ya. Bahkan nama lainnya dikatakan Ruhul Amin, surah 26 ayat 193. Nama lainnya lagi adalah sebagai Ar-Ruh di dalam surah Al-Qadar. Itu nama-namanya yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Oke? Nah, begitu konsepnya. Coba, saya tanya kalau gitu Bang, di dalam Lukas 22 nomor 40, 41, 42, 43, ada malaikat turun ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani di waktu subuh, dia lagi tahajud tuh, berdoa kepada Tuhan. Dia ketakutan, dia merinding ketakutan, seperti keringatnya seperti tetesan darah yang mengucur ke tanah. Ada malaikat yang datang kepada Yesus. Pertanyaan saya, malaikat siapa dia? Pertanyaannya malaikat siapa dia? Malaikat apa yang turun kepada Dalam ayat Yesus? berapa Bang? Lukas 22 nomor 40 sampai 43 seingatku. Nah, tapi di situ Yesus bukan lagi merenung ya, lagi berdoa. Seingatku itu di Lukas 22 ya. Bang Len, Assalamualaikum. Kalau nggak salah. Iya dari 40, 42, 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, saya tanya, malaikat siapa ini yang datang? Tidak ada dijelaskan di situ malaikat siapa yang datang Bang. Berarti nggak jelas. Bukan nggak jelas, tidak dijelaskan. Ya makanya saya tanya siapa, malaikat siapa yang turun? Soalnya kalau kita komparasi juga sama hal seperti itu, banyak juga yang di dalam Al-Quran yang menyatakan ada wahyu seperti ini, malaikat siapa yang turun sebenarnya tidak dijelaskan. Nah itu malaikat Jibril tadi udah aku bilang. Tidak semua ayat kan. Banyak ayat Ya udah yang itu nggak disebutkan yang diturunkan mana? oleh Coba. malaikat Jibril. Ya yang disebutkan yang mana? Coba yang nggak disebutkan yang mana? Tunjukkan. Jangan framing, yang mana coba tunjukkan. Karena ini yang kalian Iya, ya tunjukkan dulu yang mana yang nggak disebutkan. Karena Abang menyatakan framing. Yang mana yang nggak disebutkan, tunjukkan. Nah, udah mulai besar suara nih Bang. Enggak, bukan besar suara, tunjukkan, jangan framing. Karena yang dari tadi kalian kan lakukan Anda adalah framing. kesini membawa framing, nggak ditunjukkan di dalam Lah, saya Islam, menjawab dari tadi dalam pertanyaan Quran. Abang. Tunjukkan sama kau di mana. Bukan framing. Saya nggak ada framing dari tadi. Ayo tunjukkan, tunjukkan. Ayo tunjukkan di mana. Tunjukkan. Ayo lo, punya dua beban jawaban lo. Ayo tunjukkan. Makanya jangan ditambah-tambah narasinya. Jawab dulu aja tadi pertanyaanku itu. Akhirnya kok malah framing jadinya punya beban jawaban kan? Ayo tunjukkan. Kayaknya saya ada enterostop di mobil nih. Apa perlu kasih enterostop biar nggak mencret? Tunjukkan. Sebelum bertanya ke pertanyaan selanjutnya, tunjukkan dulu di mana. Biar enak. Kita diskusinya edukasi di sini, jangan bawa framing-framing, jangan bawa fitnahan-fitnahan yang gak jelas. Tunjukkan. Baru lanjut lagi diskusi. Macet. Kalau sudah ditunjukkan. Biar enak diskusinya. Kita juga nggak bakal membawa data-data yang nggak ada tertulis di dalam kitab kalian. Ayo tunjukkan biar enak. Dari tadi koceng mulu pusing. Gak ada ojek. Dalam surat An-Nahl ya, ayat 102. Nah, tunjukkan. Allah berfirman, turun malaikat membawa wahyu ya kan. Namun tidak menyebutkan nama Jibril, Bang. Di situ menyebut siapa di situ? Baca Bang. Ruhul Kudus, Bang. Tapi dalam kurung selalu dijelaskan dalam kurung malaikat Jibril. Dalam kurung malaikat. Ya. Biar orang Kristen paham. Surah 2 ayat 97 siapa di situ? Makanya aku bilang Bang, ini kan Malaikat jawabnya jadinya Jibril. lewat iman kan, jadinya kan. Lu bukan lewat data, kok lewat iman sih? Lewat iman itu Bang. Lewat data. Kayak mana kau sebut data terpampang kayak gitu dibilang lewat iman? Jibril itu malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad. Surah Al-Baqarah ayat 97. Di dalam surah An-Nahl ayat 102, Ruhul Kudus itu yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Spesifik yang gak sama Bang dalam Al-Baqarah 2 ayat 9798 itu spesifik gak Bang bahwasanya dijelaskan bahwasanya itu malaikat namanya Jibril? Nah itu namanya menyebut kata Jibril. Saya bacakan aja.
Kul mangkana adua li Jibrila, terhadap Jibril. Makanya kan itu yang menjadi musuh para malaikat. Bahkan ini Bang, Jibril tafsir itu ya. yang Ini Bang, menurunkan tafsir ya, Bang, ya. Al-Quran ke dalam hatimu. Ayat ini tidak menyebutkan nama Jibril secara spesifik, tetapi ulama menafsirkan mengaitkan Jibril terutama dalam Allahu konteks Akbar, berbahasa orang Yahudi. Oten. Sungguh luar biasa kegabrulan hidupmu ya Allah. Allahu Akbar. Saya tampilkan kalau gitu ya. Bener-bener dah ini jadi Oten, ampunilah hamba. Aduh. Saya coba nanti pakai kata apa ya, biar Oten bisa bacanya ya. Bahasa Arab nggak bisa baca. Aduh, kira-kira Ustaz, beban pembuktian itu di dia bilang tidak spesifik, buktikan itu tidak spesifik. Itu loh. Buktikan. Karena dalam artiannya di sini Bang selalu dalam kurung Rohul Kudus dalam kurung Jibril. Buktikan secara spesifik, secara bahasa Arab, buktikan nggak ada kata Jibril di situ. Buktikan. Nih. Di mana tidak ada kata Jibril di sini coba? Yang mana yang tidak ada kata Jibril? Ini nih. Tahu nggak Bang? Ini nama Jibrilnya di dalam kurung nggak ini? Kok gini loh Bang, ya saya paham sih teman-teman Kristen itu hanya cuma doktrin. Tapi kalau pakai baca kitab kami, data itu diterima. Kalau kalian menjelaskan iman pakai doktrin, tapi kalau membantah data jangan pakai doktrin. Susah. Aku kasihan loh sama kau Bang. Aku udah baik-baik loh tadi sebutkan. Coba kau merenung dulu. Ini dikatakan nih, katakan oleh engkau Muhammad, ngeblur. Mangkana adua li Jibrila. Siapa yang musuh Jibril? Sesungguhnya Jibril itu nazalahu yang telah menurunkan Al-Quran ala kolbika ke dalam hati engkau. Atau saya coba gini ya, sebentar giniin. Nah, ada nih, nih ada terjemahannya nih. Aduh. Kayak mana sih? Aduh. Syukron bidadari. Oh sekarang TikTok modelnya gini sih. Wih, tok. Tuh. Ah ini Jibril. Ini ada bahasa Arabnya. Udah ya? Oke. Udah. Sekarang ini pertanyaan saya di Lukas. Malaikat siapa yang turun kepada Yesus yang memberikan kekuatan? Ini kok hebat kali malaikat. Lebih hebat malaikat daripada Yesus Tuhanmu. Nih. Dia katakan nih, maka seorang malaikat datang dari langit ya, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, ada malaikat turun dari langit memberi kekuatan kepada Yesus. Berarti kan Yesus kurang kuat nih. Diberikanlah obat kuat, maksudnya diberikan kekuatan oleh malaikat. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi Akang jangan ketawa, saya lagi baca burem. Ya Allah. Sulit ya Bang ya. Aku menghargai. Iya sulit kalau kita buatan manusia sulit sebenarnya ketika kita menambahkan kedua karangan mereka kayak gini pasti nggak bisa sini akan dibantah, soalnya karangan manusia ya. Kalian soalnya bertanya itu soal iman Kristen. Yang bertanya mencari kesalahan itu secara eksplisit tidak ada tulisan Jibril. Padahal Roh Kudus saja dicuri dari Al-Quran loh. Yang saya baca belum selesai di kan. original tag-nya takutnya orang tadi salah paham. Enggak, sebenarnya dari tadi aku perhatikan bahwasannya framing yang dari awal dari si Bang Blender dari tadi, kalian menabrakkan iman kalian dengan iman Kristen. Tapi giliran kalian dijawab dengan iman Kristen. Kalian tidak terima bahwasannya iman Kristen ini seperti ini. Karangan manusia ya kayak gini ya. Hasil karangan wartawan ya kayak gini. Itu. Ya, kalau kita hasil karangan wartawan seperti ini susah, guys, susah. Pasti Bang, Al-Quran ditulis kapan sih Bang? Dengan dogma, dengan isi otaknya ya. Al-Quran ditulis kapan sih Bang? Ya ini kan sudah nggak ada jawaban ya. Ini yang malaikat yang memberi kekuatan itu kan sudah nggak ada jawaban kan gitu ya. Nggak ada namanya kan. Ya karena memang tidak dijelaskan di situ Bang. Kita nggak boleh nambah-nambahin Bang. Iya boleh. Nah sekarang kalau gitu siapa yang memberikan wahyu kepada Lukas?
siapa yang memberikan wahyu kepada Lukas? Bang, di dalam Alkitab disuruh bang, tuliskanlah, gitu loh. Beritakanlah, gitu loh. Iya, Jadi siapa Lukas yang itu kan menuliskan salah satu wahyu muridnya. kepada Lukas. Jadi ini kan penulis-penulisnya ini kan adalah murid-muridnya yang disuruh Lukas memberitakan. Lukas menulis kitab itu berdasarkan wahyu atau berdasarkan apa? Berdasarkan kejadian yang terjadi secara wahyu. langsung dia menjadi dan penuntunan Roh Kudus, bang. Bukan wahyu Penyertaan Roh berarti. Nah, di mana pernyataan Roh Kudus kepada Lukas? Kenapa, bang? Katanya kan jangan kau katakan yang tidak tertulis. Berdasarkan pengakuan Lukas, Lukas berdasarkan wahyu atau berdasarkan penelitian? Nah ini yang sulit nih sebenarnya, abang mau memframing kemana nih? Loh, bukan framing, bukan framing. Enggak. Siapa yang bilang framing? Kalau Al-Quran tadi kan wahyu yang disampaikan kepada Nabi kami melalui malaikat. Sebagaimana Yesus juga menerima Salahnya bang, aku nggak boleh framing di sini. Itu salahnya. Makanya aku menerima iman kalian. Saya framingnya di mana? Saya tanya. Gitu. Saya tanya sama Anda, Lukas. Ini kan kitab Lukas nih. Nah, saya tanya sama Anda, contoh pengakuan Lukasnya nih. Coba kau kasih ngeles terbaiknya dari pernyataan Lukas ini. Kan? Bang, nggak akan ketemu bang. Bahasamu sudah memframing bang. Oh, jadi ya udah jangan ngeles kalau gitu ya. Di sini saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Ini permulaannya Lukas nih, pendahuluan. Dia katakan apa? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, di sini Lukas menulis kitab berdasarkan penyelidikan. Anda setuju? Ya. Setuju? Ya. Ya, berarti bukan wahyu kan? Ya makanya dibilang kitab Alkitab itu bang, memang isinya firman Tuhan, tapi ditulisnya penyelidikan bukan firman Tuhan. Kalau sendiri firman Tuhan, tapi yang disaksikan oleh saksi-saksi bang. Enggak, dia menulis kitab berdasarkan penyelidikan, bukan firman Tuhan. Saya balikan ini bang, siapa saksinya bahwasannya Nabi Muhammad dikasih wahyu bang? Nah itu lain cerita. Nah, itu ini salah satu mirroring yang apple to apple bang. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau masalah ini sudah beda level ya. Kalau Al-Quran wahyu, kalau Lukas kitabnya penyelidikan bukan wahyu. Makanya di kami bilang bang, segala sesuatu itu ujilah bang, gitu loh, ya, kebenarannya. Iya, ini penyelidikan. Cara mengujinya itu apa? Enggak, ya ini salah satunya cara menguji bang. Bahwasanya butuh saksi nyata. Sebagai penyelidik menulis bahwasanya butuh saksi nyata bang. Ketika kita menuliskan sesuatu bang, benar tidaknya. Oke, saya bertanya balik mirroring nih, gitu. Saya bertanya balik mirroring. Dulu, ini bukan wahyu. Akui dulu. Ini penyelidikan. Akui dulu. Jangan sebelum mirroring akui dulu. Ini bukan wahyu. Bang Ali. Gimana maksudnya ini bukan wahyu? Iya, itu menyelidiki. Dia menulis dengan penyelidikan dan penyertaan Roh Kudus, bang. Dalam iman Kristen nggak ada. Dalam iman Kristen seperti itu, bang. Jangan iman, data yang dibahas. Nah, gini kan, makanya bukan. Ini dia berdasarkan penyelidikan lalu dibukukan. Wartawan. Oke. Boleh lanjutin, bang. Iya, gitu dong. Jadi nggak level ya. Kitab wartawan dengan kitab wahyu Tuhan itu nggak masuk. Nah sekarang lanjut apa ya? Nah mirroring balik gini. Jadi dalam Alkitab itu bang, penulisan Alkitab semua disertai dengan saksi-saksi ya bang ya. Iya, saksi nyata bahwasanya kejadiannya itu bahwa kenyataan yang terjadi dituliskan dalam sebuah kitab. Itulah Alkitab itu ya. Gitu. Iya. Dituliskan dengan saksi-saksi nyata yang kejadian sesuai dengan kejadian terjadi. Nah, saya mirroring balik nih. Siapa yang menjadi saksi penulisan Al-Quran, bang? Siapa yang menjadi saksi bahwasannya Muhammad menerima wahyu, bang? Oh, menerima wahyu, nggak ada saksinya. Terus bagaimana bisa itu sama Allah? Sekarang gua mirroring. Siapa saksinya Yesus masuk ke perut Maria? Siapa saksinya Yesus masuk ke perut Maria? Ayo jawab. Siapa saksinya? Makanya harus saksi hidup ya. Siapa saksinya Firman masuk ke Maria itu sendiri? Hah? Ya tahu dia langsung masuk, tahu dia. Gimana? Tahu dia langsung masuk. Ada roh halus masuk ke perutnya, tahu.
Karena memang itu pewahyuan. Mana datanya kalau misalkan Maria tahu si Yesus itu masuk ke perutnya? Mana datanya? Ayo, jawab. Belum Siapa dijawab. saksinya Yesus masuk ke perut Maria? Ayo, jawab. Inilah. Bangkanya aku bilang bang, nggak ketemu bang. Ini Nggak bakal ketemu, karena yang lu cari kesalahan. Bisa kita mencari kesalahan di kalian, bisa. Mencari kesalahan ini sebenarnya Ya siapa? udah, sekarang tunjukkan saksinya siapa yang menyaksikan Yesus masuk ke perut Maria. Siapa? Bicara soal mencari kesalahan. Yang mencari Iya, siapa kesalahan sebenarnya saksinya Yesus masuk ke yang perut Maria? mencari Siapa? kesalahan siapa? Anda Siapa sama saksinya Maria masuk ke perut Maria? Hah? Bang Santang. Yesus masuk ke perut Maria. Siapa saksinya? Saksinya itu ada Yusuf suaminya itu. Oh, Yusuf ngeliatin ada roh masuk ke dalam. Mana datanya? Nah, ini kalau agama halal kayak gini. Malaikat berbicara yang mencari kepada kesalahan Yusuf siapa? juga. Ya udah, tunjukkan siapa saksinya. Istrinya itu Maria itu kan mengandung dari Roh Kudus. Siapa saksinya bahwa ada Yesus masuk ke perut Maria? Siapa? Jadi gini teman-teman, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu ditulis itu berdasarkan data dan fakta sejarah. Bukan wahyu, Yang menulis makanya ini adalah para murid-murid. iya, makanya nggak Jadi bisa Alkitab disandingkan dengan itu kitab suci. bukan Kitab hanya suci firman berdasarkan Tuhan wahyu, tidak bisa disandingkan tapi dengan data kitab dan fakta penyelidikan. sejarah yang terjadi. Udah diakui teman-teman ya, kita kasih tepuk tangan. Kitab teman-teman Kristen itu bukan bukan tidak bisa disandingkan ya bang ya. Bukan tidak bisa nggak bisa disandingkan. dong. Sama sekali nggak bisa. Tapi bukan sebuah perbandingan karena dalam iman Ya iyalah. katakan bahwa Firman wahyu itu Tuhan adalah dengan iman penyelidikan kalian. wartawan mau Oke. disandingkan. Gila Nah kau kan ini. bahasamu kan framing kan? Bahasa yang abang framing? framing wartawan gitu. Lah penyelidikan mencari berita. Pengumpul berita ini. Kalau di keimanan Kristen Mana sih? sebuah firman itu dikatakan harus diuji. Ya silakan. Dan setiap firman itu akan disertai juga dengan tanda-tanda. Ya firman Jadi harus tidak diuji. mata-mata. Lah kitab Anda berarti nggak bisa diuji, nggak lolos. Orang bukan firman penyelidikan. Gimana sih? Nggak masuk lagi. Lanjut. Anda yang nggak masuk loh. Sesuatu loh. Kitab penyelidikan mau diuji apanya? Lah justru karena mereka diuji itu. justru karena diuji itu makanya mereka bisa menulis bang. Nah iya, kitab penyelidikan bukan wahyu, ngapain diuji? Orang penyelidikan kok. Keempat kitab itu saling mendukung. Kalau hanya satu Ya saja iyalah, namanya juga ngumpulin berita Dan dari kalau orang tidak lain harus saling ditentukan dukung. Masa lagi saling berantem? Nggak ada lah, aneh kitab juga yang kau ini. lain, maka itu bisa kita tidak percaya, nggak apa-apa. Tetapi kitab Markus, Matius, dan juga Lukas, itu semua peristiwa itu terjadi seperti itu. Kalau hanya satu saja yang menulis dan yang 3 itu beda, ya kita ragu, itu masih masuk akal. Iya, udah. Kan namanya juga penyelidikan, udah. Makanya aku bilang Ya. Bang, coba kasih tahu siapa sih yang menjadi saksi, kenapa tiba-tiba Muhammad ujuk-ujuk tuh jadi nabi gitu. Wahyu itu bukan memerlukan saksi, yang memerlukan saksi itu penyelidikan. Gimana sih? Tapi kenapa beda sendiri ya Bang Nabi Muhammad ya Bang ya? Dia dapat semua nabi-nabi terdahulu ya Bang ya. Ini kita kalau mau framing-framingan gitu. Siap nabi terdahulu Bang, semua mendapat wahyu dari Allah langsung, secara langsung dari Allah, tidak Pak lewat kurir. Oke. Saya tanya. Lalu di mana Muhammad itu bicara secara audible? Udah dengerin. Pembuktiannya ya. Coba siapa saksinya ketika Yohanes di Pulau Patmos menerima wahyu? Ayo. Iya. Semua yang tertulis itu dia dapatkan dan dia menuliskan. Dan mulai gangsingnya dimainkan. Ayo. Bukan gangsing, Bang. Ada Ini loh. kitab Anda namanya Wahyu. Yohanes di Pulau Patmos sendirian. Siapa saksinya dia menerima wahyu? Di situ ada malaikat loh. Malaikat kita datang. bicara soal wahyu Anda kan. Kita bicara Siapa soal saksinya? wahyu Ayo. Anda. Gitu. Ya Ayo. kan? Siapa Nabi saksinya Muhammad ini beda ketika sendiri, Yohanes Bang? menerima wahyu di Pulau Patmos? Jawab. Bang, kenapa Nabi Muhammad ini beda sendiri Iya, dengan mulai Nabi gangsingnya dimainkan. Gitu. Kenapa Gangsingnya Nabi mainkan. Muhammad? Kenapa Nabi Iya, gangsingnya dimainkan. menerima wahyu lewat Jibril, dan kenapa tidak harus Allah yang berbicara secara langsung? Kitab Anda sendiri, Nabi Musa mengatakan lewat malaikat.
Ada lewat malaikat, tapi semua nabi terdahulu bang. Ada lewat malaikat. Dia lewat malaikat. Ada yang secara langsung Tuhan. Dan semua nabi yang terdahulu. Lah iya, semua nabi terdahulu, buktinya kitab Anda mencatat Nabi Musa sendiri lewat malaikat. Ada yang lewat malaikat, ada yang secara langsung Tuhan berbicara. Ada Nah, secara makanya langsung tadi Tuhan saya berbicara. jelaskan. Tadi saya Tidak, jelaskan itu. Ada yang langsung dapat wahyu. Fatihah sampai Anas, Bang. Tidak pernah Yang namanya Nabi. Iya, gengsinya mulai kepanasan. Langsung berontak Arab. Berbicara langsung dengan Tuhan. Tuhan bicara langsung sama dia. Mulai kepanasan. Di Alkitab Iya terus semua panas. nabi bicara langsung Oke, sama Tuhan. jadi Tidak gimana mungkin kitab wahyu Al-Quran mau disandingkan dengan penyelidikan yang nggak level, Iya kan, nggak masuk, iya kan? Dia bilang perlu saksi, yang perlu saksi itu kitab penyelidikan, betul. Kalau kitab wahyu nggak perlu saksi. Buktinya tadi Lukas melakukan penyelidikan dari saksi-saksi pelayan firman. Itu Iya, namanya karena penyelidikan. Al-Quran tidak memiliki saksi. Kalau wahyu nggak perlu. Contoh, Yohanes di Pulau Patmos, katanya nerima wahyu. Siapa saksinya? Nggak ada, bro. Kalau perlu saksi nanti pemilu itu, baru perlu ada saksi. Nah, Atau jadi kitab berbeda dengan wartawan kami, penyelidikan, Bang. itu perlu saksi. Iman Ayo. Kristen, Bang, didasari Nah, iman dengan lagi saksi-saksi yang yang dibahas. terjadi. Beda. Iya, yang terjadi. Emang beda Tuhannya aja beda. Yang ditulis itu sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir semuanya wahyu. Tidak ada kejadian yang nyata Iya dong. di dalam. Makanya Semuanya bukan wahyu. karangan manusia. Makanya Wahyu. tidak bisa diuji, Bang, Al-Quran. Oke. Kepastiannya terjadi tidak bisa Nah, diuji. sekarang Bang. berarti ke pengujian ya. Pengujian. Oke, sekarang kita uji ya. Bang Alif, Anda katakan Siap nggak nih? Udah diam dulu, ini mau saling uji nih, mau saling uji. Mau saling uji. Coba, Antara kitab coba. dari Tuhan sama kitab bikinan wartawan. Coba jelaskan kitab bikinan wartawan dari mana manusia diciptakan. Ada, Bang, di kitab Kejadian itu, Bang. Dari wartawan. Coba jelaskan coba dari mana? Di kitab Kejadian itu dijelaskan manusia itu dari tanah, Bang. Bukan, nggak ada. enggak, ini salah ini pertanyaan. Mana atau dari apa? Ayo. Aduh malu, Ini kan malu. banyak banget pertanyaan-pertanyaan lucu nih. Loh, katanya mau uji, katanya mau Dibuat uji. dari Gimana mana sih? Atau dari apa? Iya, dari apa manusia Kalau diciptakan? dari mana itu merujuk kepada tempat. Dari mana? Iya, 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 Dari iya. surga, dari Jawablah. neraka, dari Mars. Ya Itu terserah bicara kau jawab. tempat. Pertanyaanmu Dari mana? kau jawab. Itu Semuanya bicara akan kena tempat. kok. Sekarang maksudnya abang ini apa? Kita juga nggak paham. Kita katanya nguji. Oke. Iya. Katanya nguji. Katanya tadi minta diuji. Manusia, Iya, makanya manusia coba itu uji dibuat wahyu dari mana? dalam wahyu itu, Bang. Iya, berarti Wahyu yang di kalian bumi percaya. dong. Kita Wahyu buka yang- ya, kita buka ya di sini. Contoh nih, ada kitab namanya nih. Kita buka ya. Nah, kita uji nih. Uji, bener gak nih? Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Kulit dulu, kasih daging, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Kasih tulang dan urat. Gimana tuh Bakso. coba uji? Oh, tetelan bakso. Ayo. Jelaskan. Uji nih, uji sekarang. Ayub, itu Ayub 10 nomor 10. Di mana ada susu, ada keju. Ayo. Maksudnya gini Ustadz, itu kan air susu, berarti semua manusia itu perempuan Ustadz, gak ada yang cowok, kan ada air susunya. Enggak Bang Aldi, kan ada tetelan baksonya. Berarti Nah ada itu ininya. nanti, itu di bawahnya. Iya. Setelah jadi ada tulang, ada daging, ada bungkus urat. Jadi uratnya di luar. Itu pesannya itu apa? Maksudnya apa? Ayub sedang berbicara tentang apa? Yaitu dia curhat. Engkau menciptakan aku. Engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan seperti keju. Ginilah katanya yang tadi katanya siapa yang mencari kesalahan dan siapa yang pengen memframing. Nah ini yang terjadi, Bang. Lah kan dari tadi saya nanya mana dalilnya penciptaan manusia. Makanya aku bilang, Bang, ketika kalian bertanya ya soal iman Kristen, kalian nih jangan memohon Bukan atau iman, jangan data. menjudge. Saya nggak nanyain iman. Ya, soalnya kalian membahas soal Bible. Bible itu iman siapa, Bang? Loh, Bible itu data, imanmu doktrin di kepala. Beda dong.
Ya itu kan framingmu, itu kan framing lucu emang ini. Bang, kalau kita membahas Al-Quran itu iman siapa, Bang? Bang, kalau mengimani Kita kalau membahas Al-Quran, kalau misalnya saya membahas soal Al-Quran itu data, Al-Quran itu datanya, Ya, landasan itu iman milik saya, siapa? Iya, landasan yang jadi iman Anda, kan? landasan, Babang. Iya. Makanya aku bilang, Bang. Anda kan kalau ketika beriman, Anda yang sedang dibahas landasannya bukan imannya, tolong pahami. Dia nggak ngerti Bukan bedanya. imanmu yang sedang dibahas, landasan imanmu. Dia nggak ngerti Ustaz, bedanya dasar beriman dengan iman nggak ngerti dia. Itu dia. Ini saya buka nih Al-Mu'minun sama Ayub. Kita uji nih. Uji. Atau kalau memang Ayub ini nggak sesuai, ya kau coba diuji, bantah. Jangan yang diuji, ini Bang. gitu loh. Coba diuji, Bang, Nabi Muhammad, Bang. Boleh Ini nggak saya katanya framing tadi kira-kira uji begitu? pewahyuannya. Ini gimana ini? Ini mangkrak nih. Proyek mangkrak. Ini Makanya mangkrak. aku bilang kan kita Enggak, ini mangkrak nih. Kan saya duluan tadi bertanya nih kan ya. Ini pengujian lagi nggak jadi. Pengujian nggak jadi. Nah makanya aku bilang Anda bertanya, itu kan udah dijelaskan tadi sama Bang Kingdom ya. Dibilang bahwasannya ada maksud tertentu ketika ayat-ayat Alkitab itu tertulis. Ya jelasin dong, makanya jelasin. Kan lagi nguji katanya. Nah kalau kita jelasin juga nanti Anda framing lagi. Gitu loh, karena Ya enggak lah, ngapain di framing? ketika anda bertanya soal iman Kristen, terus kami menjawab dengan cara iman Kristen. Data. Ketika anda bertanya Jadi enggak bilang aja kalau nggak sanggup pengujian ya udah nggak usah. Itu punya tangan nggak abang? Nggak usah kalau nggak sanggup. Ayo diuji, nggak Bang, usah gitu. gitu. Allah mau punya tangan nggak? Coba kita uji. Kan kita Uji mau dulu, Bang. ujian nih. Allah mau punya tangan nggak? Allahu Akbar. Jadi ke situ sekarang. Iya. Loh, Allah kan mau kita punya mau tangan menguji nggak? kan? Ya udah. Allah punya tangan. Tuhanmu punya kelamin. Nah kan jadi ini kan, jadi dogma kan? Enggak, saya tanya, Tuhanmu punya kelamin. Saya masih sopan loh kalimatnya. Sekarang jangan menabrak. Sekarang gini, kata teman-teman, Allah itu zat, nggak berbentuk. Lah iya makanya. Anda bisa bahwa Allah punya tangan. Oh, tangan saya ini punya Allah loh. Makanya saya bilang Allah punya. Nah sekarang saya tanya, Tuhanmu punya kelamin? Saya tidak bertanya Anda punya tangan apa enggak. Lah tangan saya punya Allah. Kau tanyakan Allah punya tangan nggak? Saya jawab punya. Ini tangan saya punya Allah gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, Tuhanmu punya kelamin nggak? Oke, bentuk zat itu apa, bro? Lah bentuk zat itu apa? Ini pertanyaan yang nggak sesuai. Nggak, jangan digeser. Itu udah pertanyaan baru. Itu pertanyaan baru. Allahmu itu zat kan? Enggak. Itu pertanyaan baru. Sekarang saya tanya, Tuhanmu punya kelamin nggak? Allahmu zat kan? Enggak. Bukan. Salah itu kalimat itu nggak ada. Tuhanmu punya kelamin nggak? Saya tanya. Oh nggak ada. Jadi jangan kemana-mana dulu. Iya, makanya jangan kemana-mana dulu. Saya tanya. Ini tadi kan gugur. Pengujian ayat gugur ya. Antara kita wartawan dengan kita wahyu tidak bisa diadu. Nah sekarang Anda tanya tadi tentang punya tangan. Oke, sudah saya jawab. Sekarang jawab, Tuhanmu punya kelamin nggak? Coba Anda deskripsikan dulu. Tuhanmu punya kelamin nggak? Jawab dulu. Tuhanmu punya kelamin nggak? Jawab loh, jujur. Soalnya hari ke-8 dia disunat. Itu yang disunat kelamin apa kelamun? Kelamin itu apa ya? Kelamin atau Bang, ya, lucu, jawab. lucu sih. Jawab. Sebagai manusianya dia pasti punya. Berarti Tuhan berkelamin jadinya kan? Jadi gini. Malah Tuhanmu yang berkelamin. Saya tanya, apa fungsi kelamin Tuhanmu? Itu dia punya. Sebagai Ya, manusia. apa fungsi kelamin Tuhanmu? Menurut Anda dulu. Anda Ada punya fungsi nggak? untuk apa? Ya makanya saya tanya, apa fungsinya kelamin Tuhanmu itu apa? Ya itu kencing. Argumen Kores menyebar. Untuk membuang. Untuk membuang kelebihan air di dalam tubuh. Nah. Astagfirullahaladzim.
Bagaimana manusia itu kalau Lanjut Ustaz. rusak Lanjut Ustaz. Aku cuma nyimak Ustaz. Aku nggak mau debat Ustaz. Lanjut Dunia Ustaz. persilakan ini. Selamat pagi abang. Allahu Akbar. Nggak bisa diuji memang bang dua-duanya bang. Abang tuh abang Ya memang nggak bisa diuji lah. Abang tidak bisa Kan menjawab tadi juga. udah kita uji. Makanya Nah, dibilang, nggak bisa Ustaz, diuji itu- gitu. Soalnya kita Makanya Bang Ali, Oke, saya mau tanya. berikutnya dia nih. berikutnya. Nanti bentar ya, bentar nih. Abang itu Dari tadi abang bertanya loh, tapi pertanyaan kami tidak ada satupun yang terjawab loh. Loh bukan, pengujian dari tadi semua juga sudah dijawab. Gimana Dari sih? tadi aku bertanya nggak ada jawaban loh bang. Tolong Satu dong, aja Bang dari tadi, Ali, dari deskripsikan pertanyaanku dulu dari awal belum ada awalnya abang belum itu ada seperti dijawab. apa? Oke, sebentar Bang. Satu-satu Bang, pelan-pelan ya. Saya jangan buru-buru lah, Kalau santai Tuhan aja. kami Santai aja, pelan-pelan. ketika Ini pengujian-pengujian manusia, ya, dia pengujian-pengujian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut Nih kita gambar lagi dan pengujian rupa nih, kita. pengujian. Oke, sebentar Jadi kita manusia pelan-pelan. ini Berikutnya, segambar dan serupa dengan Tuhan. nih. Nah, sementara Oke, kita buka Tuhan lagi. Ini tentang seperti firman apa? Tuhan ya. Yang berarti nyiptain Tentang firman manusianya. Tuhan. Sabar pelan-pelan. Ini kita menguji lagi nih. Baiklah kita Firman Tuhannya menciptakan ternyata manusia fungsinya berarti cuma gotong buat royong pipis. tuh Tuhan yang nyiptain manusia. Bang, Astagfirullahaladzim. Ya, Karena Yesus kami itu kan, Bang, datang ya. itu bukan untuk Bentar kami. ya, saya buka surah Al-Luqman. Sebentar, Yesus saya lagi itu buka datang surah bukan tujuannya Al-Luqman. untuk kawin. Sabar Satu. kawan, Tetapi sabar. tujuannya Ya sudah saya sama Bang Ardian Nih, kita mau saya buka aja, dulu ya. Saya buka dulu nih sebentar. Ini uji ya. Ini uji teman-teman. Ini uji ya. Al-Quran menyebutkan, saya langsung terjemah aja nih. Terlalu suci saya baca aslinya. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Oke, yang kamu lihatnya. Seperti yang kamu lihat itu kan. Nah sekarang ada kitabmu Ayub 26 mengatakan tiang langit bergoyang-goyang. Nah, goyang apa tiang langit ini saya tanya? Tiang Goyang langit apa dia? Pargoy tiang langit, woi Pargoy. Tiang langit Framing lagi kan? Pargoy. Loh, kok Bertanya keren? lagi framing kan? Pargoy. Enggak, yang satu mengatakan menciptakan langit tanpa goyang, tanpa tiang. Tapi yang ini ada tiang langitnya sambil bergoyang-goyang. Saya tanya goyang Kalau apa dalam- ini? Iya, kan itu kan framing itu yang abang bilang. Jadi dalam Kristen bang, ada namanya bahasa metafora bang. Ada juga bahasa-bahasa yang kita harus framing, mengerti. namanya juga kita framing ya kayak gini. Berarti di sini kan? Berarti di sini langit bertiang kan? Nah kan, makanya aku bilang bang dalam iman Kristen kita harus menjawab dengan iman Kristen lah karena abang membahasnya. Iman lagi. Ya Iya karena ada Tadi ngajak menguji. Makanya tanya kalau iman kita dulu. mengajak menguji bang, Cie-cie, kita harus menguji juga Nabi tiang Muhammad langit bang. Pargoy, Abang. tiang langit Pargoy guys. Kita juga harus menguji Nabi Muhammad adalah bang. simbol. Dia udah Tiang sanggup langit data. Pargoy. Dia udah sanggup data dia. Oke lah. Tuhan ketika menurut Udah nggak sanggup dia pakai data. Mesir itu dengan tiang awan dan tiang Teman-teman api. yang 3,2 ada tiang langit yang lagi Pargoy guys. Ya. Ada tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai bangsa Israel. Itu Wah, hancur dong itu pesawat kebakar ada tiang api guys. Jadi kalau mau memaksakan keimanan Kristen dan kitab Kristen dengan Islam ya nggak bisa. Ya nggak bisa lah kitab dari Tuhan Ya, sama memang. kitab bikinan wartawan. Makanya dari tadi nggak bisa dibuktikan, nggak level gimana sih? Nggak apa-apa teman-teman mau bilang bahwa Tiang langit kitab Pargoy, buat guys. wartawan, kita pengujiannya itu simpel aja. Nah, Apakah apalagi? ada kuasa Tiang langit lagi yang goyang ada dompet. di dalam kitab kita masing-masing enggak? Oh gitu. Karena kan ketika Alkitab itu firman Tuhan dan berkuasa. Iya tadi wartawan. Coba sekarang apa pengujian berikutnya apa teman-teman? Gak apa-apa Kami ya masih bisa orang Kristen. mengalami dan merasakan dan melihat Nggak apa-apa mumpung masih ada tadi. Mumpung masih ada. tertulis di dalam Ya Alkitab udah, itu. dong. Cepetan pengujiannya apa? Jangan ngoceh mulu. Soalnya bentar lagi punah. Nah sementara buat teman-teman Islam Coba ini tunjukkan siapa kepada ini? kami Siapa ini? bukti Glasi, kuasa Glasi. yang ada di Itu Quran. hantu sucinya suruh diem dulu itu. Bunyi terus loh. Apa yang mau diuji berikutnya? Bunyi terus dia. Katanya mau nguji lagi. Jadi Cepetan, gitu, apalagi pengujiannya sekarang apalagi? Kitab suci udah nggak level, nggak masuk.
Apalagi pengujiannya sekarang. Iya, maksudnya ada kuasa tuh apa? Bible itu orang Kristen nggak mati gitu, bisa bernapas dalam air, tidak perlu makan nasi. Apa kuasanya? Oke lah bang, kalau kita tidak boleh menguji Nabi Muhammad bang. Tidak kena kanker. Oke lah bang, kita kalau kita tidak boleh menguji Nabi Muhammad berarti tidak ketemu nih bang. Sebagai nabimu itu, kuasa apa yang dia miliki, mujizat apa yang dia miliki, dan nubuatan apa yang pernah dia kasih? Oh, ke situ. Dewa Sardas. Oke. Ini nubuatan ya. Saya uji lagi kalau gitu. Nih, contoh. Ya, saya contoh ya. Nanti saya minta juga diuji oleh teman Kristen. Lagi-lagi kalau gitu. Perbandingannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bible lagi. Al-Quran, oi, enak aja kitabmu. Al-Quran ini. Anda buka surah Yunus. Kenapa kok botak tiba-tiba Ardiansa? Bismillahirrahmanirrahim. Abang lagi stres ya. Sampai rontok rambut. Di sini dikatakan ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, lalu selamat ketika Nabi Musa membelah lautan, Fir'aun tenggelam di dalam lautan. Al-Quran mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma. Itu Musa, itu bukan Muhammad. Ini Nabi Muhammad, dia dengerin, hoi. Diam dulu kau. Ini bukan gereja. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina lagofilun. Saya jelaskan nih. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, badan Fir'aun, agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dengerin itu dulu, kisah Bang. bukan tentang Muhammad melakukan sesuatu. Iya, dengerin dulu. Ini yang dilakukan oleh Nabi kami. Muhammad Dan sesungguhnya kebanyakan kisah dari Musa manusia dan Mesir. lengah. Itu bukan pertanyaan saya, Bang. Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu tolong. Saya nggak perlu dengar karena itu bukan kisahnya Muhammad. Lo dengerin dulu poinnya, tolong dengerin poinnya. Bukan, poin yang saya tanyakan itu apa mujizat yang Muhammad lakukan sebagai nabi? Dengerin dulu ini. Nubuatannya dia apa? Kuasa yang Muhammad miliki itu apa? Ya ini contohnya. Karena membaca Al-Quran ini pakai otak, bukan pakai doktrin, makanya otaknya dipakai dulu, dengerin. Musa dan Firaun yang diceritakan Muhammad. Emang kamu tahu saya mau nanya apaan? Kok tiba-tiba nyanggah? Iya kan, di situ kan sudah ada kalimatnya Firaun, ada kalimatnya Musa. Bukan itu yang mau saya bahasnya, Kucluk. Makanya dengerin dulu. Nah, di sini Nabi Muhammad mengatakan jasad Fir'aun diselamatkan. Padahal Nabi Muhammad hampir 2000 tahun tidak jaraknya dengan Nabi Musa. Oke? Kenapa dia berani mengatakan jasadnya diselamatkan dan dibuktikan jasadnya ditemukan mumi Fir'aun? Jasanya di mana? Pertanyaan saya, kitabmu menjelaskan nggak kalau jasad Fir'aun diselamatkan? Di mana? Buktikan di mana ada sekarang? Di mana baru jasanya? Baru naik diem dulu. Iya, di mana? Karena dari tadi kau ngarang jasa Firaun, kau ambil dari apa? Di mana? Tunjukkan sama kita di mana sekarang. Nanti sabar ya. Nanti tunjukkan di mana. Buktinya dong. Ada dan nanti. Di mana? Ada Roy. Buktikan. Moderatornya siapa sih ini? Nanti gampang, sabar teman. Moderatornya siapa? Ya, kalau kita hanya bernarasi tanpa data, Bang, itu namanya ngibul, congor. Ya nanti kita buktikan. Itu kebanyakan modal-modal orang Islam. Nah, itu tuh lihat tuh. Nah, itu lo buktinya tuh. Di mana? Enggak, di mana dia sekarang? Mana? Ya itu dengerin dulu itu datanya. Oh, itu ya, datanya tuh. Di mana mumilnya? Ini siapa sih moderator ini? Kang. Ini aku bentar. Kalau data gitu ya semua manusia bisa buat. Saya juga tuh kan, dengerin Al-Quran Nabi kami mengatakan jasad Fir'aun itu diselamatkan. Jasad Fir'aun diselamatkan. Padahal ketika menerima wahyu ini Nabi kami nggak tahu. Penemuan jasad Fir'aun itu setelah diselamatkan. Di mana buktinya? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nih, moderatornya siapa? Sebentar Ustaz Ali. Firaun yang saat itu tenggelam di lautan. Moderatornya siapa? Mayatnya masih ada sampai sekarang.
Kang Gian, moderatornya siapa Kang? Ditambah lagi. Jasadnya Firaun yang Aki Kores tenggelam di moderator laut, nggak? apakah masih ada sampai sekarang? Abang Kan mau apa? Siapa yang moderator? Ustaz Ali moderator nggak? Nabi Muhammad dengan Aku moderator. yang ada Nabi Ustaz, Muhammad. si Roy turun. Oh itu datanya Stad. Itu mayat Firaun yang diawetkan. Sekarang mana mayat Lazarus yang dibangkitkan? Dah, Aiko. Mana dia? bro. Ngeden. Onani otak Kristen. Mana mayat Lazarus yang dibangkitkan? Mana tadi makanan gua? Ntar naikin lagi. Jangan dong Diki. Pantes si Roy naik lagi Roy. Pantes tadi si itunya udah nggak ada ya. Yang tadi siapa tuh yang pertama? Oh, saya nggak nyimak. Saya fokusnya ke data, sorry. Yang tadi yang pertama itu loh, yang nanya nuntut Rasulullah katanya mujizatnya itu. Itu Kingdom. Bukan yang satunya. Oh, Glaciers. Oh, iya, yang itu. Emang masih ada di bawah? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Aduh.